Malah ngopi, gimana sih bro? Wih, udah dibaca belum? Sudah. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah, itu satu Kristus. Itu di situ yang kamu salibkan menjadi nggak di situ? Menjadi apa? Menjadi Kristus. Menjadi Kristus dan Tuhan. Iya, tapi kan kita sedang berbicara Kristus, bukan berbicara Tuhan. Iya. Kristus itu, gelar Kristus itu setelah penyaliban, Bang. Nah, Dikatakan Kristus. nah itu siapa itu? Sebelum Kristus ya mereka memang simpang siur antara Simpang siur pula katanya ya, kan. apakah ini nabi, apakah ini Ngomong orang yang nabi. akan membawa pemerintahan yang baru, pemerintahan secara Mana-mana pula kan, apa yang dia secara bilang? apa? Apa-apaan pula bang ini? Bang, fokus. Yang pertama dia dikatakan Kristus sejak lahir. Nah, yang kedua ini setelah disalib, mati, bangkit, baru jadi Kristus. Gitu loh. Iya. Nah, ini sama, oknum yang sama atau beda? Oknum yang sama. Yakin? Yakin. Oke, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, itu Yesus yang ngomong. Waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Mereka akan datang menggunakan namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah, siapa yang dimaksud oleh Yesus ini? Itu konteksnya nabi-nabi di akhir zaman yang mengaku Bukan. Itu konteks perikopnya penderitaan mula-mula. Apanya? Iya, Bang. Pula? Itu di Matius ya. Di Matius itu ada pembagian pasal kalau Abang teliti ya pembacanya. Misalnya dari pasal 5 sampai pasal 12 itu ada pembagiannya. Iya, jadi menurut perkataan Yesus itu akan datang penyesat menggunakan namaku, itu nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Itu siapa itu? Sudah ketemu belum? Yang di mana? Matius 24 nomor 5. Iya, aduh aku nggak buka sini ya. Ya harus Itu buka jadi dong. di pasal-pasal itu adalah pasal-pasal tentang akhir zaman. Ada Tidak pembagiannya. tanya itu Yesus sendiri yang berkata. Pertanyaan dari murid-murid yang dia jawab. Murid-murid nanya, bagaimana nanti kedatanganmu? Tapi Yesus ngejawabnya nggak nyambung. Tapi justru malah ngasih peringatan. Waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Sebab mereka akan datang memakai namaku. Jadi penyesat nanti itu akan pakai nama Yesus. Menurut Yesus akan ada Yesus yang lain. Dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, Kristus yang satu-satunya di perjanjian baru mengatakan akan ada Yesus lain yang berkata, akulah Kristus. Jadi ada dua Kristus di situ. Cordoba Dompala. Iya. Ya Kristus udah. yang dimaksud dua nantinya itu yang mereka yang palsu yang datangnya di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Di mana ada Kan- tulisan akhir zaman? Itu kan konteksnya. Itu murid-murid kan pemahaman. Itu Enggak, murid-murid kan pemahaman. bertanya, Bang. Murid-murid kan bertanya tentang kedatangan Ya, Yesus kan. bagaimana nanti kedatanganmu? Nah, itu waktu Kedatangan Yesus yang sudah- kedua kali kan. Iya, itu Kedatangan Yesus. yang kedua kali kan. Ya, dengarkan. Itu Yesus sudah diangkat atau belum? Kedatangannya sudah diangkat terus datang kedua kali. Jadi yang berbicara waspadalah itu sudah diangkat atau belum? Ya belum, itu belum diangkat. Ya, itu kan belum. Dia kan Memperingatkan, ditanya, memperingatkan tentang kedatangannya nanti. ya. Nah, Ternyata kemudian ada. ya, kemudian kan setelah bertanya seperti itu, Yesus menjawab memberikan peringatan
Betul? Baru Yesus itu terangkat ke langit. Nah, Ya. tentang penyesat yang akan memakai namaku dan mengaku akulah Kristus, itu waktu Yesus setelah diangkat atau sebelum? Gimana? Kedatangan penyesat nanti yang memakai nama Yesus, yang memakai namaku, kata Yesus, dan berkata akulah Kristus, itu akan terjadi sebelum dia terangkat atau sesudah dia terangkat? Sesudah dia terangkat, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau pertandanya kan, tanda kedatangannya kan dijawab di nomor 27. Betul? Itu nanti kalau pas mau mendekati kiamat. Itu sudah terjadi atau belum? Sedang terjadi, Pak, sedang terjadi. Maksudnya Termasuk sudah yang terjadi? iya, sedang waktu-waktu sekarang sedang terjadi. Waktu-waktu sekarang kan kami percaya kedatang akhir zaman kan sekarang kan. Enggak, maksudnya Yesus itu Menjelang sekarang udah datang belum? Untuk kedatangan yang ditanya murid-murid itu belum datang. Ya belum. Lalu tanda orang yang penyesat tadi menyesatkan murid-murid, dikatakan kan menyesatkan kamu, itu di zamannya murid-murid atau jauh setelah zaman murid-murid? Jauh setelah zaman murid-murid. Terus peringatannya di situ kan menyesatkan kamu, kamunya murid-murid atau pembaca? Pembaca, Pak, pembaca. Gimana sih? Coba kau baca ulang. Iya, kan murid tanya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Konteksnya Yesus berbicara kepada siapa? Itu jawaban itu kan dijawab karena murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan kan. Nah, berarti Yesus, kan? kamu di situ adalah murid-murid. Enggak, Betul? konteksnya murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan loh, kedatangan Yesus. Ya, terus Yesus memberikan peringatan. Iya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Kamunya Berarti di situ. Kamunya di itu situ. berarti enggak dulu. Itu bicara peringatannya dulu. Peringatannya itu berarti berbicara tentang peringatan di kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus. Ngeyel. Loh, kan konteks dulu, Pak, konteksnya dulu kan. Noise, toloanmu kurang bener itu. Itu kita konteksnya dulu di kedatangan Tuhannya dulu. Nih, coba dengerin. Nih, lihat. Izin, burung enggak. Oke. Tuh, kelihatan enggak? Jawab Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Murid-murid atau pembaca? Murid-murid dan pembaca. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Tuhan itu gimana? Oke, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Memakai nama siapa? Yesus. Berarti akan ada orang atau makhluk yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Akulah Yesus gitu ya. Terus dan berkata akulah Kristus, itu juga. Jadi ada dua kriteria nih. Ada dua Yesus dan akan ada dua Kristus menurut Bible. Yesus yang asli yang berkata ini, Kristus yang asli, Yesus yang berkata ini. Jadi dia menggambarkan akan ada Kristus yang lain yang menggunakan nama Yesus juga. Nah, sekarang kita masuk di Kristus yang ada dua itu. Menurut Lukas pasal 2 nomor 11, ya, Lukas memberitahukan ke seluruh dunia itu, ke seluruh orang-orang termasuk orang Bani Israel, ya, betul? Lukas 2 nomor 11 bahwa yang telah lahir adalah Kristus. Yesus. Kristus. Yeah. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di KPR pasal 2 nomor 36. Ini penegasan dari khotbah Petrus. Harusnya Petrus tahu dong. Atau mungkin
Petrus belum lahir, ya nggak tahu, makanya dia kan nggak ngerti nih kalau sebenarnya Kristus itu dari lahir, betul? Nah, Ya. kemudian khotbah Petrus ini, Petrus nggak tahu kalau yang lahir itu sudah Kristus. Dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tulisan Kisah Para Rasul ini, apakah Yesus masih ada di bumi atau Yesus sudah ada di langit? Sudah ada di langit. Nah, indikasinya udah ketahuan nih. Nah, Iya, sudah dibangkitkan, sudah naik ke surga kan, sudah dinaik. betul. Tadi waspada tadi kepada penyesat itu yang menggunakan nama Yesus. Di sini ada nggak membuat Yesus? Ada nggak nama Yesus? Ada. Memakai nama Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Kristusnya ini Kristus Yesus yang sudah sejak lahir atau baru dijadikan? Yang sudah sejak lahir. Kalau sudah sejak lahir, kenapa di sini ada menjadi? Yaitu pembahasannya Petrus saja. Soalnya kan Dari mana kamu Petrus mengatakan Itu- pembahasan Petrus? itu kan karena dibahasakan kepada orang-orang yang tidak percaya, Pak. Orang-orang Jadi yang tidak maksudnya percaya. bahasa ini salah atau betul? Kalau didengar oleh orang yang sudah mengerti, itu salah. Tetapi ini kan berbicara kepada orang yang tidak mengerti sebenarnya. Oke, jadi Anda termasuk bagian orang yang mengerti atau yang tidak mengerti? Ya mengerti, karena kita baca secara keseluruhan. Mengerti makhluk yang disalibkan itu menjadi Tuhan, gitu maksudnya? Bukan, ini adalah satu kisah yang berkesinambungan dari Lukas sampai Gak kepada usah kisah kemana-mana para dulu, rasul. gak usah kemana dulu. Ini kita lagi duduk di KPR pasal 2 nomor 36. Ini Lukas menuliskan, dia mendengarkan cerita bahwa Petrus mengatakan kepada kaum Israel bahwa Elohim telah membuat Yesus, ya. Apakah pernah murid-murid Yesus menyebutkan langsung nama Yesus, bukan nama guru atau Tuhan? Pak, sebenarnya kita harus ngerti dulu, harus Enggak, paham jangan dulu. mendoktrin saya, jangan mendoktrin saya. Harus Apakah sepakat dulu Petrus, supaya enggak, apakah Petrus selain di KPR ini, di 4 gospel itu pernah memanggil nama Yesus dengan sebutan Yesus? Yesus! Petrus. Oh ya, jelas memanggil. Oh. Tapi lebih sering mereka memanggil dengan jabatannya seperti Oke. guru, seperti rabi. Karena Oke. kalau memanggil nama kan nggak sopan, karena Oke. itu gurunya kan. Betul. Di sini ada guru enggak? Ya udah, posisi Yesus kan sudah bukan guru Udah, lagi ya di udah, hadapan oke, Petrus. diakui ya. Karena Yesus sudah naik ke surga kan. Oke, diakui ya berarti ya. Yo berarti kalau karena Yesusnya nggak ada, dia berani nyebut Yesus nggak pakai Tuhan, nggak pakai gelarnya. Emang dia Iya, berani. ini menjelaskan tentang konteks jabatannya Yesus yang adalah Kristus kepada para pendengar di Oke, kisah para rasul itu. baik. Jadi Paulus di sini menerangkan Elohim membuat Yesus yang disalibkan itu baru menjadi Kristus, betul? Ya, kepada orang-orang waktu itu, kepada Ya. Jadi Petrus pendengarnya. Petrus yang membuat Yesus ini berjabatan Kristus setelah disalib, betul? Betul. Nah, itu benar atau salah? Untuk konteks para pendengar yang tidak percaya, karena mereka kan orang-orang yang mendengar itu orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya dengan pekerjaan Yesus pada waktu itu. Siapa yang bilang begitu? Iya, jelas di situ kalau kita baca secara keseluruhan, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya ataupun orang-orang yang tidak mendengar tentang kabar Mesias, tentang Al-Masih. Ini mana tulisannya begitu? Oh, aku boleh jawab nggak sih? Ini kok
Kok kayak orang bengak aku tengok kau nih ngartikan Alkitab orang. Assalamualaikum Ya, apa warahmatullahi lagi nih? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Enggak, bengak? Hah? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ah. Itu dia kan ngasih perintah, waspada, hati-hati kan gitu. Supaya Itu jangan nggak ada ngasih yang perintah, menyesatkan itu ngasih isyarat larangan atau perhatian. Itu Woi, perintah, awas. itu perintah, waspadalah itu perintah, waspadalah itu perintah. Kau sekolah bahasa nggak sih? Kok sekolah bahasa itu kan waspadalah, itu kan perintah itu. Supaya Namanya jangan ada yang waspadalah menyesatkan itu ya kamu. peringatan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai Peringatan namaku. kok jadi Begini perintah ya, gimana ceritanya Begini ya. ini? Aduh, kau Banyak yang orang lebih yang akan- bongo. Apa sih, diam dulu. Nyerobot aja. Enggak, Apa? saya enggak nyerobot. Kamu mengartiannya seperti orang yang enggak sekolah, serius. Mengartikan yang mana? Memakai namaku itu banyak ininya loh. Seperti Ya, nama contohnya, siapa? Punya dia ke gini. siapa? Dia seorang pendeta misalnya ya, dia pendeta. Udah nggak usah kemana-mana, jawab dulu. Iya, ini aku jelasin. Memakai namaku itu nama siapa? Ya ini kan menurut logika Iya, Kristen. nama siapa? Nama siapa? Gini loh, kamu jangan samain logika Kristen dengan logika Islam, beda. Ya, yang maksain siapa? Ini lagi diskusi lintas agama. Waduh, Iya, naik-naik. kamu harus Kok memakai kayak logika orang buta dan Kristen. orang tuli. Tambah dulu. Kamu harus pakai Apa? logika Kristen. Loh, Sekarang kok saya tanya maksain? sama kamu. Kalau Kok kamu maksain? nyembah itu logika Islam apa logika? Wah, logika sudah Kristen? mulai. Nah, kamu harus pakai logika Sudah Kristen. mulai. Kamu jangan Ini. gitu. Apanya Kamu jangan membahas gitu? agama orang. Udah, diam dulu. Bang Daniel, izin Bang Dito untuk menambahkan sedikit. Siap. Nanti silakan dilanjutkan dengan Bang Dito, dengan Kang Dito. Jadi gini, konteks tema kita dua Kristus dalam Bible kan gitu. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan di Lukas 2 nomor 11 dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, di situ sebenarnya ada petunjuk. Ada petunjuk di Lukas 2 nomor 36. Petunjuknya apa? Di sini dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petunjuknya apa? Yang kamu salibkan. Nah, ini harus ada dua Kristus. Kenapa? Kita lihat nanti di Markus 15 nomor 25. Kristus yang pertama itu disalibkan jam 9 pagi. Dan Kristus yang kedua kita bisa lihat nanti di Yohanes 19 nomor 14. Yesus disalibkan setelah jam 12 siang. Jadi memang supaya ayat ini tidak berkontradiksi antara Markus 15 nomor 25 dengan Yohanes 19 nomor 14, harus ada dua Kristus memang yang mengisi ini. Karena supaya Markus tidak bertentangan dengan Yohanes nomor 19 nomor 14 gitu loh Bang. Jadi harus ada dua Kristus. Karena ada dua Kristus yang disalibkan berbeda jam. Yang satu jam 9 pagi dan yang satu lagi jam 12 siang. Gitu Abang. Ada Bang Zuma ya? Silakan Bang Zuma. Masya Allah tabarakallah. Baik. Kamu nggak usah sok pintar sama Gurunda. Mantap sekali, Masya Assalamualaikum. Allah. Lanjut. kamu jangan sok pintar. Waalaikumsalam Kamu warahmatullahi harus lihat ya. Kamu sebagai apa ya, sebagai orang Islam, apa sih gunanya kamu di dunia ini? Apa yang kamu temukan di dunia ini? Nggak ada. Banyak ilmu-ilmuwan orang Kristen. Kamu jangan merasa lebih pintar pada orang Kristen. Orang Kristen itu penemuan semua, dari Yahudi sampai ke Roma, semua penemu. Kamu nggak boleh Waduh. gitu. Makanya kamu pakai logika Kristen. Ini kau mau niat diskusi atau tidak? Hah? Kalau tidak niat diskusi kau di bawah. Kalau mau diskusi kau nyimak Iya. apa yang kita diskusikan. Kamu kalau mau membahas kitab Injil, kamu harus pakai logika Kristen. Ya, maksud tafadhol saya. Gurunda. Iya. Ini ada satu makhluk ini. Oke. Baik, Saudara Daniel, saya mau minta logika Kristen Anda. Coba Anda jawab ketika saya bertanya. Logika Kristennya ya. Di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Yesus melarang murid-muridnya agar murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dirinya adalah Mesias atau dirinya adalah Kristus. Saya minta logika Anda. Yang Petrus teriakkan kepada orang-orang yang menyalib Yesus,
bahwa Yesus itu adalah telah dijadikan sebagai Mesias dan Kristus, apakah itu melanggar perintah gurunya? Di dalam Matius 16, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus berkhutbah dengan meneriakkan kepada orang-orang Yahudi bahwa yang disalib ini adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus melanggar larangan Yesus atau tidak? Gini Jawab. aja, kamu ada YouTube nggak di situ? Logika Kenapa? Kristenmu saya minta. Iya, saya bicara logika gini ya. Silakan. Kita kan bicara Kristen umum ya, benar nggak? Ya kan? Kamu ada YouTube di situ nggak? Logikamu bang, jangan ke YouTube bang. Logika Kristenmu. Logika. Ini logika Kristen umum. Iya Makanya, ada YouTube saya ada. Ini saya lagi tonton Ada, YouTube saya ada, bersama oke. dengan netizen saya. Ya. Di YouTube kan ada di situ di film The Passion of the Christ. Situ kan dijelaskan itu menurut ayat demi ayat. Itu menurut Berarti ayat logika kita. Kristen tidak masuk logika manusia ya? Iya itu logika semua. Logika gorila maksudnya gitu. Jadi gini, penafsiran kamu dalam Alkitab itu Saya ada di dalam tidak film sedang itu. menafsir loh. Saya minta Anda menjelaskan ketika Yesus melarang murid-muridnya mengatakan, memberitakan, menginformasikan kepada seluruh manusia. Jangan kau katakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Tapi di Iya, kamu khotbah nonton dulu. Petrus, Ada sabar, di video. sabar, Ada sabar, di situ sabar, The sabar, sabar, Passion of the sabar, Christ. sabar, sabar, sabar. Tetapi di khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2, justru Petrus menggaungkan kepada seluruh orang Yahudi bahwa yang disalib itu telah dijadikan menjadi Kristus. Pertanyaan saya, si Petrus ini melanggar perintah Yesus atau jangan-jangan Petrus sedang memproklamirkan Kristus lain? Jawab pakai logika Kristen. Ada The Passion of the Christ full movie filmnya ada jawabannya di situ. Kenapa larinya ke Kalau film? saya jelasin nggak nyampe. Anda mengatakan jangan kau memahami Bible kecuali dengan Iya, itu logika Kristen. Ya itu logika Kristen. Saya Kamu nonton kasih aja. satu materi di mana merangsang logika Anda untuk bekerja. Ketika Yesus mengatakan, "Hei kalian seluruh murid-muridku, jangan kamu memberitakan kepada orang lain, siapapun itu, kalau aku ini adalah Kristus." Jangan. Pertanyaan saya, Kristus mana yang dipromosikan oleh Petrus? Yahudi Enggak. harus tahu, Kamu nggak sabar, usah ngulang-ngulang. bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Pertanyaan saya, Petrus memberitakan Kristus lain atau Petrus sedang mendurhakai pesan Yesus? Jawab. Iya, jawabannya ada di YouTube. The Passion of the Christ. Ada. Alamak. Ada di situ. Bentar, Bro Daniel sebentar, Bro Daniel. Gini, saya jawab dengan sebuah analogi atau perumpamaan singkat ya. Ketika teman saya datang ke sebuah rumah, bertemu dengan tuan rumah, teman saya memberikan sesuatu kepada tuan rumah, dan yang memberikan itu bilang kepada saya, tolong jangan sebutkan kalau saya yang memberi ya kepada tuan rumah. Setelah teman saya pergi, saya bebas dong untuk menceritakan kalau tuan rumah ini yang sebenarnya memberi adalah teman saya tadi yang sudah pergi. Berarti Akhirnya melanggar. itu Bang Suma. Berarti Tidak melanggar. melanggar. Tidak melanggar. Tadi pesan Yesus apa? Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Konteksnya, berarti kalau terjadi ini Yesus sudah melarang, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Ada nggak larangan Yesus untuk jangan memberitakan Kristus berapa? kepada orang lain? Jangan Ayat apa? mengatakan Kristus untuk orang lain. Ada nggak? Nggak ada. Itu dalilnya Jadi- apa? Dalilnya apa, Bang? Matius 16 nomor 20, kalau Anda baca dari nomor 13-nya sampai nomor 20-nya, itu tamat Anda satu perikop dan gereja bisa gulung tikar. Yesus berpesan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Jangan, please, jangan. Iya, Ini Bang. perintah. Ini perintah.
Ini Kalau perintah. terjadi sampai diberitahukan pada waktu itu sebelum Yesus terangkat ke surga, akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Sedangkan Yesus tidak mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus pun sudah banyak orang yang mengikuti pada waktu itu. Bahkan terjadi sampai 5.000 orang yang mengikuti, 4.000 orang dan sebagainya. Kalau diberitahukan, ini akan sangat menggemparkan pada waktu itu nantinya. Loh. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka justru untuk membuktikan kalau dialah Al-Masih, dialah Mesias yang mereka tunggu. Dia mengadakan mukjizat untuk membuktikan kalau yang mereka tunggu itu aku. Malaikat pun berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kenapa justru mau disembunyikan? Yesusnya mengatakan, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti oknum yang dikhotbahkan Petrus ketika dia berkhotbah di Kisah Para Rasul 2 itu oknum yang mana? Kenapa dilarang ketika Yesus sebenarnya ingin membuktikan dia sebagai Mesias? Kenapa dilarang kepada murid-muridnya untuk diberitahukan namanya, gelarnya? Kenapa? Ya berarti konteks ayat itu tidak terlalu harus dipegang teguh dong. Bukan itu masalahnya. Adik-adik saya di sini membawa Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Apa yang dikatakan? Tuhan telah menjadikan Yesus. Ingat pesan Yesus? Kristus palsu yang membawa namaku. Dia mengatakan apa? Yesus yang telah kalian bunuh, yang telah kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Pesan Yesus, jangan kau katakan kalau aku ini adalah Kristus. Tapi kok Petrus mengumandangkan dalam pidatonya hal tersebut? Pertanyaan saya, Petrus ini melanggar perintah guru atau Petrus sedang memproklamirkan kekristusan oknum bukan gurunya? Dia sedang memproklamirkan Kristus yang adalah gurunya, Bang Cuma. Larangan gurunya apa? Gurunya melarang apa tadi? Iya, melarang memberitahukan dia sebagai Kristus ketika melanggar enggak Petrus? Ketika Kristus masih ada di bumi. Iya dong. Ketika Kristus sudah naik. Mana coba dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mengatakan aku adalah Mesias ketika aku masih di bumi. Mana dalilnya? Itu kan konteks Matius 16 itu kan konteks. Jadi 28 sebelum 28 adalah konteks ketika Yesus masih ada di bumi, kan logikanya seperti itu kan. Saudara, ini kalau Anda membaca di dalam pengajaran Matius 16, itu sendiri adalah pengakuan Petrus. Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepada Simon atau Petrus, apa katanya? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini siapa nih? Siapa ini yang dikatakan? Sebab yang mengatakan itu kepadamu bukan manusia, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia tidak akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan lepas di surga. Lalu Yesus melarang Petrus. Petrus dilarang. Petrus, ya paman, jangan kau khotbahkan kalau aku ini adalah Kristus. Kayak gitu. Itu kan kayak gini loh. Ya, itu kan ada di YouTube lagi, film. Gini, Yesus kan datang ke dunia kan bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia langsung contohnya datang secara gamblang, ya kan, kalau dia itu dengan kemewahan, dengan yang surga punya lah kan gitu kan. Gak mungkin, orang pasti langsung kayak, oh dia kan ngetes. Ya itu logika Kristen, kamu bilang itu logika Kristen itu kayak gitu tuh, yang akal-akalan. Pertanyaan saya, yang menerima mandat untuk jangan mengabarkan, mengkhotbahkan, memberitakan, menceritakan
bahwa dia Yesus Oke. adalah Petrus itu perintah gini. adalah Kristus itu adalah perintah Yesus kepada Petrus. Oke, gini aja. Kamu pernah Sekarang nggak pertanyaan jadi saya. orang kaya? Sekarang Coba pertanyaan bentar, saya, bentar, saudara. bentar dulu. Kamu pernah nggak jadi Kristus orang yang kaya? diberitakan Terus oleh kamu Petrus nyamar di jadi orang khotbahnya miskin? itu Kristus yang mana? Apakah Kristus yang gurunya atau Kristus yang lain? Diam dulu. Aku jawab nih ya. Gini ya. Kamu pernah nggak jadi orang kaya? Aku tanya. Alamak. Enggak, aku tuh tanya loh. Ada loh. Iya, orang saya kaya maklum penyamar. sih, saya maklum. Anda harus begini ada. gayanya. Karena mau membalas serangan ini dengan pola apa? Nggak bisa. Enggak. Kamu Nggak pernah jadi bisa. orang kaya? Hanya Kamu pernah akal jadi orang sehat kaya? yang bisa menerima Iya. penjelasan kami. Kamu pernah nggak jadi orang kaya? Terus kamu tiba-tiba Sekarang nyamar jadi juga orang saya miskin. kaya hati. Iya, kamu kan jadi orang kaya nih. Ya kan, kamu ibaratnya triliuner kan. Kamu Ya. menyamar tuh. Menyamar Nah, jadi terus? orang miskin. Kamu punya murid-murid atau punya anak buah lah. Terus kamu bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau misalnya aku kita anggaplah kamu nih Bill Gates ya. Jangan kasih tahu siapa kalau aku nih Bill Gates gitu. Kamu kasih tahu sama murid-murid kamu. Emang itu salah ya? Itu kan buat gini loh, buat ngetes kalau misalnya contohnya kamu ingin mencari domba-domba baru kan gitu kalau orang Kristen. Ya. Masalahnya Betul, di itu, sini, masalahnya di sini, Anda sedang membangun cerita. Anda sedang membangun cerita kalau Yesus itu adalah orang yang berpura-pura. Kamu tuh nggak pernah jadi triliuner, kamu nggak ngerti ayat itu. Kamu itu nggak Kamu masuk ini daftar orang terkaya. apa hubungannya, coba saudara? Yesus Hubungan berpesan kepada Petrus. Itu logika orang kaya, Yesus itu logika orang kaya. berpesan Itu logika- kepada Kristus, kepada Paulus kepada Petrus agar jangan menceritakan kalau dirinya adalah Kristus. Itu logika orang kaya. Kamu nggak bakal nyampe karena kamu tuh nggak pernah jadi orang kaya. Itu makanya susah dijelasin ke kamu. Kalau kamu udah pernah masuk 10 besar orang kaya, bisalah dijelasin ke kamu. Ngomong apa sih ini? Nggak tahu, aku Iya, juga bingung. Itu kayak gini loh. Misalnya Yesus berpesan agar jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia itu adalah Kristus. Pertanyaan saya sederhana. Nubuatan sabar. Nubuatan Nabi Daud tentang anaknya, tentang tuannya satu. Tuannya tadi tidak kamu nggak ditinggal. bahas itu. Tadi kamu bahas yang jangan ngasih tahu orang siapa-siapa itu. yang Iya, perlu diselesaikan. arahnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, itu Khotbah itu aja, Petrus nggak usah bawa itu. yang lain. Itu Khotbah aja, nggak usah bawa Petrus. ayat lain. Itu aja nggak usah bawa ayat lain. Khotbah Petrus mengatakan Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain, Petrus kalau menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah dia yang berpesan jangan mengabarkan kalau dirinya adalah Kristus. Petrus anak durhaka, dia murid durhaka karena telah melanggar perintah gurunya. Betul? Kamu pernah nggak jadi nomor orang satu di dunia? Atau nggak nomor 10 besar lah, pernah nggak? Ada nggak manusia kuculuk yang lebih kuculuk dari ini? Ini kayaknya si Daniel itu yang pernah nangis itu dia kayaknya nih. Dia pernah nangis itu. Sederhana kali pun Yesusnya melarang Petrus, bahkan Petrus dikasih tongkat estafet pengajaran kepadanya untuk kemudian menjadi gembala bagi Bani Israel. Petrus diberikan kemudian apa? Kunci kerajaan surga. Supaya Petrus ini mengajarkan semua mandat daripada gurunya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti Petrus tidak akan mungkin yang telah diberikan kerajaan surga, yang telah diberikan kemudian alas daripada tongkat estafet batu karang untuk mendirikan jemaatnya Yesus, membocorkan dan meneriakkan, mengkhotbahkan di depan orang-orang kalau yang mereka salib itu adalah gurunya dan itu adalah Mesias atau Kristus. Agama apa ini yang mengakui bahwa Petrus sedang durhaka kepada gurunya? Agama apa ini? Ajaran apa ini? Kecuali Anda mendudukkan pada koridor yang sebenarnya. Petrus sedang mempromosikan bahwa yang disalib mereka orang-orang Roma ini bukan Yesus gurunya,
tetapi dia orang lain, sehingga Tuhan menjadikan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi orang-orang yang jauh, yang dipanggil, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk sesat. Itu dalil. Maka apa katanya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Untuk apa diselamatkan lagi kalau memang ternyata yang disalib itu si Kristus yang asli? Ngapain mereka harus selamat lagi? Kan sudah berhasil mengkudeta pengajaran beliau. Sudah berhasil kemudian untuk menyatakan bahwa Kristus telah menebus dosa mereka. Tapi kenapa kemudian Petrusnya mengatakan, bertobatlah kalian, selamatkanlah diri kalian. Selamatkan dari mana? Dari angkatan jahat. Ya, mana angkatan jahat itu? Yang diberi tanda di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Tinggalkan angkatan jahat itu, karena angkatan jahat itu diberikan seorang Kristus dan Tuhan bagi mereka. Jelas ini. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya? Al-Quran saya menarasikan dengan sangat jelas. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah menjadikan iblis menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi kurios bagi orang-orang yang tidak beriman, kata Allah. Di ayat lain Allah pun mengatakan apa? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhazus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kemudian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka innahum ittakhazus syayatin, mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Annahum muhtadun, seakan-akan mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini Al-Quran sudah sampaikan, lalu diuraikan oleh Bible itu sendiri. Kalau hanya Al-Quran yang menarasikan tanpa ilmu, orang-orang tidak akan paham bahwa yang dimaksud sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud di sini itu sopo? Orang-orang yang tidak beriman itu sopo? Adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dianggapnya Nabi Isa alaihissalam mati untuk nebus dosa-dosa mereka. Ini jelas itu. Sekarang sederhana aja, teman-teman Kristenku, sederhana. Ketika Yesus kemudian mengatakan jangan kau sampaikan, jangan kau ajarkan, jangan sampai kau bocorkan kepada siapapun bahwa aku ini adalah Kristus. Lalu Petrus membocorkan kalau gurunya adalah Kristus. Apakah ini bukan bertanda bahwa Petrus adalah murid durhaka? Kalau Petrus adalah murid durhaka, apakah masih pantas kemudian 1 Petrus, 2 Petrus dijadikan petunjuk beragama? Ternyata dia melanggar aturan main. Yesus yang mengatakan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berkhotbahlah kemudian Petrus, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan juga menjadi Kristus. Ini Petrusnya anak durhaka atau gimana sih? Udah dapat perintah jangan kuceritakan kepada siapapun, malah diteriakkan kalau gurunya ini adalah Petrus, adalah Kristus. Jadi gimana solusinya? Satu-satunya jalan adalah mendalami materi. Apakah betul Yesus Kristus yang kalian sembah, atau justru yang kalian sembah itu adalah Kristus yang lain? Silakan. Ya, izin saya sapa dulu Bang Zuma, Gurunda. Silakan.
Denmas, monitor Denmas. Denmas, monitor Denmas. Selamat malam. Aduh, dapling. Jadi bawa dulu. Silakan Kristen yang lain, silakan naik. Yuk. Oke, Azza, selamat malam Azza. Azza, selamat malam. Bang Azza. Oke, Bear Watch. Bear Watch, selamat malam. Bang, ya, selamat malam, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Bear. Bang. Wah, nggak niat dia. Oke, Al, monitor Al, selamat malam. Al, selamat malam Al. Ya elah, kosong. Ya, di sini ada VP, malam VIP, langsung. Malam Bang Dito, malam Ajinomoto, malam Pandi, malam Bang Zuma. Malam. Ya, langsung ditanggapin, VP. Sudah menyimak tadi dari bawah. Iya, saya tadi mau ngelanjutin yang tadi sama Bang Zuma, saya Diki. Ya udahlah, nggak usah curhat. Saya Diki, dibilang kabur. Ya udah, nggak usah curhat. Lanjut. Itu Petrus itu murid durhaka atau gimana itu? Dia menciptakan Petrus Nggak baru, ada apa yang Yesus durhaka. baru itu. Yang durhaka cuma siapa? Yudas. Yang lainnya bagus-bagus. Tapi nggak nyimak. Langsung lanjut. Bunuda. Siap. Iya, silakan Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, saya tetap di statement saya di awal tadi. Ya. Kok doubling? Saya tetap di statement awal saya tadi. Tuhan Yesus anak Maria adalah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus juga yang ketemu sama Paulus. Itu satu pribadi, bukan dua. Tadi saya sudah membantah. Salah satunya adalah sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, engkau akan menderita atas namaku. Pertanyaan saya, apakah Paulus menderita atas nama Tuhan Yesus? Iya. Apa faktanya? Dia di penjara. Orang gila mana yang mau dipenjara karena orang lain? Tak ada. Paulus mau berkorban demi nama Tuhan Yesus. Artinya perkataan Tuhan Yesus itu benar dan Paulus adalah benar. Selesai, clear. Oke. Saya bantah ya. Izinkan saya membantah pernyataan Anda untuk yang kesekian kalinya. Anda ngerti kata celaka? Celaka itu Anda ngerti? Ngerti celaka. Ngerti, oke. Ketika Yesus mengatakan kepada seseorang celaka, orang itu mendapatkan berkat atau celaka? Mendapatkan celaka. Oke, baik. Dengarkan saya. Matius 23 nomor 15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, yang celaka ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, nyebrang lautan, menjelahi daratan, mencari pengikut, mentobatkan orang. Setelah dia mentobatkan orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang ahli kitab, orang Farisi yang menggenapi nubuatan ini sebagai orang celaka? Jawab. Yang memelintir kata-kata itu, yang memelintir ayat Bibel. Silakan Anda jawab.
siapa orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang Celakalah menyeberangi orang yang lautan, melintir. menjelajahi daratan, mentobatkan orang, lalu kemudian dijadikan orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Tolong tunjuk kepada saya siapa yang celaka ini dari ahli Taurat, orang Farisi ini. Silakan. Pelan-pelan Bang Zuma. Tadi ayat berapa? Wah, bahaya ini. Matius 23, Anda baca satu perikop sampai di bawah, sampai nomor 36, sekalipun Anda akan menemukan oknum tersebut. Nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, yang celaka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Silakan. Siapa oknum orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Liki untuk mengajarkan ajarannya? Siapa itu? Ya gua nggak tahu, nggak tertulis. Paulus paman. Kok Paulus? Lalu siapa? Lalu siapa? Tertulis. Nggak tertulis. Dengar, dengar. Coba nomor satunya kita baca ya. Boleh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Paulus mempraktekkan hukum Taurat? Tidak paman. Pengikut Yesus, saya jawab. Ya. Kristen pengikut Yesus menaati Taurat. Buktinya apa? Kristen tahu dari mana Kristen kalau mencuri itu berdosa kalau menurut Taurat. Silakan. Saya ulang lagi. Silakan. Boleh. Saya ulang lagi. Boleh. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, duduk di kursi Musa, turuti segala perkataan dan pengajaran atau ajarannya kepadamu. Tapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatannya, sebab mereka mengajarkan teori tetapi tidak mempraktekkan. Orang Kristen hari ini membawa teori. Apa itu? Terjemahan Taurat ditumpuk di kitabnya, tapi mereka tidak ajarkan, mereka tidak praktekkan. Taurat mengajarkan makan babi atau tidak makan babi? Jawab. Taurat mengajarkan makan babi atau tidak makan babi. Tuhan Yesus kan berkata, apa yang masuk dalam tubuhmu tidak membuat haram bagimu. Saya ulang lagi. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Pertanyaan saya, Yesus mengajarkan kemudian tentang hukum Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Taurat. Pertanyaannya, apakah orang Kristen mempraktekkan ketika dikatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Kristen mempraktekkan atau tidak? Dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan. Tidak ada orang Kristen tidak menyembah berhala. Taurat pertama, jangan menyembah berhala. Itu fakta. Ya kan? Jadi Beda ya? wah, orang Kristen mempraktekkan tidak menyembah berhala. Beda ya? Udah. Jadi kita sudah pada tahu, sudah paham betul bahwa orang Farisi, ahli Taurat yang dimaksud menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem menuju Roma dan seterusnya, itu adalah pendiri agama Kristen disebut dengan nama Paulus. Inilah dia yang bertemu dengan Kristus palsu, yang kemudian mengajarkan kepada orang-orang Kristen menyembah kepada si Kristus ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo lanjut.
Oke, Bang Vipi, sebenarnya Bang Vipi ini pintar tapi nggak jujur ya. Jadi dibawa aja dulu. Nanti kalau sudah jujur baru naik ke atas ya. Silakan Bang Theo. Ya, Kabur saya dia, mau kabur dia. bahas Matius 16 ayat 20. Ya, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Benar begitu ayatnya? Yes. Oke. Jadi gini. Jadi Yesus ini kita anggaplah dia seperti orang penting atau orang terkaya lah ya. Dan yang levelnya itu emang udah nomor 1 sampai 10 di dunia. Kan gitu. Jadi ceritanya dia ini mau belusukan nih. Atau dia mau belusukan lah ya. Ketemu umat-umatnya. Dia bawa murid-muridnya kan gitu. Kayak anggotanya. Jadi dia bilang sama anggotanya, jangan kasih tahu ya kalau misalnya aku datang. Dia nyamar kayak gitu, dia nyamar dulu. Emangnya gitu salah ya? Kan semua orang-orang kan yang kayak bos-bos besar. Aku juga pernah sih kerja sama orang yang nomor 4 nomor 5 lah kayaknya sekarang tuh terkaya di Indonesia ya. Jadi mereka juga sering nyamar kayak gitu, nyamar ke bawah itu supaya mereka tuh bisa tahu keadaan di bawahnya gitu loh. Nah, jadi Yesus melakukan itu juga kayak gitu logikanya. Jadi ayat itu nggak perlu diperjelas karena itu memang hanya orang-orang yang udah punya level 1 sampai 10 yang kayak gitu. Nah, itu yang ngerti bahasa-bahasa kayak gitu. Kalau misalnya rakyat di belakang nggak bakal ngerti bahasa-bahasa kayak gitu. Nggak ada ngerti. Sama kayak kamu mau mengerti ayat itu, kamu nggak bakal ngerti karena kamu tuh bukan termasuk golongan-golongan orang 1 sampai 10. Kamu tuh miskin. Iya, saya tahu. Kamu berguna untuk makhluk saya hidup aja nggak ngerti. ada. Apa guna Saya kamu? ngerti kok. Saya ngerti. Saya paham bahwa Paulus sudah mengatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang berpikir. Aku akan menghilangkan akal orang. Untuk menjadi pengikutku mereka harus jangan berakal. Itu kata Paulus di dalam kitabnya sendiri, dalam pengajarannya. Jadi Paulus mematikan akal. Coba Anda lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan oleh Paulus. Apalagi cuma akal manusia. Jadi Paulus itu jangankan manusia, Tuhan pun dikalahkan sama dia. Lihat di dalam pengajaran dia dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. 1 Korintus 1:19, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata siapa? Kata Paulus. Jadi wajar kalau orang Kristen itu tidak menggunakan akal. Wajar kalau orang Kristen itu tidak pernah berpikir bila mana mereka menjelaskan tentang keyakinan mereka. Dalil sudah sangat jelas. Yesus melarang muridnya jangan mengabarkan, jangan menginformasikan, jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Jangan. Oke, selesai. Tutup buku. Jangan. Boleh saya tanggapi? Jangan di situ memberitakan kalau dirinya Kristus. Itu larangan atau perintah? Iya, itu kan pada saat itu aja. Ini karena akalnya sudah dihilangkan, kecerdasannya sudah dihilangkan, maka yang muncul cuman akal-akalan. Dalilnya jelas, jangan kau memberitakan kepada siapapun. Kalau kepada siapapun berarti kepada semua orang dan kepada saat manapun. Kepada siapapun jangan, artinya bukan kepada
orang yang hari ini saja atau saat ini saja, karena di situ dikatakan kepada siapapun, berarti berlaku untuk besok, lusa dan seterusnya. Sayangnya Paulus Boleh saya sudah tanggapin? menghilangkan akalmu. Boleh saya tanggapin? Sayangnya Paulus sudah mematikan kecerdasanmu. Boleh saya tanggapin? Silakan. Oke. Kepada siapapun, pertanyaannya, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Bolehkah murid-muridnya menyatakan kalau Yesus itu Kristus esok harinya kepada orang lain? Bolehkah? Oke, saya memakai ukuran kamu ya. Nah, silakan. Kamu kan mengukur, ibaratnya mendefinisikan bahwasanya jangan yang ada di dalam Matius 16 ayat 20 itu adalah ucapan orang rakyat jelata kan gitu. Jadi rakyat jelata nggak ngerti jangan yang dimaksud dalam Matius 16 ayat 20 itu. Jadi Ini yang konteks- diceritakan ini bukan raja jelata. Ini ucapan Yesus kepada Petrus dan ke-11 murid-muridnya. Oke, kamu nomor berapa orang terkaya di dunia? Orang berpengaruh? Enggak ada kan? Nah itu rakyat jelata. Jadi saya definisikan sesuai rakyat jelata gitu aja. Kata Paulus, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Kamu merasa cerdas? Maaf, Paulus sudah Enggak. menghilangkan kecerdasanmu. Saya mengikuti kamu. Kalau misalnya kamu tuh Kamu merasa Nomor ahli 1 pikir. sampai 10, Maaf, kan gitu. Paulus sudah menghilangkan. Tak ada Kristen lagi yang cerdas, tak ada Kristen lagi yang berpikir. Telan saja. Itu kaidah dalam beragama agama Kristen. penemu yang beragama Kristen itu gimana? Itu tidak berkaitan dengan ilmu Bible yang dikatakan Coba. oleh Paulus. Coba Yang Uzi, kamu tahu Yang dikatakan oleh Paulus ini terkait dengan ajarannya. Ada Paulus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan? Ada? Tunjukkan surat mana dia mengajarkan ilmu pengetahuan. Silakan. enggak, Kalau kita bahas ayat. kalau Kita sudah bahas dengar, kalau satu-satu. dengar, kalau saudara mampu menunjukkan di dalam surat Paulus, 13 surat Paulus, ada ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau Anda bisa temukan itu, saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya nggak jadi. Ada nggak? Saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Ada tidak? Ada Enggak, tidak taruhannya- ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku yang dibuat oleh Paulus? Ada enggak? Taruhannya apa tadi? Taruhannya kalau Anda bisa menunjukkan satu saja, maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Itu kan- Iya, itu Anda kan bisa enggak- itu kan menjilat enggak ada keuntungan. pantat Itu kambing kalau kan ada. tidak ada Satu aja, keuntungan. satu aja. Enggak, taruhannya dirubah dong. Oh, enggak bisa. Kambing dong, babi. Ya, babi. Kalau Anda bisa Enggak. menemukan satu saja dari 13 buku yang ditorehkan oleh mimpi-mimpi Sabar. Paulus pendiri Saya rekam agamamu, dulu, saya maka rekam dulu, taruhannya saya rekam. kamu bisa menjilat pantat B2. Silakan. Kalau ada lo ya. Kalau ada. Ada enggak? Misalnya telah ditemukan sungai di bawah laut, ada enggak? Api di dasar laut, ada enggak? Kalau ada, silakan ke belakang rumah Anda, di sana ada B2. Enggak akan ada. Jadi jangan merasa Anda itu cerdas. Paulus sudah mematikan itu. 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan, aku akan merusak kemampuan berpikir manusia. Aku akan lenyapkan. Itu dalil, Bung. Apolemi, Sophia, Sopos. Lalu dikatakan kai sunesis, kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia. Sunesis, kuhilangkan, aku lenyapkan, atetewo, aku hapuskan. Makanya dikatakan di dalam kitab yang sama, salib adalah kebodohan bagi orang Kristen.
taruhannya apa tadi? Taruhannya apa? Taruhannya yang agak enak lah, yang agak enak taruhannya. Ya, itu makananmu kan. Ngapain kau tak Ya, cari yang paling taruhannya- enak kan? taruhannya yang agak paling enak. Kan yang paling enak itu kan. Yang minimal, Emang ada makanan lain yang lebih enak daripada itu? Udah itu cuman guyon aja. Sekarang kembali kepada tema Yesus melarang Petrus memberitakan kalau dirinya adalah Kristus. Berarti yang diberitakan kalau dia adalah Kristus pada saat dia berkhutbah itu siapa? Enggak, ini Matius 16 ayat 20. Cuma Matius 16 ayat tunggu 20. dulu, tadi kamu baca itu salah. Salib bagi kebodohan bagi orang Kristen. Di sini dibuat salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Makanya kamu jangan suka mempelintir ayat. Oke. Untuk membodohi umatmu. Oke. Tahu kau? Oke. Supaya umatmu yang radikal itu tepuk tangan. Umatmu radikal. Emang kami keturunan penjajah apa? Oke. Kamu baca. Oke. Baca silakan Kamu 1 mepelintir Korintus. ayat, Silakan kamu baca 1 Korintus 1 Kamu sudah nomor 23. mempelintir ayat. Tadi kamu Ada yang bisa buka kamera di sini? tadi kamu Ada yang bilang bisa salib buka adalah kamera, kebodohan silakan. bagi umat Kristen. Ada yang bisa buka Saya kamera? baca di sini salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Ada yang bisa buka Kayak kamera? itu, kayak kalian itu. Datanya apa, Bang bagi Zuma? kalian itu kebinasaan. 1 Korintus 1 2 3. 1 Korintus 1, 2, 3. Dibuka biar saudara ini melihat pakai Kamu pakai buka mata. 1 Korintus 1 ayat 18. Itu yang kamu baca tadi. Silakan. Kamu Silakan, memang Dek. suka mempelintir ayat kau. Baca itu. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bukan bagi orang Kristen. Makanya kamu itu mulutmu itu Baca. hanya untuk mau menyenangkan. Baca. Hanya untuk mau menyenangkan Baca. yang radikal. Baca. Pengikut yang Baca. radikal itu. Baca. Pengikut Belanda itu yang radikal, bukan kami. Kau Ya, kami bukan pengikut radikal, Belanda. kau radikal. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Sahabatku tuturi, barakallahu fikum, Masya Allah. Yes, nanti kita mampir di Om Tahta. Ayo, Lanjut Kak. ayo. Matius 16 ayat Bagaimana? 20. Matius 16 Jadi ayat 20. penyaliban itu untuk non Yahudi, Kristen, Satu kecerdasan atau kebodohan? Kebodohan, Matius 16 ayat Paman. 20. Kebodohan. Matius 16 ayat 20 dulu. Matius 1. Sudah, Matius 16:20, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Petrus berkhotbah di depan orang banyak membahas tentang Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang ditunjuk Petrus di situ? Kristus mana? Lalu Yesus melarang. Berarti kejadiannya kan pada saat itu. Lalu Ya. Yesus melarang. Kepada Lalu siapapun. Yesus melarang. Lalu Kepada Yesus siapapun. melarang. Berarti kejadiannya pada saat itu. Kepada Yesus- siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya Enggak. apa? Kita bahas kata demi kata ya. Kata demi kata Ya, ya. oke, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang. Benar nggak? Ya. Lalu Yesus melarang itu kan ibaratkan pada saat itu kejadiannya. Kepada siapapun itu maksudnya apa, Cak Ayu? Iya, dengar dulu ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Lalu Yesus melarang pada saat itu murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Nah, Mesias. kepada siapapun. Kalau kepada Oke. siapapun itu maksudnya apa? Iya, Semua atau iya. sebagian? Iya, dia tuh kan bicara level orang nomor 1 sampai 10 kan gitu. Saya ulang lagi, kepada siapapun itu semua atau sebagian? Semua, Iya, Paman. ngerti sama siapapun satu orang pun kecuali orang yang mendengarkan itu tidak boleh tahu kan gitu. Tidak boleh tahu. Ya, selain Berarti orang yang mendengarkan diberitakan Petrus tentang kekristusannya itu waktu dia berkhotbah itu siapa? Enggak, itu kalimat itu kan cuma kalimat satu kali. Bukan Saya seterusnya. ulang pertanyaannya.
Jadi Kristus yang diberitakan Petrus pada saat dia berkhutbah itu Kristus yang mana? Enggak, kamu gak usah ngasih pertanyaan dulu. Kamu harus bahas lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu yang pertama. Itu seperti gini loh logikanya ya saya jelaskan. Misalnya nih, ada orang nomor 1 di dunia, dia mau sidak ke bawah perusahaannya kan gitu. Dia bawa anggota, dia nyamar. Anggotanya itu diperintahkan dia jangan tahu siapa ya kalau dia nyamar. Kan sah-sah aja. Itu kan terjadi di dunia ini. Sama seperti Yesus melakukan hal yang sama. Dia seperti itu. Dia menyamar ibaratnya sebagai contohnya sebagai rakyat jelata, dia supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang itu. Bacain dulu KBBI kepada siapapun. Baca Mas Pandi. Enggak. Kepada siapapun Kamu artinya apa? nggak usah itu larinya. Itu nggak masuk konteks. Itu enggak. Itulah saya bilang logika Ini si Daniel tadi nih, dengan nomor 1 sampai 10 itu nggak bakal masuk. Kamu saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk dunia ini? Coba saya tanya. Kabur sih. Kabur. Oke baik, saya lanjutkan dulu tamunya. Bang Polkot, monitor, selamat malam, dibuka mic-nya. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, Bang Polkot, dibuka mic-nya Bang. Ternyata artinya kepada siapapun itu tanpa kecuali. Banyuma tanpa kecuali Banyuma baru saya tahu juga. Bertobatlah kau. Kasih Ayat Alkitab Juma. Bertobat kau. Ada yang tahu kau. Bertobat kau. Tadi kamu bilang kebodohan bagi orang Kristen itu salib itu. Di situ disebut bagi orang yang binasa. Tahu? Dalilnya tadi. Mulutmu tadi yang bilang kan bagi Kristen kan. Tampilkan lagi suruh baca. Mas Pandi, jangan gitu, santai aja napa. Pelan. Kan mulutmu tadi kan. Pelan-pelan aja napa. Kan? Makanya, kalian aja. umat-umat pengikut Juma, kalau mau nggak usah emosi napa. Widih, open cam dia. Wah, ini boleh ini. nggak jadi on cam dia botak. Kalau kalian mau sesat, mau ke neraka silakan ikut si Juma. Ya, memang kuakui. Ya open cam dulu lah, open cam dulu. Kalau berani. Memang kuakui adanya Muslim yang baik. Tapi kalau kalian menjadi mau Muslim yang jahat, radikal ikut si Juma. Ya open cam dulu lah, biar kita Tetangga lihat. saya ada Muslim tapi baik, bukan kayak kalian itu. Suka Kembali ke topik aja udah. Pakai emosi topik, nih. mau diskusi nggak? Pakai topik apa? Tadi aja saya baca apa yang Diskusi aja Om ya baik-baik. Tetapi ini saya bacain ya Om ya. Ya 1 Korintus 1 nomor 23 nih Om. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Alias Kristen ayat ya. mulai dari 18. Baca mulai dari ayat 18. Saya yang baca. Baca mulai dari ayat 18. 18-nya Kanda turunkan Kanda nomor Emangnya 18. Kristen itu disebut. Dinda Tadi Dito. cuma bilang Kristen. Nomor 18 Saya screenshot lagi. Nomor 18-nya. Kamu Biar saya, ayat, datanya mana? Kamu mempelintir ayat ya Juma. Apa Kamu berisik mempelintir sekali. ayat. Jangan ngoceh terus Bang. Pelintir Apa tadi? apaan? Dalilnya Bang Andi. Udah jelas-jelas non Yahudi berarti 1 Kristen. Korintus 1:18. Tadi dia bilang Kristen. Mulutnya si Juma. Kalau non Yahudi itu Kristen tuyul. Mulutmu memang mulut binatang, mulutmu itu. Mulut binatang, tahu kau. Mulutmu mulut binatang. Buka Dinda. Jangan buka, emosi Dinda, buka. Paman. Mulutmu Jangan mulut emosi, binatang. jangan. Memang kau lahir dari binatang kau. Santai. Biar tahu kau ya. santai.
Mulutmu Santai. mulut binatang memang. Kau Santai. yang Aja dia mau hujat, nggak apa-apa, biarin. dianggap gurunda kau tapi binatang mulutmu. Tadi Enggak kamu apa-apa ini Kanda, Bang Zuma. Ya, Nggak tidak bagus apa-apa sekali. karena saudara kita ini memang tadi adalah kamu bilang apa, manusia kebodohan bagi orang Kristen, kebodohan bagi orang Kristen. setengah Udah, jenis dia lebih ini. baik daripada mulutmu, daripada Setengah mulutmu perempuan, mulut setengah laki-laki dia ini. Pecinta laki-laki dia ini, teman-teman. Jadi gini, di sini dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang Mulut- adalah mau bina- kebodohan bagi mereka yang akan Sebab binasa. Ini saya bacakan nih, ini nomor 18 ini. sudah banyak Ini 18. Ini 18. yang kamu pelintir. Ini yang ke-18. Ini Baru 18 ini. umat Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. kau Nah, menyesatkan, bagi kita kau menyesatkan penyaliban itu, bagi kita nih, bagi umat Islam, penyaliban itu adalah akan diselamatkan, bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah mampu melepaskan kemudian Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Jadi penyaliban itu adalah Diajar- kehidupan. Ya, Kamu diajar memang tuh diselamatkan jadi pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi penyaliban Kau di- itu bukan kekuatan Romawi, bukan kekuatan Yahudi. Tapi ini adalah kekuatan Allah. Maka salib bagi orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kekuatan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan kalian, salib itu adalah satu kebodohan. Itu fakta itu. Mari kita buktikan. Hei paman-paman, ya tante, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Mulai bodoh, mulai bingung, mulai bodoh di situ, mulai muncul kebodohan. Ini bagi orang binasa itu adalah kebodohan. Mulai bodoh dia nampaknya. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Nah, bagi yang mau binasa pasti bodoh menjawabnya. Kalau umat Islam tidak ada kebodohan di situ. Penyaliban adalah sebuah keniscayaan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan disalib. Jadi siapa yang memandang kemudian penyaliban itu nampak terlihat bodoh, maka itulah orang-orang yang binasa. Diulang pertanyaannya, yang digantung disalib di sini Tuhan atau manusia? Mulai bingung, bodoh. Itulah orang-orang binasa. Tapi kalau orang cerdas, siapa yang disalib? Manusia. Enggak ada. Zici. Dosa itu berlaku. Itulah Allah. Iya. Coba saya bisa naik tadi, saya lego siapa itu Petra itu. Iya. Sampai 2 ya, 73-nya lakat kafar ladina qalu innallaha salisu salasa. Ini 2 ayat ini, kalau innal ladzina kafaru biasa ya kan, sesungguhnya orang kafir. Tapi ini lakat kafaral ladzina. Kata-kata lakat di sini ini menguatkan, demi sungguh ada sumpah Allah di sini. Murka Di Al-Maidah itu, Bang. ketika orang menyebutkan Nabi Allah Isa itu Allah, dan murka ketika orang mengatakan satu di antara yang 3, Roh Kudus, anak siapa itu, Firman atau Bab, tiga-tiganya itu. Salah satu di antaranya itu dikatakan Tuhan, Allah murka. Ini kalau orang nggak tahu ini dikirain ayat seperti biasa-biasa. Iya, itu salah tuh, benar-benar Bang. Itu eksplisit banget itu Bang. Itu ancaman juga di situ ada. Iya, lakat kafaral ladina. Makanya dianggap kambing sudah ya kan, anak-anak domba. Masalahnya apa? Sampai Nabi
Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru walau kanu ulil kurba mim ba'di ma tabayyana, sampai mendoakan aja itu sama Allah dilarang sama Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumbang lagi komal kita. Teman-teman, tap-tap layarnya dikencangin dulu ya. Tap-tap layarnya dikencangin dulu biar komalnya kuat sembari menunggu Kang Dito dan yang lain, Bang Handi dan yang lain. Kencangkan dulu tap-tap layarnya. Itu sengaja tadi itu Oten naik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tap-tap layar cepat, tap-tap layar. Ya silakan yang teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik untuk dialog silakan kirim permintaan. Yang Kristen dulu, saya share sama Kang Dito dulu ya. Gak apa-apa teman-teman, udah biasa itu. Karena banyak kawan-kawan apologet Muslim juga yang buka komal itu kena akunnya, gak apa-apa. Silakan teman-teman Kristen naik kembali ya. Yang mau naik kirim permintaan gak apa-apa. Kita share-share juga sama teman-teman Kristen. Ini sebenarnya Pak Depizai ini, Pak Pendeta ini tertarik membahas ini. Dua Kristus nih, saya pasang kembali temanya ya. Masih ada 3 akun teman-teman, tenang. Dua Kristus dalam Bible. Silakan teman-teman di tap layar biar komalnya kuat. Nah ini. Kita kasih tanda tanya tap-tapnya dulu biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini aduh. Ntar saya besarin dulu layar saya sama-sama dengan Bang Zuma biar di tap layar dulu. Nanti kalau sudah 100k baru teman-teman boleh. Oke, siap Bang Jibril masih meeting. Ini Zul Kennedy Kristen atau Muslim? Di tap layar dulu ya teman-teman ya, layarnya biar kuat, komalnya kuat. Salam Dua Kristus siap. Bang Zuma on cam. Kenapa Bang Zuma on cam? Gak usah lah. Nanti tambah banyak Oten yang kejang-kejang. Tadi mau live kok tiba-tiba mati tuh yang akun pertama. Parah. Ada melihatnya. Siap. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik ini kita siapkan teman-teman Kristen itu 6 kursi kayak tadi. 6 sampai 7 kursi untuk teman-teman Kristen. Jadi Bang Zuma puas mendidik satu-satu. Gitu teman-teman. Ayo di tap layar yuk. Ini banyak yang DM ini. Ini bisa-bisa gereja tutup nih katanya. Ini tema ini memang sangat kuat ya teman-teman ya. Sangat sentral, sentrumnya. Jadi kencangkan dulu tap layar kita. Kita coba naikkan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau naik dialog kirim permintaan. Nggak makan Oten kalau gereja tutup. Iya, di absen juga teman-teman ya. Sambil absen juga. Ini Bang Zuma, gimana Bang Zuma? Masih mau nggak ini sama si Depizai ini? Dia tertarik karena katanya Erkan tidak menjawab pertanyaan Bang Zuma semalam. Nggak ketemu poinnya. Dia Suruh sendiri belajar dulu 100 tahun deh. Siap.
Bahkan Kristen sendiri teman-teman ya, dengarkan baik-baik yang dibawa. Kristen sendiri mengatakan bahwa RK itu tidak menyentuh poin apa yang ditanyakan Bang Zuma semalam. Ini Kristen yang bilang ya. Ini ada chatnya Pak Pendeta Depi. Nggak usah saya spill karena nggak enak, jangan sampai beliau malu lagi nonton di bawah. Makanya sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen juga kalau mau naik. Ini saya besarin Bang Zuma, lawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh 7 Kristen atau 6 sampai 7 Kristen boleh. Silakan. 7. Kasih naik sekalian 1 karung. Nggak cukup Kak Anda. Coba silakan teman-teman Kristen, coba saya naikkan ya, siapa tahu ada teman-teman Kristen nih. 1 karung kata Bang Zuma. Oke, coba kita cari 1 karung teman-teman Kristen. Ini sebenarnya kalau teman-teman Muslim kompak jangan kirim permintaan, kita bisa tahu teman-teman Kristen yang mana yang minta naik. Bang Jelnum Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen. Oke, Bang Fadil JPT Kristen atau Muslim? Oke. Yang lain mungkin ada teman-teman Kristen lain yang berkenan? Bang Jelnum sudah ada 1. Bang Kojo Ijo, oke. Ini aja dulu mungkin Bang Zuma. Sarapan, pemanasan. Iya. Silakan Bang Jelnum. Dari tadi mungkin sudah nyimak di komal saya atau belum? Komal yang pertama? Ya, jadi selamat malam lagi untuk Bang Suma. Iya. Ini saya baru masuk langsung live. Iya. Bergabung, saya belum ikuti dari awal, jadi coba kita bicara menyangkut hal apa materinya, tentang apa, biar kita tidak keluar dari jalurnya begitu. Nah, ini bagus nih. Silakan host. Ya, jadi Bang Jelnum, ini yang kita sedang perbincangkan adalah ternyata di dalam Bible teman-teman Kristen itu ada 2 sosok Kristus. Bang Jelnum. Ada 2 sosok Kristus. Yang pertama, Kristus yang lahir di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, yang dilantik menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu 2 sosok yang kita sedang bahas. Nah, pertanyaan Bang Zuma biasanya bertanya kepada teman-teman Kristen, ini yang mana yang diikuti oleh teman-teman Kristen nih? Apakah Yesus yang anak Maria yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11, atau Yesus yang versi lain yang mati tersalibkan dan disampaikan kepada oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 bahwa dia dilantik jadi Tuhan dan Kristus. Iya, lanjut. Silakan Bang, silakan. Iya, jadi ini sebelum saya menjawab atau menjawab pertanyaan dari Bang Suma atau dari temannya Bang Suma ini, saya mau jelaskan sedikit bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada apa Yesus 2, tidak ada. Yesus itu 1. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang disebut dalam Lukas, kelahiran Yesus Kristus itu yang disebut dalam kitab Lukas. Tidak ada Allah lain lagi yang kita menyembah, khusus kita orang Kristen. Jadi ini satu prediksi yang dibuat oleh Abang Suma ini untuk memecah belah kita agama Islam dengan orang Kristen. Begitu. Jadi Abang Suma ini saya dari Papua, saya khusus orang Papua. Dengar Bang Suma punya live ini, Bang Suma hanya bicara seenaknya, padahal Bang Suma ini tidak mengerti. Hanya bicara-bicara saja untuk menyenangkan hati Bang Suma dengan orang-orang yang mengikut Bang Suma. Jadi harus memahami Alkitab dengan baik, baru berbicara begitu. Jangan bicara sembarangan. Begitu, oke. Jadi kalau di dalam Islam dan Kristen aja sudah berbeda Kristusnya kan? Itu aja dulu.
Islamnya berbeda dengan Kristen ketika berbicara mengenai Mesias atau Al-Masih dalam kaidah Al-Quran. Sebenarnya itu tidak beda, sama, hanya pemahaman Bang Suma yang berbeda. Bang Suma punya pemahaman yang berbeda. Di dalam Al-Quran jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah yang harus kalian menyembah itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu sudah jelas, tidak bisa tidak. Jadi tidak boleh Bang Suma mau keluar dari jalur itu, tidak bisa. Ketika kita ikut Bang Suma live itu, Bang Suma saling selalu menjatuhkan, bicara setinggi-tinggi langit, tapi Bang Suma tidak pernah memahami apa itu dari perkataan Yesus. Terus? Jadi iya, itu tidak memahami, jadi selalu berkuar-kuar di dalam live ini tapi tidak mengerti. Itu intinya itu. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu, betul? Tidak ada kata palsu. Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menyerupai sebagai Yesus. Itu Allah yang hidup. Tidak ada kata bilang itu palsu. Yang palsu adalah kau. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai Kristus nama. palsu yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah kalian-kalian ini yang membuat hal-hal yang tidak baik bagi umat di bumi pada saat ini. Kalian ini Mulai ngaco. Bang, kalau makan jangan dimasukkan makanannya lewat anus, lewat mulut. Ini akibatnya. Yesus berkata, Bang, di dalam Matius 24. Tuh. iya, Matius baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan Yesus pada saat itu bagi. Kok jadi perumpamaan? Itu dalam Alkitab itu perumpamaan. Yang Kenapa jadi perumpamaan? Nabi palsu adalah kalian itu. Kau itu nabi palsu karena membuat hal yang tidak bagus. Beritakan Kenapa jadi apa yang perumpamaan? tidak sesuai. Sudah tertulis jelas kok kalian menambah mengurang. Inilah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Itulah nabi palsu. Kami datang kepada murid Yesus di abad pertama gitu. Sekarang saya tanya kembali untuk Abang Suma dulu. Dalam perjalanan kekristenan dengan Islam mana yang duluan? Duluan, karena yang datang kepada murid Yesus itu Yang Kristen duluan sebagai mana dulu? penyesat. Jawab dulu. Kristen yang lebih dulu dong. Ini yang kalian tidak pernah mengakui hal ini. Kristen lebih dulu, toples. Kau yang toples. Karena penyesat itu lebih dulu datang kepada murid Yesus. Kalianlah itu. Kau itu yang penyesat. Kami tidak datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Paulus Sejak itu kapan? bukan Yesus. Paulus itu utusan Yesus. Mengerti Iya, hal utusan itu. Kristus, penyesat. Udah, kami udah tahu Kau itu. penyesat. Kau Sekarang itu penyesat bagi umat Islam. Anda harus tahu dalilnya dulu. Murid Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya abad pertama. Begitu Cak Ayu. Kenapa sekarang jadinya kita? Jadi kami yang penyesat. Kan yang penyesat itu yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Begitu toples. Memang kalau Yesus ngomong apa itu Bang Zuma? Kalau pakai sinden kayak mana itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Toples. Tahu Ji artinya itu toples? Tahu Ji?
Kepanjangannya toples, no tahu Ji? Itu tanda apa? Kau yang Toplores. toples. Kau yang toples, kau berkoar-koar di situ. Kami di Papua, kami kalau dapat kau tidak ada apa-apa. Watu aja. Berkoar-koar dengan agama orang, kitab orang, kalian punya saya tidak mengerti, baca tidak mengerti. Watu aja. Aku cinta, Goblok. Anda pun cinta, sama-sama cinta. Toples. Marah-marah dia. Jadi menurut Bang Jelnum siapa penyesat itu? Woi. Aduh Pace dibawa aja dulu Pace. Yang lain dulu ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Astagfirullah. Gini amat ini teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini ada sekitar 7 kursi yang disiapkan. 6 ya boleh 6. Kalau nggak ada 6 100 boleh. Nih Bang Zoom aku besarin 1 2 3 4 5 6. Mungkin ada salah satu kawan muslim yang mau naik. Malaikat pelindung, selamat malam saudara. Halo. Ya selamat malam. Yo malam. Ini saya mau bertanya ya. Bentar, Anda Kristen saudara? Kristen. Ya, tema kita malam ini 2 Kristus dalam Bible. Ada 2 Kristus, tahu nggak itu? 2 Kristus dalam Bible maksudnya? Nah, ada Kristus asli, ada Kristus palsu yang penyesat itu. Mana ada Kristus dalam Baik, silakan Bang Zuma. Beliau bertanya mana ada Kristus palsu atau 2 Kristus dalam Bible. Silakan Gurunda. Kristus palsu yang keluar dari kubur. Gimana coba mana ada datanya ya? Ada. Coba. Dikatakan di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Nah, coba baca dulu soalnya aku tidak bawa Alkitab, soalnya di dalam kendaraan ini. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bang Suma. Nah, sekarang di situ diterangkan bahwa ada Yesus yang dinubuatkan Nabi Daud yang tidak ditinggal di kubur dan tidak menjadi mayat. Itu Kristus yang mana itu? Yang tidak mati, tidak ada di kubur. Itu benar ada tertulis benar Alkitab, saya cek dulu ya. Soalnya Alkitab tidak saya mau mudah percaya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36. Soalnya di situ tidak bisa on cam ya. Kalau bisa on cam ya tinggal pasang kameranya ke itu. Bisa Bang, bisa. Ya udah aku bantu ya Bang ya. Aku bantu ya. Kita lihat santun beliau ini. Saya bantu ya. Depan apa boleh setan. Udah bisa dibuka Bang di handphone kawannya kali. Kalau bisa dibuka silakan dibuka, kalau enggak aku bantuin. Nih. Kisah Para Pewarta 2 nomor 6. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias atau Kristus. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi kata Kisah Para Pewarta 2 nomor 31 ini Bang, dagingnya itu tidak mengalami kebinasaan atau enggak mati. Oke siap. Ini oke. Ini benar ya, ada datanya. Oke, saya mau tanya sesuatu tentang Islam bisa nggak? Ini temanya diselesain dulu Bang.
Ya, aku mengakui memang ada itu udah terbukti datanya kan. Oke, sekarang aku mau tanya tentang Islam sedikit boleh? Boleh, silakan. Oke, kenapa sih setiap kali orang Kristen beribadah harus dikasih stop, dikasih bubar itu? Apakah ajaran Islam seperti itu atau gimana sih? Yang benar itu adalah setiap kali para ulama memimpin dan mendirikan pesantren itu dibubarkan dan dibom habis tentara-tentara yang menggunakan atribut Kristen. Para ulama ada di mana sebelum Islam mengusir mereka dari tanah air. Para ulama dibunuh, masjid-masjid dibakar, pesantren digulung semua. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan diri mereka anak-anak Tuhan. Agamanya apa? Kristen. Tempat ibadahnya gereja. Siapa yang mereka sembah? Yesus. Tapi saya selama hidup tidak pernah dengar kok. Karena Anda cuman cucunya, cucu dari pembantu penjajah tersebut. Anda tidak hadir pada saat itu. Jadi maksud dari apa? Dari kasih stop atau bom sini itu Islam balas dendam kepada umat Kristen. Oh, bukan balas dendam itu. Itu hanya satu bunyi kentut. Dari sekian banyaknya, dengar, dari sekian banyaknya bom yang diledakkan oleh anak-anak Kristus. Di Makassar ini, tunggu, di Makassar ini ada korban 40.000 jiwa, satu kubur, satu lubang. Pelakunya Kristen. Tolong tunjukkan di mana ada 40.000 jiwa orang Kristen dikubur, pelakunya Islam. Korban 40.000 jiwa, 100% umat Islam di dalam satu lubang. Yang mematikannya adalah anak-anak Kristus. Sebaliknya saya minta jangan 40.000 jiwa. 10 orang atau 9 atau 8 atau 7 atau 6 atau 5 atau 1 yang dilakukan oleh orang Kristen mengatasnamakan Al-Quran. Kamu bisa mengatakan sekarang Kristen itu terzalimi, bisa. Kenapa? Karena kamu hidup di mayoritas Islam. Kamu merasa, wah kami ini apa? Andai coba kalian yang mayoritas di Nusantara ini, masihkah anak-anak kami bisa berjalan dengan tenang ke masjid? Andai kalian yang duduk menjadi 01, 02, 03 di negara ini, apakah masih bisa didengarkan toa di masjid membacakan Al-Quran? Masihkah ada program kemudian berantas buta aksara Quran di Indonesia? Masihkah lagi ada tata cara pernikahan di Departemen Agama? Masihkah ada batasan bahwa hanya laki dan perempuan yang bisa dinikahkan? Kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini, kami umat Islam sudah bisa membayangkan seperti apa Nusantara ini kalian buat. Paham? Jadi jangan kalian itu merasa korban. Ratusan tahun, berjuta umat Islam dibuat menjadi janda. Jutaan kemudian umat Islam dibuat menjadi yatim piatu. Siapa pelakunya? Kristen penyembah Kristus. Jadi jangan sok cantik. Di mana-mana kami mau ibadah dilarang. Di mana-mana katanya tidak ada itu hoax saja. Nenekmu kiper hoax gimana nenekmu kiper? 350 tahun tercatat dengan sejarah tinta darah. Nusantara ini di bumi hanguskan oleh penjajah yang beragama Kristen. Sampai sini paham? Kalian lahir ingat para penjajah. Kalian lahir bukan dari keringat para pejuang. Aku cuki ngana cuki. Saya ulang lagi, kalian lahir dari keringat para penjajah. Kami hadir dari keringat para pejuang. Masih mau kau datang besok? Marah dia. Santai bro, santai. Jangan emosi. Bang Suma ini senggol dong. Aku cinta. Ya, Bang Randi, selamat malam. Bang Randi.
Bang Randi. Aku cinta tertatang datang dan kamu pun cinta tertatang tang dung dang dung dung. Aku cinta Kristus, kamu cinta Kristus, sama-sama cinta Kristus. Tapi bedanya Kristusku anak yang suci, Kristusmu orang terkutuk cahayu. Oke, Bang Chey selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Selamat malam. Ya, Kristen brother. Muslim, izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita naikkan wabarakatuh. teman-teman Kristen Bang Ces ya. Makasih banyak Bang ya. Iya. Nah, silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini sebelum Bang Zuma nyinden, coba cepat teman-teman Kristen. Kalau nyinden habis kali ini. Coba aku naikkan lagi ya yang Kristen. Aku mau tiru Bang Zuma nggak bisa, woi. Udah berapa kali aku coba? Dari cetakannya bro, dari sana. Ya, Bang Petualang selamat malam. Abang Petualang. Oke, di mute ya. Ada Bang Tony. Bang Tony. Oke, masih terputar ya signalnya ya. Silakan teman-teman Kristen nih, ada beberapa kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar, biar bisa memahami, biar bisa pintar. Kalau di Komal Muslim itu teman-teman Kristen nggak usah belajar 100 tahun sampai 200 tahun ya. Cukup 1 bulan, paling lama 1 bulan tuh. Kalau mau teman-teman Kristen pintar, itu cukup 1 bulan. Paling cepat seminggu, insya Allah seminggu cepat. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Digaransi, yang penting naik sini bawa hidung. Ya dong. Tanda-tanda orangnya di Komal Islam tidak bawa hidung, tidak ada oksigen masuk di otaknya. Otak nggak berfungsi. Iya dong. Bagaimana mau masuk CO2 di dalam otak kalau nggak bawa hidung? Benar nggak? Betul. Nah, gitu dong. Jadi syaratnya bawa hidung ke sini. Ada Marno, kita naikin Marno. Sama promosi wisata Rumah Hobbit kan. 25k per hidung. Kan biasanya per kepala, per hidung. Datang orang itu, Pak. Datang orang itu nawar. Pak, bisa nggak kurang? Dijawab sama pegawai regis, bisa aja Bu, yang penting hidung dikurangi 1 lubangnya. Tawa dia kan, jadi nggak jadi dikurangin. Oke, kita sapa lagi, ada Bang Marno. Selamat malam Bang Marno, silakan mikrofonnya dibuka. Mungkin beliau salah satu. Bang Marno, panggilan kedua untuk Bang Marno. Hati-hati panggilan ketiga itu Bang, biasanya ada letusan. Bang Marno, panggilan ketiga. Woi! Nah itu. Udah gue bilang kalian. Kaget bicara kok bosku, bicara Ki. Kaget semua. Oke, Bang Anur, selamat malam. Kristen Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Bang Zuma. Iya. Salam kenal Bang Zuma. Iya keren. Selamat ya semalam. Iya. RK kocar kacir. Alhamdulillah. Salam kenal dari Karawang Bang. Siap. Karawang, Kalimantan. Kalimantan apa itu? Iya. Jawa Barat. Jawa Bang. Oh Jawa.
Oh ya udah. Oke, makasih aja, Bang. Bang. Kita ya naikkan Ya, Kristen. makasih. banyak. Sama-sama Siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Bang Zuma, ini ada adik kita dari Kristen ini. Adik kita ini pengen belajar tentang dua Kristus di dalam Bible. Silakan Dek Levan, selamat malam. Ya, selamat malam, salam kenal ya. Ya. Aku apa ya? Ya berusaha untuk kenalan lah sama teman-teman di TikTok. Mantap. Barusan keluar ini adik ini. Biasanya nggak pernah keluar ke komal-komal. Dia memberanikan diri untuk naik di komal saya, Masya Allah. Ya, karena gini ya teman-teman, aku sebenarnya nggak pengen ribut, aku nggak suka yang ribut-ribut, gitulah. Antara room Kristen juga sama dengan seperti itu dengan aku. Jadi yang tadi aku nyimak ya, yang tadi itu sesi pertama, kita tahu bahwa kita punya pendapat dan kepercayaan yang berbeda. Namun ini pribadi dari aku ya, sebagai seorang Levan, aku tidak bilang semua orang Kristen atau Katolik itu pemikirannya sama persis seperti aku. Tapi yang aku pengen sampaikan ke semua orang lah ya, dari kalangan agama manapun, adalah bagaimana kita sama-sama mencari kebenaran tanpa harus ada emosi yang negatif. Itu pertama. Karena ya jujur aja dengan cara seperti itu akan lebih mudah untuk kita saling menyampaikan apa yang jadi alasan atau kenapa kita itu percaya A atau B. Jadi aku sendiri juga udah mulai sering nonton live-nya Pak Abu Marlo. Kalau kalian tahu, Pak Abu Marlo itu kalau nggak salah tiap pagi dia live sama teman-temannya, dan mereka itu bahas tentang kejiwaannya manusia dan juga apa hubungannya dengan kebenaran dalam beragama. Jadi aku suka dengan dialog yang positif seperti Kak Abu Marlo seperti itu. Dan aku juga pengen beri apresiasi ya kepada teman-teman yang ya kayak Bang Zuma dan Fandi, juga sama siapa itu Mbak Uni Rifa. Apresiasinya gini, aku bisa memberi asumsi yang terbaik bahwa teman-teman itu sangat prihatin dengan kita dan nggak mau kita itu sampai tersesat. Dan itu saya terima sebagai sesuatu yang ada niat baik di sana. Namun aku juga pengen teman-teman tahu, dan ya kayaknya teman-teman udah tahu lah ya, bahwa kita pun ada perasaan yang sama kepada teman-teman, bahwa kita juga nggak mau teman-teman itu tersesat gitu. Nah, jika dari kedua pihak ini sebenarnya punya niat yang baik terhadap satu sama yang lain, berarti kita punya kesimpulan bahwa sekarang musuhnya ini sebenarnya siapa. Dan tadi saya sempat dengar Pak Hanif ya, siapa namanya itu, Pak Hanif atau gimana itu, dia bilang yang menjadi masalah itu adalah pengajarannya yang bikin sesat, tapi manusianya itu tetap saudara. Dan itu saya sangat setuju sekali, karena kita diajarin untuk saling mengasihi, entah itu bahkan musuh pun, orang yang tidak baik sama kita harusnya membalas dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu lagi. Jadi apa ya, aku sangat percaya dalam namanya damai dan cara kasih itu, supaya kita benar-benar bisa saling kenal. Mau bagaimanapun kita adalah manusia yang mengandalkan relasi ya, satu sama yang lain. Namanya juga hubungan antara sesama manusia ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Itu aja sih yang aku pengen sampaikan, dan seperti yang aku pernah sampaikan di roomnya Fandi tahun lalu,
aku pengen minta maaf ya kepada semua orang kalau ada yang bawa-bawa nama Tuhan tapi kelakuannya itu justru tidak mencerminkan nilai-nilai atau sifat yang ketuhanan itu ya. Contohnya damai, kasih, seperti itulah ya. Dan ya aku pengen minta maaf. Dan selanjutnya ya gini teman-teman, kita tahu ya dunia ini makin banyak isu-isu lah sini sana lah ya, berita ini itu tidak pasti, kita pun bingung ke depannya mau gimana. Adik Levan, izin Ya. dulu ya. Saya tadi tangkap poinnya bahwa masing-masing dari kita ini kan prihatin ya. Iya, Kasihan betul. terhadap saudara-saudara kita yang sesama manusia tetapi mengikuti ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan yang benar. Nah, itu poinnya. Ya, ya. Betul. Bang Zuma mau masuk mungkin, Bang Zuma? Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran secara global, maka akan diperhadapkan dengan dua unsur aja. Unsur benar dan salah, unsur baik dan jahat, dari Tuhan dan dari iblis. Nah, kalau tidak samar yang dari iblis ini, maka manusia pasti akan dengan mudah membedakan ini dari iblis, ini dari Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur yang langsung menyentuh kepada titik poin kemanusiaan, karena manusia ini adalah makhluk cerdas, makhluk yang diberikan kepadanya chip, sinyal yang tidak diberikan kepada makhluk lain, berupa akal, di mana akal selalu terkoneksi dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi akan senantiasa terkoneksi dengan akal manusia jika akal manusia ini menjadi filter untuk menerima informasi benar ataupun tidak benar. Itu dulu. Kemudian semua orang memiliki iman. Iman bagi orang Yahudi, iman bagi orang Islam, iman bagi orang Kristen, iman bagi Buddha, Hindu, itu posisinya adalah semua mengakui imannya benar. Tidak di antara mereka, selama mereka masih menganut ajaran itu, mengatakan salah. Semuanya mengatakan benar. Lalu mana yang harus kita temui untuk menyatakan kebenaran itu adalah hak yang hakiki? Karena semua agama mengatakan imannya yang paling benar. Maka itu tadi yang menjadi tolak ukurnya. Sinyal yang terkoneksi dengan sumber kebenaran. Apa itu? Akal. Orang Islam boleh mengatakan imannya benar, tapi masuk akal enggak? Sesuai dengan akal enggak? Begitu juga orang Kristen bisa mengatakan imannya yang paling benar. Tapi apa betul kemanusiaan kita mampu menerima ajaran itu? Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Iman tanpa akal adalah gila. Orang boleh-boleh saja beriman dan mengatakan agamaku yang paling benar. Boleh. Boleh-boleh saja orang mengatakan imanku lah yang paling benar dan aku akan mati dalam imanku. Boleh aja. Tapi ingat, ada yang dikatakan cinta buta. Kemana akhirnya cinta buta itu? Nah, kepada kebinasaan. Kalau cuma sekedar cinta, tapi bertentangan dengan insting kemanusiaan, yaitu buta namanya. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak bisa dinilai dari pokok orang-orang yang ada di dalamnya. Islam nggak bisa dinilai oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Islam dinilai dari kitab sucinya. Begitu juga Kristen. Kristen jangan dinilai dari oknumnya, tapi dinilai dari kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci ini adalah torehan dari kalimat-kalimat langit. Kalimat langit adalah kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah, karena Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau ada kitab yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, udah ketahuan dong,
itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Tahu. Kenapa? Karena dia butuh koreksi dan revisi serta perbaikan. Bukan dari Tuhan. Yang disebut firman Tuhan, firman Dia yang Maha Mengetahui, tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada koreksi, tidak mungkin ada revisi. Kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat Dia, sang sumber ilmu pengetahuan. Mustahil ada revisi, apalagi yang merevisinya adalah manusia ciptaan. Maka sebuah agama dikatakan benar ketika kitab sucinya itu suci dari sentuhan-sentuhan tangan dalam hal koreksi, dalam hal revisi, dalam hal perbaikan, dan mencocok-cocokkan kemudian dengan kitabnya agama lain. Ketika kemudian ada salah, dirubah, dikoreksi untuk dicocokkan kepada apa yang disenter untuk dicocokkan. Jangankan manusia, iblis pun bisa terbit, bisa muncul, menampakkan diri seperti malaikat terang. Tetapi apa tolak ukurnya untuk mengatakan ini iblis, ini malaikat? Tolak ukurnya tentu ajarannya. Ajarannya sumbernya dari mana? Dari kitabnya yang dianggap suci. Maka yang kita pertaruhkan di sini adalah hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Al-Quran dan hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Bible. Sederhana bukan? Karena semua mulut bisa berkata agamaku yang paling benar. Semua mulut, bisa mengucapkan kami ajaran kasih, kami ajaran kasih sayang, kami. Tapi implementasi itu apakah bersumber dari sang sumber? Atau itu hanya pola yang digariskan dalam goresan-goresan catatan harian orang-orang yang kita tidak kenal? Kalau Al-Quran buka diri, wahai manusia, berkumpullah kalian dengan apa yang kamu punya, kekuatan yang apapun yang kalian punya. Uji Al-Quran ini. Kalau dia bukan dari pencipta langit dan bumi, pasti engkau akan menemukan kesalahan di dalamnya. Beranikah Bible mengucapkan kata yang sama? Wahai manusia, ujilah Bible. Kalau kamu menemukan kesalahan di dalamnya, maka tentu ini bukan dari Tuhan. Beranikah Bible mengucapkan kata itu? Hari demi hari, lembaran Bible, baru dibuka lembaran pertama, sudah nampak kesalahan yang tidak rasional. Halaman pertama sudah tidak rasional. Ada siang dan malam, sumbernya belum tercipta, yaitu matahari. Bisa diterima oleh akal? Tidak bisa. Maka itu tertolak bagi orang-orang yang berakal. Tapi orang yang cinta buta, apapun diambat. Nah ini, karena iblis itu pintar sekali kemudian mengolah data, mengolah penyampaian, menolak bisikan, sehingga dia berhasil. Iblis tidak dikatakan kemudian iblis kalau dia tidak menyesatkan. Penyesatan tidak disebut sebagai unsur iblis kalau penyesatan itu tidak meratakan orang-orang yang tidak berakal untuk menjadi pengikutnya. Sederhana. Bahwa tolak kebenaran itu kembali kepada kitab suci masing-masing. Kristen mengatakan kami orang benar, kami anak-anak Tuhan, kami kasih. Oke, silakan. Tapi dasar kekristenan ini ditopang oleh apa? Bible. Kita uji Bible-nya. Karena siapapun orang yang tidak beragama sekalipun, beliau bisa nampak seperti orang benar. Kenapa? Karena pada diri kita prinsipnya adalah sifat-sifat ilahi itu terbias, tercerminkan kepada manusia. Makanya kita disuruh untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa? Serpihan-serpihan sifat Tuhan itu ada pada diri manusia. Bisa jadi pemimpin, bisa menciptakan, bisa berkarya, bisa menangkap kemajemukan informasi, bisa menentukan objek-objek, dia bisa menilai, dia bisa mengatakan 1, 2, 3, ini warna hitam, ini warna putih. Makhluk lain tidak. Kebenaran yang dijalankan, yang dipraktikkan ini berdasarkan firman Tuhan. Karena orang tidak beragama pun bisa menunjukkan hal seperti itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran sebuah agama bukan dilihat bagaimana santunnya orang berbicara, bukan dilihat bagaimana orang itu bermanis ria. Kebenaran sebuah agama ditorehkan oleh kitab sucinya. Saya kira begitu. Sederhananya begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Levan. Ya, oke. Memang kita sebagai manusia di dunia ini, memang kita terekspos ya dengan berbagai macam kitab-kitab dari berbagai macam agama. Dan di dalam agama itu pun juga terdapat berbagai varian aliran ya.
Artinya dalam satu agama punya juga ajaran dogma yang berbeda-beda. Saya apresiasi Bang Zuma menceritakan tentang bagaimana manusia harus berakal. Dan saya rasa ini ada unsur kebenarannya. Karena memang benar serpihan-serpihan ilahian Tuhan itu memang ada pada diri manusia sebenarnya. Contoh, semua manusia ingin disayangi dan semua manusia ingin menyayangi. Cuma caranya itu seringkali yang tidak tahu atau tidak mampu dipraktekkan. Contoh, kita ambil fakta sederhana. Ketika kita punya konflik dengan teman atau keluarga, mampukah kita memaafkan, saling memaafkan dengan benar-benar memaafkan? Ucapannya terdengarnya gampang ya, tapi dalam realita kita melihat bagaimana banyak kasus di hukum di sana ya, di penjara sekalipun itu sebenarnya konflik karena tidak mampu memaafkan, gara-gara tersinggung atau apa dan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita backtrack tadi yang aku bilang ya, akal sehat manusia yang juga punya serpihan unsur keilahian Tuhan. Fakta yang paling dominan adalah kita sebagai semua manusia ingin menyayangi dan ingin disayangi. Namun kenapa nyatanya di dunia ini di penjara ya, itu pastinya di dalam sana itu semua orang campur aduk, berbagai agama apapun aku percaya itu ada di dalam sana yang terlibat dalam perbuatan kejahatan yang basically mereka seperti itu karena tidak bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan, ya harusnya damai, nggak perlu harus terjatuh dalam sebuah Levan, izin bentar ya. Saya kalau bisa saya sapa dulu, kebetulan ada beberapa teman Kristen. Ini kita kan buka komal untuk dialog, untuk diskusi, untuk menguji kebenaran yang disampaikan oleh pihak manapun, termasuk adik Levan. Kalau adik Levan misalkan punya kebenaran yang mau disampaikan, mari di sini kita uji dengan dasar iman, yaitu kitab suci. Sebelumnya izin sapa dulu, mungkin ada teman-teman Kristen di atas ini yang mau dialog, biar bisa kita kembali ke topik, ke tema. Gimana? Boleh kan? Benar. Assalamualaikum, Cep. Waalaikumsalam. Dulu Bang Owen, selamat malam. Bang Owen Kristen ya? Silakan dibuka mute-nya Bang Owen. Ya, selamat malam Kristen. Siap, selamat malam. Salam kenal, salam toleransi Bang ya. Bang Rostrom, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah dinaikin. Baik, Bang Rostrom, baik. Oke, ada Bang Jose, Kristen atau Muslim Bang Jose? Saya kebetulan Katolik saya. Siap, Pak Jose izin di mute dulu ya. Nanti sebentar kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk ngomong, boleh ngomong. Bang Soid monitor ini. Silakan Bang Soid. Lanjut dulu bang, bentar lagi 3 menit lagi bang ya, lagi ada apa bentar bang ya. Mute aja lah ya. Ya. Jadi untuk teman-teman Kristen nih, ada kan 1, 2, 3, ada 5 orang teman-teman Kristen. Mari kita uji. Kita kan kebetulan lagi buka tema nih, 2 Kristus dalam Bible. Teman-teman Kristen udah pernah nggak pelajari ini, tema ini? Ada 2 Kristus di dalam Bible. Kalau butuh pemaparan nanti biar bisa dijelaskan secara rinci, secara gamblang oleh guru kita Bang Zuma. Nanti teman-teman Kristen menyimak, setelah disimak ditanggapin aja ya. Bang Owen dulu. Nanti setelah dijelaskan teman-teman Kristen disanggah atau ditanggapi. Silakan mungkin Bang Zuma untuk menerangkan. Iya baik. Jadi kalau di Islam nih ya, di Islam standarisasi agama itu dari Yahudi, habis itu Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Kristen.
Kristen ini yang berasal dari pengajaran Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Yesus di mana posisinya? Yesus sendiri adalah menurut pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24 seorang nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel tok di dalam Matius 15 25 itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, 15:24. Nah, kemudian ada juga Kristus yang meminta supaya seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dari sini muncul kemudian kedewasaan berpikir, pemahaman bahwasanya Yesus yang tadi hanya untuk Bani Israel tok saja, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini minta agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Untuk apa pengikut ini? Kenapa harus manusia mengikuti dia? Ternyata manusia diminta untuk menuhankan dirinya. Sedangkan Yesus yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dia yang telah mengutus dirinya turun ke bumi, bukan menyembah dirinya. Jadi dua pengajaran yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga kedudukan yang berbeda. Yesusnya hanya untuk Bani Israel, Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Kristus yang datang mencari pengikut, mengajarkan kemudian dirinya melalui nabinya, yaitu Paulus, agar orang-orang menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus anak Maria, Maria manusia, tentu yang dilahirkan juga manusia. Yesus pun mengajarkan sampai ending penghabisan pengajarannya di dalam kesaksiannya Yohanes 5:36, dia bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 nomor 51, dia sendiri yang mengatakan kalau dia adalah manusia. Bahkan dia mengatakan kedatangannya ke atas muka bumi ini, kedatangan pertama sebagai manusia, kedatangan kedua juga sebagai manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus ini agak ganjil. Karena Paulus mengaku Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus dong penyesat itu. Kalau kita berdasarkan dalil itu, Paulus dong yang bertentangan dengan Yesus, karena Yesus mengatakan dia anak manusia. Datang pertama, datang kedua, tetap sebagai manusia. Bahkan malaikat mengatakan apa dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11? Malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang. Engkau melihat mereka dia terangkat. Berarti ketika dia terangkat lengkap dengan jasad, turun pun lengkap dengan jasad. Lagi-lagi yang ditemui Paulus tidak ada jasad. Yang ketiga, sebelum ditanggapi, yang ketiga, Yesusnya mengatakan memang betul aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain, penghibur tidak akan datang. Kalau aku tidak pergi, oleh karena itu aku harus pergi supaya penolong lain itu datang. Yang datang bukan aku, justru aku yang harus pergi supaya oknum lain itu datang. Faktanya lagi-lagi yang datang kepada Paulus menurut pengakuan Paulus adalah Yesus itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu seorang penolong. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti setelah aku naik, yang turun kepada kalian adalah penolong lain. Faktanya yang datang kepada Paulus justru adalah Yesus itu sendiri. Keempat, di dalam khotbah Petrus, dia mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Sedangkan Yesus anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah dikatakan oleh malaikat, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud.
Jadi sejak dia lahir dia sudah Kristus. Tapi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, nanti disalib baru dia dijadikan sebagai Kristus. Yang kelima, terakhir. Di dalam pengajaran Matius 16, Yesus berkata kepada Petrus dan kepada ke-11 murid yang lain. Apa kata Yesus? Jangan aku perintahkan kepadamu agar kamu jangan memberitahukan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dirinya adalah Kristus. Lalu yang diumumkan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ini Kristus siapa? Kan dilarang. Kalau untuk anak Maria dilarang untuk dipublish kalau dia adalah Kristus. Tetapi yang muncul keluar dari kubur ini kok sah-sah saja. Murid Yesus mengatakan telah dijadikan menjadi Kristus. Jadi saya menyimpulkan saudara-saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Saya menyimpulkan bahwa itu sudah tergenapi. Nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu itu tergenapi dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang keluar dari kubur, dan Kristus yang mengaku sebagai bintang timur di Pulau Patmos. Akulah Yesus, bintang timur gilang gemilang. Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 di situ dikatakan iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan, ingin menyeterai Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengatakan sebaliknya engkau akan kulemparkan ke dalam dunia orang mati alias kubur. Berarti iblisnya ia mengaku Helal bin Zakar, bintang timur itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Nah, yang keluar dari dunia orang mati ini justru di Pulau Patmos mengaku akulah Yesus sang bintang timur gilang gemilang. Siapa bintang timur? Siapa Helal bin Zakar? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Iblis. Berarti yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus ketika keluar dari kubur yang digelari Kristus itu, itulah Kristus palsu yang Yesus nubuatkan. Saya kira demikian, maaf kepanjangan, silakan Anda simpulkan dan Anda tanggapi. Oke, silakan teman-teman Kristen. Mungkin dari Levan mau mulai duluan, silakan Dek. Ya, maaf ya, poinnya banyak. Aku coba ingat ya, tapi yang aku tangkap itu adalah ini kita mau mengkaji Kristus yang asli versus Kristus yang palsu. Namun kita baca di Alkitab ya, bahwa tertulis di dalam Alkitab bahwa akan muncul banyak Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Oke, Bang Jose mungkin dari Katolik mau menanggapi, silakan Bang. Boleh. Terima kasih, selamat malam Bang Zuma, teman-teman semua. Malam. Saya ini nggak menanggapi sih kalau dua Kristus dalam Bible. Saya anggap apa ya? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang saya tua ini, yang ada itu cuma satu Kristus. Dan kalau di Katolik itu Yesus Kristus itu putra Allah, anak Allah. Karena beliau dititipkan roh ke rahimnya Maryam. Boleh dong setelah dia lahir Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena dia penciptanya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada sih di Kristen di mana di Bible itu dua Kristus itu mustahil. Setahu saya dari kecil, dari Yesus lahir sampai wafat sampai naik ke surga cuma satu aja. Kalau soal surat Rasul Paulus dan lain sebagainya itu kan
gimana ya, kita ini hidup di zaman sekarang, kita bukan hidup di zaman para nabi. Mau nabi siapapun zaman dahulu, mereka itu saksi hidup dan mereka yang tahu soal kejadian pada saat itu. Kalau saat-saat sekarang, kalau kita bahas masalah agama A, agama B, agama C, dan agama D dan lain sebagainya lah, saya kira konyol lah maksudnya. Saya kira konyol karena apa? Kita semua ini cuma membaca. Kita bukan saksi hidup pada zaman para nabi, pada zaman para rasul seperti itu. Dan sangat-sangatlah tidak bagus lah kalau kita mencerna, mengkaji kitab suci orang lain itu saya kira kurang bagus lah. Saya kira kurang bagus. Karena apa? Kita semua lahir di zaman sekarang dan kita semua ini bukan penulis Injil, kita ini bukan penulis Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bukan saksi hidup para nabi baik. pada Oke, zaman Bang. tersebut. Itu aja kok. Baik, Saya silakan. cuma mau Bang Zuma. ngomong Ini itu aja. menarik nih. Harus ditanggapi nih Bang Zuma. Ya, baik. Ya, yang pertama, saudara mengatakan bahwa dari sejak lahir Anda tidak menemukan dua Kristus. Apakah Anda sadar ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan, itu sudah menunjuk kepada dua Kristus yang berbeda. Oh gitu ya. Gini Bang Zuma. Bang Zuma tahu syahadatnya orang Katolik nggak? Kira-kira tahu nggak? Ya. Apa isinya? Coba. Ada 3 poin di dalamnya. Enggak. Bang Zuma tahu nggak syahadatnya Saya orang nggak mau Katolik? mengucapkan karena saya bukan seorang Katolik. Silakan. Enggak. Coba. Silakan Anda yang mengajar. Dengar ya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Itu aja. Jadi nggak usah kalau kita beragama itu jangan terlalu berasumsi kemana-mana. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Rahasia enggak begini Bang Zuma. Rahasia ilahi atau rahasia Allah, apapun yang dilakukan Allah, sepintar apapun, secanggih apapun manusia nggak akan bisa mencerna. Saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya tanya, apakah ada 1% unsur kehewanan pada dirinya? Tidak ada lah. Tidak ada. Kalau 1% ketuhanan pada dirinya ada nggak? Kalau 1% ketuhanan pasti ada karena dia anak Allah. Berarti tadi sisi kemanusiaannya cuma 99%. Bedanya begini Bang. Bedanya begini. Yesus itu lahir dari utusan Allah melalui Roh yang dititipkan. Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Ya lahir. Buktinya Yesus. Inilah yang saya katakan tadi di awal pembukaan. Ya, itu sebuah tadi. agama dikatakan benar kalau dia terfilter dari akal. Tuhan Kan saya lahir. sudah bilang tadi Bang. Pencipta langit dan bumi lahir dari manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Tadi kan saya sudah bilang, aku percaya syahadatnya orang Katolik kan, Anda kan sudah tahu. Berarti kan saya tidak menuhankan. Tapi seperti itu. Tapi Bang, beda Allah sama Tuhan itu beda Bang. Begini saudara. Perlu digarisbawahi. Allah, Tuhan, bos dan lain sebagainya itu beda. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia saja. Yesus terlahir sebagai manusia yang dari roh. Tadi Anda katakan pasti ada sisi keilahian. Anda ini ada kok. Buktinya. Berarti dia bukan 100% manusia kalau ada. Betul. Jadi bagaimana nih konsepnya nih? 99% manusia, 1% Tuhan. Kalau rahasia ilahi saya sebagai manusia tidak paham dan saya rahasia ilahi gimana? Tak ada lagi yang rahasia di keilahian, saudara. Nggak ada lagi yang rahasia. Semua sudah diungkapkan. Iya betul. Nah, kita betul kan? Hidup di zaman sekarang kita bukan nabi.
Ya kan? Bisa saya jawab. Justru karena itu harus berpatokan kepada kitab yang kita anggap suci. Kalau bukan nabi, berarti Anda harus ikut kepada kitab. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhankah dia? Bukan. Bukan. Dia kan Kenapa anak dituhankan? Allah, dia kan utusan Allah. Terus kenapa dituhankan? Yang menuhankan siapa? Bapak Orang Bapak- Kristen. Bapak Saya kalau bisa- kalah dengan orang Katolik sama orang Kristen beda dong, Bapak. Oh, jadi bagi orang Katolik Yesus itu bukan sembahan. Jangan samakan, Bapak. Jadi orang Katolik Jangan mendudukkan disamakan. Yesus ini sebagai sembahan atau bukan Jangan sembahan? samakan, Bapak. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Itu yang Yesus. pertama. Itu yang pertama. Kami menyembah Allah. bukan menyembah Kami Yesus. punya syahadat. Kan saya sudah bilang tadi. Kita orang Iya, Katolik bukan punya menyembah syahadat, Yesus. Bang. Ya, Aku syahadat percaya itu kan kepada cuma Allah. Itu obat udah kuping titik di aja situ, itu. Bang. Obat kuping. Sekarang pertanyaan Bisa saya- pertanyaan saya nih, yang terakhir buat saudara. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Ayo dijawab dulu. Bapak sehakikat nggak dengan Yesus? Kalau sehakikat berarti mulut doang yang mengatakan dia manusia. Bisa saya jawab, Bang? Saya tanya saudara Jose dulu. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Matikan kayaknya, Bang. Mix saya dimatikan kayaknya. Silakan. Satu hakikat atau beda hakikat antara Yesus dengan Gini bang, saya itu kurang paham soal agama sih. Cuma saya percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Maryam, itu aja. Dan saya satu hakikat nggak Yesus dengan Bapa? Satu hakikat karena beliau bukan Allah. Itu udah aku bilang tadi. Kalian itu punya syahadat itu cuma pakai nipu-nipu. Kalian itu menuhankan anak orang yang keluar dari kubur. Oh gitu ya. Makanya saya katakan di dalam agama Kristen itu ada dua Kristus. Kristus yang asli mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi gini bang, kira-kira Yesus dikenal sebagai apa? dari segala pembicaraan live kayak Bang Jose dengarkan dulu Bang Jose. Anda cuma mencari tahu, mengkorek tentang apa Alkitab Bang Jose. Terima kasih Bang Afida. Saya menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa? Satu atau dua? Satu-satunya. Nah, pada saat satu-satunya itu, Tuhan yang benar itu, Yesus sendiri berada di mana? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ayo jujur. Jadi Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan, baru bisa masuk dalam surga. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus sang utusan dan Bapa sang pengutus itu beda hakikat, kawan. Ya, inilah kenapa saya mengatakan ada dua Kristus. Kristen menggabungkan antara Kristus yang utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus. Kalian terciduk menyatukan dua Kristus yang berbeda dengan dipaksakan. Akhirnya apa? Akal mati. Pemikiran yang cerdas dihilangkan. Masakan ada kemudian manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sehakikat dengan pencipta yang maha kuasa? Itu kan menurut Anda. Itu menurut Bible. Enggak, itu menurut Anda, bukan menurut Bible. Yesus. Menurut Pada Anda. saat Tuhan satu-satunya berdiri sendiri pada ketuhanannya, Yesus sendiri Itu sebagai menurut apa? Anda. Itu menurut Anda. Yesus dia duduk Enggak. sebagai apa? Itu menurut Anda. Ketika Itu menurut Tuhan Anda sendiri, karena Anda jangan emosi ya. Saya berbicara pakai data, kawan. Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa pada saat Tuhan ini sudah ditunjukkan, sudah didudukkan pada hakikat yang sesungguhnya? Yesus di mana? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Enggak, kira-kira Anda dengan begini Anda naik surga atau gimana Anda ini?
Yesus mengatakan, Enggak, beritakanlah kira-kira Anda Injil itu kepada maksudnya seluruh makhluk. gimana? Saya mengambil bagian itu. Anda- Saya beritakan Anda itu Injilnya kira-kira Yesus surga kepada atau Anda gimana? yang selalu mengedepankan Injilnya Paulus. Ingat saudara. Enggak. Paulus Enggak. sendiri Saya jawab, mengatakan, sadar, Paulus sendiri mengatakan dalam satu Galatia 1 nomor 15-16. Apabila ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Injil Yohanes dan surah-surah Paulus itu sama? Ya nggak sama lah. Pak. Enggak sama. Berarti Mereka apakah kan yang Anda percaya menceritakan dengan Injil Yohanes? kisah. Apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Ya percayalah. Mereka kan Berarti saksi. Anda dikutuk oleh Paulus, karena Paulus mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Anda percaya kepada Injil Yohanes, Anda terkutuk. Anda percaya kepada Injil Matius, Anda terkutuk. Selamat, Anda dikutuk oleh Paulus. Paham sampai sini? Bang, sorry bang. Mau Injil menurut ini, Injil menurut ini. Mereka Oh, itu nggak saksi bisa. hidup. Anda membantah Mereka dalil itu saksi kita hidup zaman berarti. dulu. Paulus sendiri yang mengatakan. Makanya beragama itu pakai akal supaya Bible tidak bertentangan dengan otak. Harus Anda mendudukkan apa yang tertulis dalam Bible Anda sebagai patron beragama, bukan cuma doktrin. Kalau doktrin tai ayam pun bisa Anda sembah. Ya iya dong. Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5, Anda harus mendudukkan berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Itu dalil. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal sehatmu. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil. Anda percaya Yesus? Anda, bukan menurut. Selalu menurut saya. Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Jangan dengan pemahaman sendiri. Paham sampai sini? Ya paham lah. Nah, udah, syukurlah. Terus? Enggak, saya cuma heran aja kok banyak orang kayak Anda ini yang berkeliaran di TikTok membahas agama orang, sedangkan loh, agama saya membahas agama ente. Al-Quran saya menjelaskan, dengarkan. Al-Quran saya mengajarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahil wal masiha ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang taat Yahudi dan rahib-rahib Kristen Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Anda mempersekutukan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Makanya yang saya katakan, Anda menyatukan antara Yesus yang adalah Rasul dengan Yesus yang keluar dari kubur, itu adalah oknum yang berbeda. Tetapi Anda menggabungkannya menjadi satu. Jadilah bingung seperti ini. ya keliru lah Anda. Tadi kan saya sudah sampaikan syahadatnya kita kayak apa. Itu kan udah jelas kata-katanya. Sahadat yang tidak diimplementasikan dalam perbuatan itu buat apa? Obat kuping. Itu kan elu. Kalau gue kan. Saya tanya lagi sekali lagi. Coba Anda sahadat. Coba Anda sahadat. Nggak usah. Coba Anda sahadat. Ulang lagi. Persaksian Anda apa? Bapak satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mereka satu hakikat? Itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya percaya. Anda yang saya tanya. Anda mengatakan dia satu hakikat. Padahal Yesus mengatakan antara dia dan Bapaknya adalah dua hakikat yang berbeda. Anda itu sok pinter, Anda itu. Bukan sok pintar, saya mengajarkan ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 8 nomor 29 itu ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Kawan, kalau Yesus mengatakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi Bapa selalu menemani aku, Yesus dan Bapa berapa orang? Berapa pribadi? Lama-lama lu masuk Kristen lama-lama. Hafal saya. Enggak mungkin dong. Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda.
Kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus anak Maria, maka saya lebih Kristus daripada Anda. Saya lebih Kristen. Anda itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Anda pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Dua pribadi yang berbeda. Ada lagi cerita. Bang Suma. Coba izin Bang Suma, izin Bang. Silakan. Sebentar. Bang. Nada boleh keras tapi pakai ilmu ya, bukan kita lagi marahan. Saya hanya tegas saja. Silakan. Izin Bang. Enggak, Bang. Sumpah enggak. Aku cuma Iya, silakan. Pak Jose, Ya tertawa lah Bang. Mute dulu, habis itu tertawa sendiri aja. Kami nggak suka dengar tertawanya orang yang memperbodoh diri Saya belum sendiri. bisa ngomong Bang. Ya, sabar dulu Bang. Silakan. Sabar saudara, sabar. Kita sapa dulu ada Bang PSH 788 mungkin. Maaf ya, saya sambil ngunyah siri ya. Silakan. Siap kan, dah siap. Bang PSH ini, PHS ini Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam Bang Pendi sama brother. Kristen ya? Juma, ya. Iya. Oke, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Soid dulu, dari tadi mau ngomong, yang lain di mute, yang nggak ngomong ya. Lanjut. Kesempatan Bang Soid dulu. Cuma belum capek kah? Silakan Bang Soid. Oke, terima kasih untuk semua ya. Terima kasih banyak setelah diundang. Gini Bang Juma, tadi Abang mengatakan kalau Yesus itu manusia dan Tuhan, betulkah Bang? Orang Kristen menganggap dia manusia dan Tuhan. Kenapa? Ya, memang betul Bangku. Hah? Karena apa? Begini Bang. Kenapa Tuhan itu dikatakan manusia? Gini Bang, karena Tuhan itu Bang lahir dari seorang ibu, ya kan? Mati meja. Dan Tuhan itu Bang mengalami rasa. Kok ketawa Bang? Dijawab ketawa. Anda ngerti Tuhan nggak? Dengar Bang, enggak, makanya biar saya jawab di sini Definisikan Bang. Tuhan dulu deh. Tuhan itu apa? Oke. Tuhan adalah Bang, ini Bang, dengarlah Bang. Biar saya jawab semua ini Bang. Ini kan saya jawab kan dipotong. Definisi Tuhan dulu, definisi Tuhan dulu. Dengar Bang. Tuhan adalah Dengar dulu Bang. Kan saya jawab dulu, tapi ini kita berkata di dunia ini. Kenapa enggak, supaya dibilang enggak Yesus itu Tuhan? Telinga Kenapa saya Yesus itu dibilang mendengarkan agak rancu, agak-agak unik, aneh. Tuhan yang dilahirkan, maksudnya gimana itu? Bukan Tuhan aneh, adalah Dengar lah, makanya dengar Zuma itu Bang. lahir di zamannya Kok Nabi Musa, dipotong-potong Abang makanya ini? dia paham semua. Zuma yang lahir di zamannya Nabi Musa, makanya paham semua. Enggak Abang kayak gitu. potong-potong. Bang Jose, Saya izin, ngomong dulu Bang, baru dipahami. Sebentar. Jadi Bang Jose ini mungkin nggak paham. Kami ini akademisi Bang Jose. Kami ini pembelajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada poin di situ mencerdaskan kehidupan bangsa. anak bangsa. Kami ini di sini Lu juga so tahu, lu lahir zaman Musa dan Nabi ada. sabar dulu Bang, supaya teman-teman Kristen ini nggak menyembah manusia. Itu tugas kami di sini Bang. Dan yang kedua, tugas kami ini meluruskan ajaran Yesus supaya jangan orang-orang ini, orang-orang yang menyembah kepada manusia. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kan lu sendiri, bro. Kenapa sih langsung marah-marah? Saya jawab Bang, kenapa dibilang manusia, kenapa dibilang Tuhan? Silakan ya. Biar saya jawab Bang Fandi. Silakan Bang Fandi. Biar saya jawab dulu semua. Anda bilang Bang Fandi, Bang silakan ya udah. Biar saya jawab dulu Bang Fandi. Kalau gini-gini terus dipotong kan nggak ada jawabannya nanti. Iya, silakan. Jawaban itu Bang nggak seperti yang orang Abang pikirkan langsung ini jadi nggak ada gunanya gitu dia Bang, nggak ada makna gitu dia Bang, asal ngomong aja gitu Bang. Ini dia Bang. Kenapa dibilang manusia? Kenapa dibilang Tuhan itu manusia di bumi Bang? Karena ini Bang. Karena Yesus itu lahir dari seorang ibu. Manusia mengalami rasa lapar. Itulah kemanusiaannya. Dengar Bang ya. Jangan dipotong-potong Bang. Yesus lahir dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar, haus dan rasa sakit serta mati di kayu salib. Maksudku dengar Bang. Ini ada dalilnya semua ini Bang. Jangan nanti dipotong lagi. Itulah dia menunjukkan manusia. Udah masuk akal Bang? Kenapa dia dibilang Tuhan Bang? Bikin abang ketawa. Kenapa dibilang Tuhan? Dengar Bang ya. Ia memiliki sifat ilahi seperti keilahiannya, keberadaannya sebelum lahir dan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali. Gini Bangku, sebelum Yesus lahir Bang, udah ada di sama kami itu Bang bahwa akan ada juru selamat akan hadir ke dunia. Oke, boleh saya ajarin cara berpikir sehat, boleh?
Apa lagi mau saya mau buka tapi abang potong-potong Enggak. terus. Mau saya Ini yang buka. kau jelaskan ini Dengar, cendol Bang. basi. Dengar, Bang. Saya menghargai Enggak, mereka pendapat semua itu saudara. lahir di zaman Nabi Adam, makanya paham semua. Bang, agama. kami ini belajar, Bang. Kami belajar. Kami sampai ke zaman Nabi Musa karena kami dikasih Iya, akal sama lu Tuhan. hidup di zaman Nabi Musa, makanya Bang tahu Jose cerita. dengarkan coba Bang Jose dengarkan. Ini satu ya. Matius 22:37, kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan pakai otakmu. Untuk sampai sebentar Bang. Untuk sampai ke zaman Nabi Musa, kita pakai akal. Apa? Belajar. Berarti Bang Jose nggak belajar, itu aja. Lanjut. Ngapain saya belajar rahasia ilahi? Ngapain saya manusia belajar Dengar, Bang. rahasia ilahi? Di sini ada Bang, dengar Bang, biar saya jawab dulu Bang. Enggak, Bang Erik, biar saya jawab dulu Bang Jos, bentar. Rahasia Allah itu Saya Tadi belum kan jawab si sweet ini loh. berikan saya waktu. Itu sulit sekali. Manusia mau kayak apapun nggak bisa memahami, mencerna. Enggak Bang Jos, dengar Bang. Enggak, biar kita buka Bang. Maksudnya biar ada Dulu pengertian gitu Bang. ditanggapi dulu sama Bang Zuma dong, satu-satu dong saudara-saudaraku yang Kristen. Dengar Bang ya. Dengar Bang ya. Ditanggapi dulu. Bang Erik. Bang Biar Soid. nyambung yang tadi itu Bang. Biar nyambung yang tadi yang saya jawab tadi Bang. Ya Bang udah, Erik. silakan. Gini Bang, Sabang di sini Bang ada Erik ya, dikatakan di Bang. sini Abang ya. Di sini dikatakan dari tadi kan udah saya katakan bahwa akan ada berita Injil bahwa Yesus akan turun ke bumi. Itu udah ada Bang. Sebelum Yesus lahir pun di bumi ini udah ada itu bahwa Yesus itu akan lahir ini Bang. Ini ada dalilnya Bang. Abang buka sendiri Bang. Bisa ditampilkan di situ Bang. Biar langsung pasti Ya, Bang. Lukas 2 nomor 11 lahir. Bukan, salah Bangku. Salah Majang. Lukas 1:31 ayat sampai 35. Lukas 1:31. Dengar Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menemani dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sorry Bang, turun dulu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini Maria berkata malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengar, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini Bang berkata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, Di Bang Soid izin udah ya. Itu Jadi materi. dengar Bang. Nah, saya jawab. Bang. Udah ditangkap poinnya, materinya itu sudah lama dibahas. Untuk tambahkan Bisa dari langsung. Baik, silakan Bang Herik disampaikan dulu silakan. tambahkan saja, sebenarnya Tuhan mengutus Yesus ke dunia karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Misinya Yesus di sini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal pada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi seharusnya kita musakan memahami dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita musakan kesalahan memang kesalahan, melakukan kesalahan, tapi membenarkan itu tidak ada ujungnya Pak. Itu kita harus memahami dalam hal itu. Oke. Bisa pada pasang kuping. Saya Ya, yang lain di mute jelaskan dulu ya. Jadi gini kawan. Saya bisa bertanya Bang. Saya Sabar tanggapi dulu, dulu, Bang Soid, saya tanggapi ditahan dulu dulu. cendol yang tadi Anda paparkan itu. Enggak, ya. maksudnya saya bertanya Bang. Bang Sebentar, cuma udah Bang. percaya kalau Sebentar, Yesus Bang. akan datang ke dunia Bang. Ya, Dari ayat sebentar, ini. Bang. Nanti Saya dijawab, baca. Ya, nanti dijawab. Oh, ini, Yang disebut rasul, apalagi Rasulullah, itu pasti adalah utusan Allah dari langit turun ke bumi. Gak usah ragukan itu. Kami percaya Yesus datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang terdakwa ini. Gak usah ragukan itu. Yang jadi masalah di sini, pemahaman tentang Kristus itu ada dua. Kristus yang bukan Tuhan dan Kristus yang Tuhan. Kristus yang Anda tuhankan itu bukan Kristus anak Maria. Itu Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria ketika dia datang, murid-muridnya menerima semua pengajarannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus ini. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan?
Murid-murid Yesus percaya kalau dia gurunya ini adalah utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya itu telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka percaya. Setelah menerima firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya adalah membuat murid-murid asli percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Gak ada pernah. Tapi ini Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat itu yang telah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Tuhan. Itu Kristus asli, dikenali oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Titik, tutup buku. Kristen muncul belakangan, percaya kepada Kristus yang Tuhan, di mana Kristus yang Tuhan ini memang mau agar orang menyembahnya. Ketika Kristus yang Tuhan ini datang kepada Yesus dalam Lukas 4, apa kata Kristus yang Tuhan ini? Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan dunia apabila engkau menyembahku. Aku memberikan kuasa di dunia ini seluruhnya apabila engkau menyembahku, sebab aku punya hak, aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Kristus anak Maria ini menerima kuasa itu? Nehi merica ketum berjahe. Tidak. Berarti kuasa Yesus terbatas, karena dia tidak menerima kuasa dari iblis. Dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak punya kuasa. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Yahudi harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Kristus yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan dalam Matius 28 nomor 18? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan kuasa di dunia? Bukankah Yesus itu raja di kerajaan Bapa di langit? Jadi yang menjadi raja di atas bumi ini, yang menerima kuasa ini, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, yang diberi kuasa ini siapa? Dan yang menerima kuasa ini siapa? Karena Yesus diberikan kuasa, ditolak. Dia lebih milih tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri daripada dia menerima kuasa dari iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menerima kuasa dari iblis yang Yesus tolak ini? Yesuskah atau oknum lain? Silakan. Ngunyah siri lagi. Ada kabur sama pinangnya kan, adekku yang nggak capek-capek ini. Mana Dek Juma? Ngunyah siri dulu, lanjut. Iya, pakai pinang, pakai siri yang seharian bro. Nggak capek ya Dek? Ya silakan teman-teman Kristen yang mau menanggapi silakan. Kalau nggak ditanggapi berarti benar itu yang dinarasikan. Silakan. Tadi Bang Juma mengatakan saya tidak punya kuasa dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, kata Bang Juma kan? Dan Bang Juma pun menjawab itu semua dari pertanyaan itu. Kenapa bisa menjawab? Saya bilang karena di akhir itu kan Bang Juma mengatakan setelah ia keluar dari kuburan gitu deh kan? Jadi gini Bang Juma, waktu Yesus masih di bumi Bang, sebelum dia
disalibkan atau belum menerima hukuman itu, Bang, itu belum ada kekuasaan apa-apa, Bang. Itu belum ada kekuasaan apa-apa. Dia itu di situ masih sebagai manusia biasa. Tapi, Bang, setelah dia disalibkan, dia itu sekarang akan naik ke surga. Dia akan menunjukkan bahwa dia itulah anak Allah atau Yesus. Oh, dari mana, Bang, ayatnya? Coba Bang buka Matius 27 ayat 51, Bang. Sampai 28 sampai 20 ini, Bang, ya, biar saya baca ya. Kalau bisa kawan-kawan coba ditampilkan si teksnya, kawan-kawan, biar nggak ada kejadian apa-apa ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ini setelah udah disalib ini ya. Ini mau kebangkitan ini. Ini Abang Juma tadi mengatakan itu sebelum itu masih di cobaan, itu masih manusia biasa ini ya. Ini setelah udah keluar dari kuburan. Ini makanya Bang Juma tadi menjawab itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Di situ dia, Bangku, setelah dia apa tadi ya? Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Itu dia, Bang. Bang Juma ngerti nggak yang saya baca tadi, atau ini pura-pura diam atau enggak, kayak mana ini, Bang? Orang bilang lagi punya Siri. Kan berarti saya Abang dengar kan? Dan saya akan bantah. Enggak, dengar Bang. Nah, saya mau nanya, Abang nanti potong. Abang tadi berkata itu sebelum penyalipan kan? Yang dia belum berkuasa kan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Iya. Masuk, Pak Eko, baru terus tadi, setelah Abang bilang tadi Yesus diberi kekuasaan setelah keluar dari kuburan kan? Iya. Iya, betul. Abang jawab semua pertanyaan Abang itu. Oke. Dengar, Bangku. Tuhan Yesus itu masih di bumi dia, Bang. Sebelum ada penyalipan, dia itu masih manusia biasa, Bangku. Udah, Bang. Makanya Abang bukalah dulu situ Matius 27 ayat 51, Bang. Biar kita tengok di sini masuk apa dulu. Biar kita baca. Saya bisa bantah. Udah hafal dia tuh, Bro. Sudah, saya boleh bantah. Oh, oke. Abang hafal kan? Matius 27 ayat 51, Bang. Coba Abang baca. Langsung aja saya bantah. Enggak usah, jangan. Maksudnya gini, Bang. Itu. Coba saya bantah kalimat itu. per kalimat. Enggak gini, Bang. Kalimat per kalimat kita bantah, Bang. Maksudnya gini. Dan lihatlah tabir bait suci. Ya udah, langsung dulu kita kupas dulu ini apa maksudnya. Oke. Coba baca. Oke. Anda kalau mau lihat itu bantahannya di Matius 24. Enggak, dan makanya Lukas Abang baca dulu 21. maksudnya Abang baca dulu sekarang Matius 27 ayat 51, Bang. Ini dikasih dalil. Oke. Enggak, nanti kalian bilang enggak ada dalil. Saya baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan menganga, orang-orang suci Bang, yang jangan, enggak ada situ menganga, Bang. Ini nanti beda persepsi kawan-kawan kita ini nanti. Dan kuburan terbuka dengan menganga kan sama doang. Inilah yang bikin Abang salah, kalian semua, Bang, jadi salah tuh. Dari hal sepele, Bang, Abang samakan semua. Kuburan pantaslah salah kita ini, Bang. Dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Udah sampai situ ya. Oke, saya baca sekarang dalilnya. Aku baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Bacakan kepada saudara ya. Nah, dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Camkan baik-baik.
Nomor 12-nya. Itu kan Bang, itu kan wahyu itu Bang. Itu kan maksudnya menceritakan tentang kiamat. Diam dulu, tak Aduh, ajarin, tak suapin. aduh. Diam dulu. Giliran saya, diam dulu, tak suapin. Anda sudah mendengarkan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, hal-hal yang mengejutkan. Anda sudah dengar? Apa kata nomor 12-nya? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Sebelum itu terjadi gempa bumi, bla 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 dan seterusnya, terlebih dahulu murid Yesus ini teraniaya. Setelah teraniaya, Anda membaca tadi Matius 27 nomor 51 dan seterusnya. Anda tahu itu. Itu adalah sinkronisasi dari Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Ada gempa bumi, ada tanda-tanda dahsyat dari langit, ada tanda-tanda yang mengejutkan. Itu yang Anda baca tadi. Apa intinya? Proses kebangkitan dari kematian pada hari ketiga adalah sesuatu yang terjadi sangat dahsyat, di mana Tuhan murka kepada mereka. Satu, saya bacakan kepada Anda Matius 24 yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda sendiri. Sebelum orang itu mengaku bertemu dengan Yesus, terlebih dahulu kemudian dia melakukan apa? Penyesatan. Namun sebelum penyesatan itu terjadi, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Duduk tenang, saya bacakan kepada saudara. Dalam Matius 24, apa yang diterangkan dalam catatan seorang Matius? Dengarkan, saya bacakan kepada saudara. Jadi apabila kamu melihat sang binasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai hari ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan disingkatkan, dipersingkat waktunya. Pada waktu itu juga ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sana ada Mesias, di gurun ada Mesias, di dalam bilik ada Mesias, jangan kamu percaya. Jadi pemberitaan salib yang kamu bacakan tadi, yang kamu torehkan tadi itu, menurut Yesus itu adalah tanda-tanda penyesatnya akan datang. Ingat Lukas 21 nomor 8 tadi saya baca satu perikop, dan ini saya hantam dengan Matius 24. Tanda-tanda penyesat itu diawali dengan tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda dari langit. Jadi kalau Anda mengatakan langit terbelah, gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang langsung, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Sang penyesat sudah datang. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu disesat, disiksa, dipenjara. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kaiser Nero. Itulah penyesatnya. Yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Yang memenjarakan murid-murid Yesus, yang menyesal murid-murid Yesus, itulah penyesatnya. Maka apa upah dari penyesat ini? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke Galilea, nanti aku akan menemui kamu di sana untuk mengajarkan apa yang harus engkau katakan. Anda sadar bahwa yang datang kepada Paulus itu siapa? Upah dari usahanya menyesatkan dan membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Lahirlah kalian
sebagai pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Ingat tadi di awal Matius 16 nomor 20 apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus dan kau murid-muridku yang lain, jangan pernah kau beritakan, kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus dalam khotbahnya di Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu siapa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Itu Kristus yang mana itu yang diumumkan? Sebab Kristus anak Maria, kata dia, jangan kau katakan, jangan kau kabarkan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti Kristus yang diberitakan Petrus ini Kristus yang mana? Kristus lain yang diumatkan oleh Yesus, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang datang kepada kalian. Kristus anak Maria adalah manusia. Kalian berusaha melilit lidah Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia mati demi untuk anu dan anu dan anu dan anu dan anu. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Belum siap dibaca, Bang. Abang udah langsung banyak ngomong tapi belum siap dibaca semua itu ayatnya itu, Bang. Ya silakan Anda baca. Semua lah Bang baca ayatnya. Baca, Maksudnya Abang tadi udah capek keluar segala gini-gini, kan masih ada ayatnya itu, Bang. Oke. Coba jangan premin maksudnya. Oke. Tapi syaratnya Anda harus punya otak. Iya, makanya baik. coba Bang baca semua ya. Oke. Saya mulai satu perikopnya ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia antara murid dengan guru. Jangan lagi Anda merasa Anda di situ, Kristen di situ, bukan. Ini Bani Israel, murid-muridnya Yesus datang di Bukit Zaitun bersama dengan Yesus, berbicara mengenai hal pribadi. Apa kata muridnya? Wahai guru, iya paman, katakan kepada kami guru, bilakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang pengikut Yesus yang akan murtad, maksudnya orang Yahudi. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itulah yang terjadi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang terjadi. Dan mereka makin bertambah kedurhakaan, maka kasih sayang orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Camkan baik-baik. Murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau kamu yang datang, tanda-tandamu apa? Dijawab kemudian oleh Yesus bahwa tanda kedatanganku adalah di dalam data nomor 27. Camkanlah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Apa tanda kedatanganmu? Dijawab Yesus, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Nomor 30. Pada waktu itu akan nampak tanda, yaitu anak manusia di langit. Ingat, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, pada waktu itu tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semuanya akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ingat sekali lagi, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak anak manusia di langit, semua manusia akan melihatnya, semua manusia akan meratapnya. Tanda-tanda itu apa yang terjadi? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Pertanyaan saya nih kepada saudara,
Apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Belum, Paman. Belum. Apakah tanda-tanda ini ada pada saat ada yang mengaku, akulah Kristus yang kamu pijak? Apa? Ada tanda-tanda ini ketika datang kepada Paulus mengaku Kristus? Belum, Paman. Berarti apakah Yesus Kristus anak Maria yang datang pada saat itu kepada Paulus? Bukan, Paman. Berarti Kristus lain yang kalian ikuti, yang kalian tuhankan. Karena Yesus asli ketika ditanya muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku pertama, langit kuasanya akan berguncang. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Aku nampak di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Andai saja itu sudah terjadi kepada Paulus, maka saat itu juga dunia kiamat. Karena kedatangannya yang kedua adalah tanda akan datangnya kiamat. Faktanya belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Baca nomor 23-nya. Sibilisis, Paman. Sibilisis. Baca 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, dia melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik penjara atau rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya nih, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jawab. Oke, silakan teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5 orang teman-teman Kristen silakan dijawab. Apakah teman-teman Kristen percaya atau jangan percaya seperti wasiat Yesus? Silakan. Oke, gini Bang ya. Tadi Bang Juma mengatakan akan ada gempa segala macam kan. Bang Juma itu mengatakan itu seperti ini Bang. Itu Tuhan Yesus sudah berkata enggak kalau itu kedatangan kedua kali, atau itu masih dari mau kebangkitan ke surga gitu Bang? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia, seluruh bangsa akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu aku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Itu datang ke berapa Bang? Kedua kali atau yang pertama itu Bang? Yang pertama pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Di mana ayatnya Bang? Coba saya buka dulu. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus Bang? Kedatangan keduanya pada saat dia dibawa bersama dengan tanda-tanda yang saya sebutkan barusan. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tidak ada, perintah Yesus jangan percaya atau percaya. Tapi di sini saya baca nggak seperti yang baca. Saya paham apa yang Abang bilang itu akan datang. Saya ulang pertanyaan saya. Dengar Bang. Saya jawabkan Abang. Saya tahu maksud Abang yang Abang jawab itu tentang kedatangan kedua kali. Tapi kedatangan Yesus ini seperti ini Bang ya. Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab hari ini sudah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Enggak ada kata-kata akan jatuh langit segala macam, enggak ada. Tapi kalau orang bilang itu kedatangan kedua kali, iya pasti ada sangkala akan datang. Itu kedatangan kedua kalinya Cak Ayu yang kita bahas ini. Paman. Yang kita bahas ini kedatangan kedua. Ketika murid bertanya di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu? Masa yang dibahas pada saat dia lahir? Kedatangan kedua, kedatangan ketika dunia sudah mau ditutup. Tanda-tandanya apa? Seperti matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di langit, seluruh bangsa meratap, seluruh manusia melihat. Apakah tanda itu sudah terjadi? Sudah terjadi. Mati dia. Inilah Berarti sudah kiamat.
Belum, ini kan tanda-tanda. Namanya juga tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Sudah, sekarang kan udah ada perang agama, sudah ada. Mati meja. Jangan dulu bikin ketawa dulu. Kan kita tengoklah. Tidak ada perang agama. Jawabannya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang di langit berjatuhan, kuasa langit itu berguncang. Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda-tandanya. Semua manusia akan melihatnya. Apakah sudah terjadi atau belum? Bang Rostrom, izin Bang Rostrom coba dijawab Bang Rostrom biar teman-teman Kristen bisa paham. Iya. Apakah sudah terjadi Kalau yang atau belum? disampaikan, kalau yang disampaikan Bang Zuma tentang kedatangan kedua kali itu belum terjadi. Belum terjadi. Apakah tanda-tanda itu belum terjadi? Belum. Sudah terjadi? Belum. Akan terjadi? Iya. Apa nasihat Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku Kristus di padang gurun, bertemu aku dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah Kristen mengikuti nasihat Yesus atau tidak? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik, dan ketika dia menulis surat di dalam bilik penjara mengatasnamakan Yesus, apa perintah Yesus kepada muridnya? Jangan percaya atau percaya? Hoi! Benar Bang ya. Jangan percaya atau percaya? Abang dari tadi ngomong langsung di mute. Ini saya jawab. Percaya atau percaya kata Yesus? Jawab dulu. Dengar Bang. Jangan begitu. Kita berdiskusi. Capek saya ngomong. Pertanyaan saya, nasihat Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Itu kan abang semua berbicara di bumi Bang. Aduh, abang kayak mana? Abang suaranya dengar? Ketawa. Aduh. Sakit kepalaku. Abang kan nasihat Yesus kepada muridnya. Ketika ada orang berkata bahwa dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Nasihat Yesus, percaya kepada oknum tersebut atau jangan percaya? Oke, jawab. saya abang berbicara kan waktu diam dulu. Mungkin yang Kristen lain bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya tengok. Kenapa? Pasti yang lain dulu, Kristen yang lain. Coba kalian mau jawaban macam mana? Relevan pertanyaan. Kalian jawaban ke mana? Pesan Yesus percaya atau jangan percaya tuh? Kalau ada orang bertemu Yesus, silakan Relevan. Ini mau saya jawab, tapi Bang Rostrom, silakan. Bang Rostrom. Pesan Yesus jangan percaya. Jangan percaya. Karena dari kisah para rasul 1 juga sudah dijelaskan kan? Sama gitu. Seperti sama saat dia turun pada saat dia naik. Iya, itu. Jadi itu. Kalau saya sepakat. Mungkin teman-teman Kristen ini perlu pergi ke Universitas Duta Wacana yang di Jawa Tengah sana untuk belajar punya Bapak Wismo Adiwahono gitu. Jadi perintah Yesus itu jangan percaya. Dengan kata lain, jangan menjadi pengikut Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Ayo. Oke, saya dulu ya, jangan bikin. Silakan. Ya. Jadi gini teman-teman Kristen, tingkat dewa ini pemahaman Pak Zuma ini. Jadi kalian gak usah argumen, ya. Jadi kalau saya itu hanya senang dia bisa lafal dan tapi pengertiannya diselimuti oleh awan hitam yang seakan benar. Gitu loh Bang. Jadi kalau abang percaya kepada Kristus anak Maria itu, harusnya abang harus tak dibaptis dan tidak meninggalkan iman. Iya bro. Yang dibaptis itu, Oke, silakan. Ya gini loh Bang. Kan dari siang aku ikuti itu capek abang itu, tunggu sebentar dulu. Nanti jadi gini, dari pemahaman lafal pembacaan apa yang tertulis dalam Bible itu konteksnya semua kadang-kadang lari pemahaman dari Bang Zuma. Tetapi yang mau sampaikan, ketika narasi itu disampaikan, maka harusnya
apa yang dipahami Abang Juma sekarang, harusnya tinggalkan itu agama Islam, harus menjadi Kristus yang benar gitu loh Bang. Iya Bang. Kristus yang benar itu juru selamat. Selamat itu Islam. Aduh Bang, beda. Kok beda pula? Saudara, saya simpulkan. Saya simpulkan habis itu Anda tanggapi. Kristus anak Maria itu mengajarkan dirinya menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Di mana dalilnya kalau dia berserah diri kepada Tuhan? Yohanes 14 nomor 31, coba Anda baca. Bapak yang dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu. Berarti kalian harus tahu nih orang Indonesia, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapak. Apa itu mengasihi Bapa? Senantiasa melakukan dan taat tunduk kepada apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini Kristen atau Islam? Tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Ya Kristen Bang. Nenekmu kiper. Sebentar, oke, jangan dipotong ya. Kalau yang disebut Kristen itu Bang, itu adalah pengikut Kristus yang membumi hanguskan perintah-perintah Tuhan yang Yesus taatin. Oke. Beda Gini, itu. Ya. Justru disitulah selisih pemahaman bro kepada konteks Putra Maryam ini, karena ada seorang tokoh Rasul Paulus itu yang sangat dibenci kawan-kawan Muslim. Oke, bagus. Saya tepuk tangan dulu. Enggak. Kita selingi dengan humor. Pertanyaan saya nih, kita selingi. Pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus berkata jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Itu atau Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada penipu. Kalau Paulus bukan penipu Bang. Yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa? Loh, intinya gini, Paulus yang bentar lah itu gak dari tadi. Kita kasih dulu waktu. Enggak, saya cuman sayang, adikku sayang. Saya cuma nata ya Julnat. Tidak. Anda menanyakan hatinya. Tidak. Sebentar dulu Bang. Jadi gini. Bentar. Masa nggak capek dari tadi siang bro? Kasih dulu kesempatan ke orang. Jadi gini. Apa yang dinarasikan Bang? Bahkan tadi saya lihat sedikit hati nurani Abang itu, bahwa Kristus yang di Putra Maryam itu lebih Kristen, artinya lebih pengikut Kristus Putra Maryam itulah Bang Juma, kan gitu tadi yang saya tangkap. Nah, harusnya seorang Bang Juma meninggalkan itu ajaran Muhammad itu loh Bang. Itu karena Abang dibaptis menjadi murid pengikut Kristus yang Putra Maryam. Soal konteks yang nabi-nabi palsu atau pengikut atau yang atas nama Tuhan Yesus, itu betul banyak sekarang di dunia ini. Banyak, enggak usah utarakan Abang, saya tahu itu. Tetapi kalau Kristus yang sebenarnya Putra Maryam itu Abang ikuti, harusnya Abang meninggalkan Muslim, meninggalkan agama Muhammad. Ini mungkin Bang Pesa, Gurunda Bang Zuma. Coba deh, karena teman-teman Kristen ini nggak berani menjawab, coba tanya saya deh Bang Zuma, percaya nggak Dinda Fandi sama? Ya. Nah inilah Bang Pandi jangan dulu. Oke lah, kalau tunggu dulu, nanti teman-teman Kristen jawab setelah saya. Silakan Bang Zuma. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, apakah Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya dong. Saya mengikuti Yesus Bang Zuma. Saya tidak mau percaya sama Paulus yang penyesat itu. Nah, ini ayatnya Matius 24:23. Lanjut. Dengan 25:26. Siap. Jangan kamu percaya. Real tertulis dalam Bible. Terus kenapa kalian percaya? Yang percaya itu akan disesatkan. Kalian percaya kan? Nah, kalianlah yang disesatkan itu. Syukran, sahabat chill. Barakallah fik. Oke, saya pamit dulu Bang adikku Juma yang ganteng. Iya, abangku. Jadi intinya dari hati yang paling dalam, aku berdoa sekarang
Bang Juma diberkati Tuhan Yesus Putra Maryam ya. Makasih. Mati wajah. Kawan-kawan Kristen, jangan bilang Bang Juma ayat-ayat, dia hafal semua, tetapi kadang-kadang dipelesetkan. Itu Bang Juma kan ya, supaya betul. Oke, yang Kristen yang lain mungkin teman-teman Kristen lain. Pesannya Aku mau nanya. sebenarnya mau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus, karena Yesus sudah pesan tadi Matius 24, 23 dan 26, jangan kamu percaya. Silakan yang Kristen dijawab dong. Ya, aku ada pertanyaan baru Bang Zuma. Waduh, jangan dulu yang baru, Mas Aha. Ini fokus di tema ini dulu. Ini penting Bang. Kita harus mundur sebentar, mundur sedikit. Nggak boleh. Saya larang, nggak boleh. Sebagai host nggak boleh. Ini penting ini. Apakah teman-teman Kristen mempercayai Paulus bertemu dengan Yesus? Itu yang penting. Silakan teman-teman Kristen jawab dulu. Baru kita lanjut diskusinya. Coba Dek Levan, percaya nggak? Dek Levan. Ya, basically memang percaya karena gini, Tuhan Yesus itu ya intinya itu mengajarkan mengasihi. Dan kalau kita baca kitab Korintus yang ditulis oleh Paulus itu ya, lebih spesifik di 1 Korintus 13 itu Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih dan apa makna kasih itu sendiri. Jadi di sana saya tidak melihat sesuatu Nggak bisa, yang izin Dek. Ini saya potong ya. Kalau keluar dari tema itu saya potong. Kita fokus di tema ini dulu dong. Pesan Yesus, wanti-wanti Yesus kepada murid-muridnya, terhadap Kristen juga, terhadap saya juga sebagai Islam Fandi Ahmad, itu apakah harus kita percayai Paulus bertemu dengan Yesus atau tidak? Saya nyatakan dengan tegas ya, bahwa saya tidak percaya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, wanti-wanti Yesus. Makanya kami Islam ini adalah pembela Yesus. Nah sekarang Kristen, silakan teman-teman Kristen yang ada di atas, termasuk Kang Dito. Oh, Kang Dito nggak Muslim, Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen di atas dipilih. Mau mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus, jangan percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen tentukan pilihannya. Ya udah, aku aja yang jawab deh, Bang Fandi ya, aku yang jawab. Jadi kalau Yesus itu mau menemui Paulus, ya akan ditemui pas sebelum dia terangkat, gitu aja. Karena kan Paulus dan Yesus ini sejaman. Kalau penyesat sejaman nggak dengan Yesus? Bang Afidah, makasih. Iya, Paulus itu sejaman dengan Yesus, Bang. Kalau penyesat dan antikristus itu, anti Yesus itu sejaman nggak dengan Yesus? Jack M, barakallahu fik, syukran. Iya, sejaman Bang, sejaman. Nah, sejaman juga. Penyesat yang datang kemudian mengaku bertemu di padang gurun dan dalam bilik, sejaman nggak dengan murid Yesus? Sejaman. Nah, sejaman. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya kan, Bang Zuma, aku kan tadi coba. Kenapa ada tarikan nafas itu? Kenapa tarikan nafas itu? Ayo kita belajar yuk, gunakan jujur akal sehat. Akal sehat akan membimbing saudara. Kalau Dinda Levan, sedikit buat adik saya ini. Kalau Anda ingin berbicara mengenai kasih, salah konsep kalau kasih yang Anda ajarkan itu dari Paulus. Kasih itu harus dari Yesus. Apa kasih itu? Hukum utama itu apa kata Yesus? Hukum utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dulu, mengasihi Bapa, mengasihi Eloah atau Allah. Apa kasih Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Ya harus sesuai dengan keinginan Allah. Di mana itu tertulis? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Itu baru implementasi kasih yang utama dan terutama. Apa itu? Menjalankan dengan setia segala aturan, perintah, ketetapan, hukum, larangan, dan apapun yang menjadi instruksi yang turun
melalui Nabi Musa alaihissalam. Kasih itu adalah engkau menjalankan dengan setia segala ketetapan, ketentuan dan hukum yang aku berikan. Itu baru kasih kepada Elohim. Tuh, baca tuh. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Berarti orang itu harus mendudukkan hukum Taurat sebagai pola kehidupan keberagamaan dalam hubungannya kepada Pencipta. Bukan surat Paulus. Lalu bagaimana dengan kasih kepada manusia? Hukum yang kedua. Hukum kedua itu bagaimana menurut Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat alias hukum Tuhan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajak anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, orang samping kiri kanan kita untuk kasih kepada Elohim, untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Tapi yang Kristen lakukan apa? Melalui ajaran Paulus, semua perintah-perintah Tuhan dihapuskan menggunakan darah Yesus di atas tiang salib. Inilah muncul kontradiksi, karena Yesus mengajarkan untuk melaksanakan firman Tuhan, tetapi Kristus yang palsu menghapuskan firman Tuhan, ketetapan Tuhan dengan darahnya di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Menghilangkan. Kata Yesus, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan, dia telah menghilangkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kemarin kata Bang Zuma hukum Taurat cuma untuk Bani Israel. Yes. Ya berarti kan Kristen kan juga nggak bisa mengikuti hukumnya itu juga dong. Nah, lalu untuk apa Yesus mati? Kristus mati. Bukankah tertulis dalam Galatia 3 nomor 13, untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah menebus kita Kristen dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Gini loh, tunggu. Kita di situ siapa? Kita itu ya kita semua Aliteng. Kenapa jadi Kristen? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Ingat, Kristus telah menebus kita, tanda tanya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di situ siapa? Ingat, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi kitanya itu untuk siapa? Keturunan Adam, semua keturunan Adam. Itu mulai ngaco. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus menebus kita dari hukum Taurat itu. Kenapa kita yang dikutuk? Berarti kita di situ adalah Bani Israel. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Bagi siapa? Bagi Yahudi. Kristen boleh nggak? Boleh. Kuduskanlah hari Sabat. Bagi siapa? Orang Yahudi. Kristen boleh nggak? Nggak menguduskan Sabat? Boleh. Sunatkanlah kulupmu. Yang orang non Israel boleh nggak bersunat? Boleh. Toh perintah-perintah itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi apapun yang Kristen lakukan sah-sah saja. Nggak ada perintah datang kepada Kristen. Mana Nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Tapi kenapa Kristus mati untuk Kristen? Nah, itu pertanyaannya. Sebab kematian si Kristus ini adalah tanda untuk angkatan jahat, dan kalian adalah pengikut angkatan jahat tersebut, yaitu Paulus orang Farisi. Ya. Begini Bang Zuma. Ya. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, berarti Allah tidak berkuasa membangkitkan orang mati dong. Mati meja. Justru Tuhan justru dia berkuasa. Makanya ini yang saya bahas tadi malam. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu
telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Jadi orang yang dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh orang Roma, itu sekalian diangkat menjadi Kristus bagi pembunuhnya. Itu hukuman. Itu hukuman. Di Al-Quran juga dikatakan hal yang sama, bahwa dihukum mereka, inna ja'alna sayatin awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai pimpinan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu, menjadi Kristusmu. Tuh, dalil. Jadi orang-orang yang menyembah Kristus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Pengikut Kristus yang mana di sini? Islam atau Kristen? Hoi! Yang pada intinya adalah ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu guru? Bla 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 bla. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Pertanyaan saya, kenapa kalian justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Bukankah nasihatnya jangan kamu percaya? Disitulah tanda bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur karena kalian percaya kepada pemberitaan Paulus yang bertemu dengan Kristus. Padahal Kristus yang ditemuinya bukan Kristus yang asli. Kalau Kristus yang asli yang datang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 dan diterangkan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 30. Saya kira begitu teman-teman. Kalau saya serahkan kembali kepada host, kembali saya ngunyah siri dulu. Ya. Ini saya perhatikan teman-teman nggak ada yang yang mampu menjawab nih. Bukan kok mampu bang, bisa bertanya. Silakan ditanggapi, nggak mau ditanggapi ya? Enggak, bisa bertanya Bang Juma. Kalau nggak ditanggapin, ini semakin nyata, semakin jelas bahwa memang di dalam Bible itu ada dua Kristus, satu asli dan satu palsu. Betul. Oke. Bang Juma dengar ya. Bang Juma dengar dulu, belum ngomong saya. Bang Juma, Alkitab itu ada berapa sih? Alkitab Nasrani lah kita bilang, nggak usah Kristen. Alkitab itu ada berapa sih bang? Lagi ngunyah siri Bang Zuma. Alkitab mau mengunyah, di itu aja nggak bisa dijawab dia. Lagi ngunyah siri, lagi makan siri. Oke, Bang Fandi, ada berapa bang? Bang Fandi berapa Alkitab? Bang Fandi Alkitab. Menurut Bang Soid ada berapa? Alkitab 1 menurut saya. 1? Ya. Oh, itu yang berbahasa apa? Terjemahan dari mana? 1? Itu yang bahasa Ibrani itu bang. Oh, itu aja ya? Ya. Oh, terus yang bersebaran ke Asia kemarin pakai apa? Enggak, maksudnya bang gini. Itu kan udah bahasa beda bahasa. Maksudnya kitab suci bang. Maksudnya kitab suci yang ini kan ada ayat Alkitab gitu dia kan. Maksudnya yang lebih dari perbedaan dari situ maksudnya kan itu yang kita tanyakan sama abang kita ini itu maksudnya bang. Misalnya adalah entah ayat Alkitab yang ini beda versinya gitu dia bang. Maksudnya itu yang saya tanyakan ke Bang Juma. Maksudnya gini kan, kita dari tadi kita kan di framing kita dari ayat ke sini. Maksudnya cuma menanyakan itu aja bang. Bang Dito turun dulu baru naik lagi Kang Dito. Doubling. Bang Fandi host ya. Bang Fandi itu ayat Alkitab Nasrani atau Yahudi itu ada berapa sih bang jenisnya? Bukan bahasa ya, tapi ayat Alkitab itu ada berapa sih? Berapa jenis gitu dia? Alkitab ada berapa? Berapa jenis? Kitab maksudnya apa ini pertanyaannya nih? Nggak paham saya ini. Itu aja bang nggak bisa. Nasrani bisa jawab, perbaiki pertanyaannya dulu bang. Perbaiki pertanyaan. Bang Rostum aja yang Kristen itu bingung apa yang ditanyakan sama abang. Enggak, abang itu bukan maksudnya tadi bahas maksudnya enggak gini.
Kalau kitab itu ada berapa sih? Kitab satu, kalau bahasa banyak bahasa, tapi kitab ada berapa sih bang? Kitab kalau di Nasrani Yahudi nih, nggak usah kita bilang Kristen, nah ya apalah Nasrani Yahudi. Bukan, Protestan ada 66 kitab, Katolik ada berapa kitab? Bukan gini bang, maksudnya bang. Kita bahas kitab. Dengar bang. Itu kan Bang Rostrum aja nggak paham, apalagi saya. Aduh, pusing juga aku sama ini. Oke, gini. Tadi kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru, kan itu dia kan. Dari tadi abang Juma kan tadi membuka Matius segala macam, Mazmur apa kan, itu kan di Katolik di apa pun kan ada juga. Maksudnya berapa jenis sih, makanya sampai bisa perbedaan gitu dia. Maksudnya dari ini kan ini ada nabi palsu, ada segala macam gitu dia. Maksudnya kitab itu ada apa berapa ini? gitu. Pertanyaan apa ini Bang Soid? Kang Dito maju lah ini. Kang Dito punya ini kalau kayak gini. Tes. Jadi maksud pertanyaanmu apa, Soid? Kalau yang di LAI itu totalnya 66. Sebentar lagi sisa 65. Karena yang kitab Revolution atau Wahyu dikit lagi akan hilang. Sebentar lagi sisa 65. Kalau Katolik itu jumlahnya 73. Ortodok 78. Kau mau nanya apa? Oke. Di dalam semua itu bang, yang kami ini kan persamaan itu ada semua nggak di situ bang? Atau berbeda-beda nggak ayat-ayat dari Katolik gitu dia bang, sama ayat Nasrani? Berbeda. Katolik itu ada tambahan Daniel. Enggak, dari gini bang. Abang coba Bang Rostrum coba buka Bang Lukas 1 ayat 2. Beda nggak tulisannya di situ? Oh, sama-sama LAI gitu maksudnya. Bang Ini apa maksudnya orang ini ya lama aja. Bang Rostrum bikin malu. Bang Soid izin Kang Dito, Bang Soid cuci kaki, mandi terus ke neraka. Ribet dia. Ya, yang lain lah, yang lain. Ini ada Binsar sama iya ada Ito Darni selamat malam Ito. Halo. Ito Darni, Bang Binsar. Iya, selamat malam semuanya. Host, izin host. Silakan Bang Rostrum. Iya, tadi kan saya mau nanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma tadi. Ketika beliau berbicara itu ya hampir memakan waktu sampai 10 menit ya kan. Jadi izinkan juga kami berbicara. Nah, dalil yang dibawa Bang Juma terkait perjumpaan antara Yesus dengan Paulus yang didalilkan ke Matius pasal yang ke-24 itu sudah tidak nyambung lagi. Alasannya apa Bang? Silakan. Alasannya apa? Alasannya, kalau kita boleh jujur pada konteks yang dibaca Bang Juma di Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25, itu terkait khotbah Yesus tentang akhir zaman. Terkait tentang pemberitaan nama Yesus di akhir zaman. Jadi udah sangat keliru ketika beliau mensangkut pautkan khotbah akhir zaman dengan perjumpaan personal antara Yesus dengan Paulus. Andai kata itu adalah akhir zaman, maka Bang Juma dan kita semua tidak akan ada hari ini. Makanya sangat keliru. Jadi bagi teman-teman Kristen, kita harus paham ini. Mereka menggunakan ayat Alkitab untuk membuat keraguan dalam hatimu. Iblis pun memakai cara yang sama ketika dia mencoba Yesus. Makanya belajar pada Alkitab bukan pada Bang Juma. Karena Bang Juma
memaksakan ayat akhir zaman tentang perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus secara personal. Itu sudah nggak nyambung. Di mana pula pikirnya? Udah ku bilang ya Logika Bang berpikirnya Iksan di dari mana? dulu sama Bang Juma itu. Tapi Nah, itulah. ngeyel selalu Bang Juma. Ngeyel. Inilah orang itu, orang yang ngeyel. Udah kayak Makanya kalau orang-orang Kristen, mari kita pahami, belajar pada Alkitab. Karena iblis juga memakai ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan cara yang sama dipakai Bang Juma untuk menggugurkan iman kita. Oke, saya tanggapi ya. Jadi, boleh ya Bang? Saya tidak sampai 10 menit. Ya, namun sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya yang lagi nonton bareng di Perdos Unhas Antang. Sehat selalu sahabat di sana, selamat berjuang. Jadi gini kawan, Yesus kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya tanda kedatanganmu itu apa? Sederhana loh itu. Apa tanda kedatanganmu? Paham enggak pertanyaan itu? Maksudnya kalau kamu datang itu tanda-tandanya apa? Lah Yesus dengan gamblang menjelaskan, kalau aku yang datang begini. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak begitu, jangan kau percaya. Sekali lagi saya katakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganku tandanya seperti Bang Juma. kilat ya. Sekarang Di pertanyaan situ kan- saya apa di tuh? situ ada lagi, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu harus abang lanjutkan di situ. Jangan kau potong-potong. Oke. Hingga Tetapi pemahaman apa? orang pun kau bawa kepada narasi caramu berpikir. Padahal Sekarang di situ coba sudah ada kata. Oke. Saya mungkin Anda mengatakan saya keliru. Boleh Anda bacakan data nomor 23-nya sampai nomor 26-nya? Silakan. Dan apa tanda kesudahannya kan? Anda bantah argumentasi saya kan? Oke, silakan Anda baca. Silakan. Oke. Ayat 23. Ayat 23. Ya. Pada waktu itu seluruh umat Kristen begion dah, dengarkan, listen. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27 jawabannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak Yesus anak manusia itu akan datang, di mana di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ini adalah pernyataannya kelak di akhir zaman. Sewaktu Yesus bersama dengan Paulus, itu bukan akhir zaman kan ku bilang Bang Juma. Itu hanya khusus Yesus memilih Paulus, ya. Dia mau menobatkan Paulus agar bisa Paulus itu menyebarkan Injil. Itu bukan akhir zaman Bang Juma. Jadi Bang Juma itu guru palsu. Silakan. Baik. Ibu ngerti kata kamu di situ? Kamu itu siapa? Iya, pada saat itulah di sekitarnya itu kamu. Kamu itu siapa? Jujur dong. Kamu itu siapa? Iya, pada murid-muridnya. Murid-muridnya. Terus kenapa ibu? Kenapa ibu larinya ke luar negeri? Pada waktu itu iya, kami kan
Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kepada siapa? Kepada kamu, murid-muridnya pada saat itu. Murid-murid pada saat itu. Lihat, Mesias ada di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Siapa di zaman Yesus di luar murid Yesus yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Itu nanti kelak di akhir zaman, Bang Juma. Berarti maksud Ibu Darni ini murid Yesus. Pada saat itu Bang Juma. Bukan nanti pada saat itu kejadian itu. Nanti kelak. Jadi menurut Bu Darni, nabi-nabi palsu. Jadi menurut Ibu palsu seperti Bang Juma. Bang Juma itu pengajar palsu. Berarti Bu Darni murid Yesus ini masih hidup sampai hari ini. Ya, saya sudah murid Yesus. Nah, inilah kalau Anda tanya saya gila. Kan disuruh penginjilan. Yesusnya tidak berbicara kepada Bu Darni. Emangnya murid Yesus hanya 12, Bang Juma? Yesus berbicara kepada siapa saat itu? Saat itu pada saat itu pada murid-muridnya. Murid-muridnya kan sudah menyebar itu. Menyebar. Jadi ayat ini, Bang Juma, dengar kau dulu, Bang Juma. Bang Juma itu pengajar sesat, Bang Juma. Ini ayat ini untuk kelak di akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedua kali. Belum datang Yesus kedua kali, Bang Juma. Belum. Iya. Belum ada Yesus datang sama Paulus. Yesus belum datang, Bang Juma. Itu belum kedatangannya di akhir zaman. Sewaktu sama saya Paulus. Ulang lagi. Jadi jangan Bang Juma memutarbalikkan Alkitab. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada saya tanggapi dulu. Ibu Darni ini harus diajari, otaknya lagi bengkok. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, bukan berkata kepada Bu Darni, berkata kepada kamu. Orang itu berkata kepada kamu bahwa dia bertemu Mesias di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa pada masa itu yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa? Kok larinya ke Bang Suma? Memang Bang Suma sesama dengan murid Yesus. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sesama dengan murid Yesus, yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menggenapi ini? Bang Suma atau Paulus? Bang Juma udah berapa kali disampaikan. Matius 24 dan 25 itu konteksnya khotbah tentang akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waduh. Cuma khotbah. Betul. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Bang Juma tidak beriman Alkitab ini loh. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Yang seperti tolong dengarkan saya. Bang Juma, coba satu-satu. Anda yang memaksakan, bukan saya. Anda yang memaksakan. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati kalian. Penumpang gelap, serigala berbulu domba. Bukan kalian yang dinasihati Yesus. Yesus menasihati muridnya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ada enggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Siapa namanya? Paulus. Jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku itu adalah matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, seluruh bangsa akan melihatku. Dan kalau datang, sabar. Dan kalau aku datang dengan tanda-tanda itu, maka itulah tanda kesudahan akhir hidup dunia ini. Andai saja, dengar dulu, oke. Dengarkan dulu Balang, dengar. Andai saja Yesus datang yang kepada Paulus, maka itu hari itu jugalah kiamat. Hari itu jugalah tanda akhir zaman. Tapi
Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi kiamat. Makanya dia mengatakan, jadi kalau ada orang yang datang kepadamu bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Sebab nanti saya datang kalau sudah akhir zaman. Jadi yang datang itu bukan aku. Itu kan narasimu aja Bang Juma. Itu ucapan Yesus, Pak. Sekarang gini. Bang, kalau berani sama Edis, Bang. Itu ucapan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri pun menerima Rasul Paulus kok. Gak ada pertentangan di dalam hal. Di mana murid Yesus menerima Paulus? Di mana? Iya menerima. Di mana? Kisah Paras, tapi udah tahu tentang Di mana? Tapi kan sudah tahu Alkitab. Kalau kami. Anda membaca Anda kan Kisah sudah Para bilang Rasul kepada 21, jangan bohong di sini. Jangan bohong. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda akan lihat bagaimana Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau Bang Juma baca Kisah Rasul pasal 15, maka Bang Juma akan lihat. Oke, saya baca. Sama Rasul Paulus. Oke, saya baca. Saya baca. Kisah Para Rasul 15 nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal 15. Nomor berapa? Nomor berapa? Baca aja. Baca saja, Bang. Ya jangan tapi abang nomor abang sudah berapa? mengaku bahwa abang tahu Nomor tentang Alkitab berapa? kami. Nomor berapa? Nomor berapa? Bacalah mulai dari ayat 1 sampai selesai. Nenekmu kiper. Itulah kau Nggak apa-apa penyesat. nenekku kiper daripada mulutmu doer. Lah biar doa yang penting yang saya sampaikan kebenaran daripada kau Kebenaran menurut pemikiranmu. Lalu menurut siapa? Alkitab Pemikiran lo. udah salah. Pemikiran lo. Jadi harus menurut pemikiran lo, penyembah Kristus palsu. Harus pemikiran lo. Nenek lu kiper. Jelas-jelas itu nasihat Yesus untuk Bani Israel kok. Jangan kau percaya kalau ada orang bertemu dengan aku mengaku. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang disertai dengan tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda itu jangan kau percaya. Memang sakit, menyakitkan memang, tapi itulah kebenaran. Aduh, nggak Saya sakit loh, Bang harus Juma. Enggak, Bang sampaikan. Juma. Saya Kok harus sakit? sampaikan. Bagi orang Apa gila yang abang memang tidak sampaikan, Dok? sakit. Kalau orang gila nggak Enggak, sakit, abang itu karena udah sudah gila. tidak, karena Abang sudah gila, tidak Bang berfungsi Juma yang otaknya. gila. Karena tidak sudah berfungsi otaknya. Aku Sekarang dulu. begini, Bang sekarang Juma. begini. Benar tidak Suatu Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Benar enggak? Iya. Menurut Yesus, datang menurut bukan Yesus, sewaktu menurut Yesus datang Yesus, kepada Paulus bukan percaya akhir atau zaman, jangan Bang Juma. percaya? Yang ini tadi Matius 24 Menurut itu, Yesus, Matius 24 percaya ayat 23 atau jangan sampai percaya? 28. Menurut itu khotbah Yesus nanti kelak di percaya akhir zaman, atau Bang jangan Juma. percaya? Menurut Yesus percaya Iya, atau jangan percaya? Jangan percaya udah kepada selesai. nabi-nabi palsu dan Jangan pengajar-pengajar percaya, udah selesai. Percaya. Bang Juma, Jangan jangan percaya. Gitu maksudnya. Jangan percaya Paulus. Iya betul. Sama Gitu pengajar-pengajar sesat. Jangan percaya, jadi bukan sama Paulus. menurut Paulus Bu itu Darni, langsung dipilih oleh Yesus. Bu Darni ini sudah akui jangan percaya kepada Paulus. Tepuk tangan untuk Bu Darni. Bukan kepada kepada pengajar dan nabi palsu. Kan itu Ya, itulah ayatnya, Paulus. Ayat 27. Dengar. Itulah Paulus. Paulus Mana bukan ada pengajar. Palsu Paulus, bukan. Kalau Dia adalah bukan rasul yang pengajar, mulia. kalau bukan Dia adalah pengajar, rasul yang Bu Darni. suci. Sekarang saya tanya dengar. kepada Bu Darni. Sekarang saya tanya. Melihat nabi palsu, tunggu dulu Bang Juma. Melihat nabi palsu itu dari buahnya Bang Juma. Paulus Buahnya itu memanggil- tidak pernah mengawini banyak wanita. buahnya- Paulus itu setelah bertobat tidak pernah membunuh. Paulus itu setelah bertobat nggak pernah mencongkel mata orang. Paulus Sekarang itu setelah pertanyaan bertobat saya- nggak pernah dia berganti-ganti istri. Dan Paulus itu setelah bertobat nggak pernah dia menginginkan tahta. Dia itu Sekarang tulus pertanyaannya. penginjilan, Bang Juma. Dia Sekarang- melangkah dulu, tunggu Orang dulu. gila, orang gila, Tunggu, turunkan Bang ini, Juma. turunkan Diperbaiki dulu cepat, dirinya. turunkan cepat sebelum Bang mulut saya Juma, kasar. Bang Juma. Orang gila. Bang. Tanda-tanda Saya dari boleh buah. bertanya nggak, Bang? Tanda-tanda dari buah nabi palsu. Darni, dengarkan Bu Darni, dengar.
Dia akan memanggil aku Tuhan. Dia akan bernubuat pakai namaku. Dia akan mengusir setan pakai namaku. Dia akan bermujizat pakai namaku. Jangan kau karang-karang buah-buahnya. Itu koplak namanya. Itu namanya kamu pelacur agama. Kau lacurkan agamamu demi untuk mengajarkan kesesatan dan kesetanan. Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tanda-tanda dari buah nabi palsu adalah: 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bernubuat pakai namaku. 3. Bermujizat pakai namaku. 4. Mengusir setan pakai namaku. Baca itu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaannya orang pintar adalah, Pintar banget sih. di mana buah-buah itu? Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Benar sekali. Kasih kesempatan buat kita bertanya, Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Sebutkan keturunan Ismail. Oke, Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Bang Juma, Kisah Rasul 15. Sudah selesai. Malu Kisah kalian kan? Rasul, Malu Kisah kalian. Rasul. Malu kalian menjawab itu. Kenapa kalian malu? Karena seluruh tanda-tanda buah dari nabi palsu ada sama kalian. Yang memanggil Yesus Tuhan kalian, yang bernubuat pakai nama Yesus kalian, yang mengusir setan pakai nama Yesus kalian, yang bermujizat pakai nama Yesus juga kalian. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Yang bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun adalah nabi dan rasul kalian, Paulus. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Ayo. Setuju, yang Bang. menerima tanda Yunus, yaitu keluar dari kubur pada hari ketiga kalian. Kalian mau kemana, Cak Ayu? Toplores. Mau kemana kalian? Bersyukurlah ada orang seperti Bang Suma dan teman-temannya ini yang dengan sikap yang tegas mengajarkan isi Bible kalian yang kalian pelintir demi keimanan buta kalian itu. Saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan pastor, tapi saya siap mengajarkan kalian dengan jujur tanpa tendensi pulus perpuluhan. Kalau berani sama Edis. Semata-mata untuk mengajarkan kalian supaya kalian itu meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus palsu. Itu aja. Bima boleh bertanya Pak? Silakan. Abang, saya mau tanya. Abang, silakan. Apa? Ya Bang, suaranya kecil Bang. Coba di Bang Afida, barakallah fix. Silakan. Afida, syukur. Ya Bang Lomen, suaranya agak dikencengin Bang. Silakan. Siap. Abang, saya mau tanya sedikit. Saya ini paling suka nonton Abang punya siaran. Saya dari Kupang, NTT, Abang. Siap. Nah, kebetulan saya Nasrani, tapi saya serik sekali dengan Abang. Suka dengar. Yang jadi beban dalam pikiran, setiap kali Abang berdebat, saya akui bagus. Tetapi pingin yang saya tanya tuh di Abang itu satu. Abang waktu Abang pun kitab Al-Quran itu dikasih turun ke siapa? Nabi Muhammad. Di gua. Ya, Nabi Muhammad itu kan di gua. Ya. Itu ada saksi mata kah yang lihat? Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai saksi. Apa tujuan saksi? Untuk memperkuat kebenaran satu keadaan. Betul? Betul Bang? Betul Abangku. Oke. Satu kebenaran yang terjadi tanpa ada saksi, apakah berubah menjadi bukan kebenaran? Atau tetap saja benar? Pakai itu kita berpikir pakai akal sehat ya. Benar. Ya, benar. Kebenaran tanpa saksi tetap aja benar. Contoh Bang ya, contoh. Tidak ada saksi melihat seorang wanita digauli sama seorang laki-laki. Tapi kita bisa bersaksi bahwa wanita tersebut habis digauli, habis didatangi seorang laki-laki. Apa yang menjadi dasar pijakan kita bersaksi? Kita melihat perutnya membesar. Meskipun kita tidak melihat
dengan mata kepala kita wanita tersebut habis digagahi seorang laki-laki, tetapi karena fakta sudah terpapar real, nyata, dia hamil. Dengan kata lain, demi Tuhan yang menciptakan kita pun kita rela dan ikhlas bersaksi, wanita ini pasti habis digagahi oleh seorang laki-laki. Begitulah Al-Quran. Kita nggak hadir pada zaman itu, tapi dengan adanya pola yang dibawa Al-Quran, kebenaran yang ada di dalamnya, maka tanpa melihat kejadian, kita bisa bersaksi bahwa beliau adalah nabi yang menerima wahyu dari langit. Beliau adalah utusan Tuhan yang menerima wahyu. Berbicara tentang kesaksian, saudara, kalau sesuatu yang tidak benar memiliki banyak kesaksian-kesaksian. Misalnya, ada orang mengatakan aku ini adalah seorang jenderal. Saksinya ada 2.000 orang. Memang betul dia jenderal, memang betul dia jenderal, memang dia betul adalah jenderal. Tapi kalau ternyata pada dasarnya dia bukan jenderal, pertanyaan saya, apakah dia yang bukan jenderal tapi karena banyak yang bersaksi bahwa dia adalah jenderal, maka orang yang bukan jenderal ini bisa jadi jenderal? Jawab. Bang Lomen, dijawab Bang Lomen. Siap, iya benar. Maksudnya benar jenderal? Iya, tergantung dari masing-masing pemikiran toh kakak. Kalau ada orang yang bukan jenderal, tapi ada 2.000 orang bersaksi dia adalah jenderal, apakah ketidakjeneralan orang tersebut menjadi jenderal? Bisa menjadi jenderal toh? Hah? Tapi dia bukan jenderal. Tidak. Dia bukan jenderal, tapi banyak orang mengatakan dia jenderal. Apakah orang yang bukan jenderal ini menjadi jenderal karena kesaksian-kesaksian palsu 2.000 orang tersebut? Tapi saya tanya dulu, itu dia mengaku dari anggotanya mengaku jenderal itu, apakah mereka ada kaitannya dengan dia atau tidak? Bukan. Orang ini bukan jenderal, tapi banyak orang bersaksi bahwa dia adalah jenderal. Apakah dia yang bukan jenderal karena banyak saksi-saksi palsu mengatakan dia jenderal, maka dia adalah jenderal? Sabar, saya masih bingung di pertanyaan abang. Begini saudara, ada seorang rasul, tapi bukan rasul. Banyak orang yang bersaksi bahwa dia adalah rasul, tapi dia bukan rasul. Pertanyaan saya, dia yang bukan rasul, tapi banyak orang yang bersaksi palsu dia rasul, apakah orang tersebut bisa jadi rasul? Kalau orang itu bersaksi palsu, dia bukan rasul, tapi banyak orang di sekelilingnya kemudian mengatakan dia adalah rasul. Apakah dia yang bukan rasul ini menjadi rasul karena kesaksian-kesaksian palsu? Jadi rasul palsu. Jadi rasul tapi palsu. Iya betul. Itulah yang Yesus katakan saudara di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi orang, aku tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau aku menghakimi seseorang, maka kesaksianku itu sah. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian kenabian Yesus, kesaksian kerasulan Yesus, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Begitulah Nabi Muhammad. Tidak perlu ada saksi. Kenapa? Karena dia nabi. Yang disebut nabi hanya dia yang mendapatkan wahyu, bukan orang di sekelilingnya. Jadi tidak perlu saksi. Sama seperti Nabi Musa. Ada nggak saksi ketika dia menerima Torah di atas bukit Sinai? Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman dia dengan Elohim saja. Tapi kenapa orang-orang percaya kalau dia itu adalah nabi? Karena ajarannya. Ajarannya menghantarkan Bani Israel selamat yang mengikutinya. Begitu juga apa saksi kenabian Nabi Muhammad? Kenabian Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di atas muka bumi yang beriman kepadanya adalah saksi. Saya bersaksi, wanita ini pernah digauli.
Tapi saya tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi saya yakin sepenuh hati dia habis digauli. Apa? Karena mata saya melihat perutnya membesar, hamil. Habis di USG, hamil. Jenis kelamin yang ada dalam janinnya itu laki-laki. Berarti tanpa saya melihat dia habis digauli, saya berani bersaksi wanita ini habis digagahi oleh seorang laki-laki. Apakah kesaksian saya salah? Benar. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Betul-betul abang, maksudnya begini, kalau lari perumpamaan ke wanita hamil, nah abang kan lihat wanita itu hamil, walaupun abang tidak lihat dia digauli oleh siapapun, tetapi dia kan digauli oleh suami. Contoh, dia sudah bersuami, ya otomatis suaminya yang menghamilinya dia, begitu. Tapi kalau abang punya narasi ini kan lari seolah-olah wanita itu mungkin digauli oleh sekelompok orang atau bagaimanakah, tiba-tiba dia hamil. Nah, kita memang lihat dengan mata kepala abang. Itu yang dinamakan narasi abang berpikir untuk sesuatu yang nyata. Kita lihat dengan nyata. Tapi begini, masalah saya akui abang memang orangnya pandai, pintar, tetapi dalam perkataan abang semua abang larinya ke contoh ke Alkitab. Terus pertanyaan-pertanyaan kita abang pakai ke Alkitab, memang betul, tetapi pertanyaan kita ini kan menyangkut agamanya abang, begitu. Maksud saya pingin, maksudnya kalau ditanya sama orang Kristen, abang coba pakai dari abang punya, begitu. Jangan samakan dengan Nasrani, begitu. Terus kalau orang Muslim, kalau tanya ke abang kan bawa mereka ke narasinya orang Muslim, begitu. Tidak ada, saya minta maaf, saya tidak ada mau begini begitu, tidak. Baik. Maksudnya mau searah begitu abang. Baik. Kalau itu yang Anda minta, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dan sungguh dia Allah maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Dalil yang lain, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah yang menurunkan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalil. Lepas daripada itu saudara, Nabiku Nabi Muhammad menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada kerabatnya, keluarganya menjadi saksi. Habis itu saudara disampaikan kepada para sahabatnya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang seangkatannya pada masanya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang sekampung, sekecamatan, sekabupaten, senegara, sedunia. Dan mereka semua bersaksi tentang itu. Keluarganya bersaksi, sanak famili, handai tolan, sahabat bersaksi, dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika saya bertanya kepada Anda tentang saksi. Siapa saksi yang melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Siapa saksi ketika Yesus berfirman kepada Paulus kitab Roma, kitab Galatia, kitab Filipi, kitab Efesus, Filemon, dan seterusnya? Tunjuk satu orang menjadi saksi ketika Yesus datang memberitakan Injil kepada Paulus tentang 13 buku ini. Anda butuh waktu berapa ratus tahun untuk menjawab? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berfirman tentang kitab Roma? Roma begitu tebal, berarti dia butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Pada saat Yesus muncul sekali aja di padang gurun, tidak mungkin pada hari itu juga Yesus mengajarkan 13 buku langsung kepada Paulus. Paulus bisa meleleh otaknya. Berarti dia butuh bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mengarang buku-buku ini. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus memberitakan buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus. Tunjuk satu nama.
Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Anda butuhkan untuk menjelaskan itu kepada saya? Silakan. Silakan ya untuk teman-teman Kristen, Bang Rostrom, Levan sama Lomen, kalau bisa dijelaskan silakan. Ini pertanyaan yang menarik. Silakan, Bang Rostrom, Levan atau Lomen. Siap. Saya memang bukan tidak bisa menjawab. Dan itu Abang sudah kasih pertanyaan dan Abang sudah jawab. Butuh ratusan tahun. Nah begini, mungkin puluhan tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari. Nah, minta maaf saya kalau untuk yang pertanyaan begitu kita belum sampai di situ. Saya hanya pingin tadi satu pertanyaan saja buat Abang yang tadi yang saya bicara dari awal itu. Kalau untuk yang lain-lain saya belum bisa, memang bukan level saya. Saya hanya karena saya sering nonton Abang, suka ada yang tanya begini, oh itu kamu punya saksi tidak begini. Terlalu banyak, makanya ini malam ini saya ingin ketemu dengan Abang. Nah ini saya sudah sampaikan, Abang sudah jelaskan ke saya. Itu satu saja yang tadi dari awal saya masuk itu saya mau bertanya itu saja. Kalau untuk pertanyaan Abang ke saya, minta maaf saya belum sampai ke situ. Tetapi kalau Abang tanya tentang ajaran kami, misalnya Kristen, kami punya pemikiran sendiri dan itu tidak sama seperti Abang dorang pun pemikiran. Satu pemikiran tidak bisa satu kasih ketemu, beda. Itu kan pelajaran di sekolah. Di sekolah kita bisa kasih ketemu, tetapi masalah agama dan kepercayaan masing-masing susah ditemukan. Kecuali kita satu iman. Bang gereja mana? Saya Gemit, Abang. Gemit gereja? Ebenezer. Kita di Kupang NTT. Oh, Protestan. Iya, Protestan. Saya jujur, saya paling suka nonton Bang Zuma, tetapi yang mengganjal saya selama ini nih cuma satu pertanyaan itu saja. Kalau yang lain saya lihat Abang bantah terus. Memang ada bantahan. Seperti tadi malam kita nonton live, memang saya betul-betul paten. Cuma mungkin penilaian dari itu masing-masing, toh dari mereka, dari si A, si B, si C. Tapi kalau dari saya tadi malam memang betul-betul perfect. Itu saya akui. Abang orangnya memang betul-betul terbaik lah. Itu untuk begini tidak. Tapi seperti Bang Zuma sampaikan, pertanyaan ke orang Kristen begini, dia jawab melalui pemikirannya dia. Nah, Abang punya tanggapan melalui Abang punya agama. Tidak mungkin bisa ketemu 100% tidak mungkin ketemu Abang, kecuali seperti Abang dorang debat yang bilang kasih data itu ketemu. Tapi kalau pakai logika sampai kapanpun tidak akan ketemu. Abang mau berguru di manapun, kurang 1% Abang sudah jadi seperti di Yang Maha Pencipta, tetap tidak akan ketemu. Karena begini, narasi Abang lain, narasi saya lain. Kita mengimani masing-masing punya keyakinan. Tidak bisa kita kasih klop atau kita satukan, tidak mungkin Abang. Kecuali ada fakta yang terjadi dari kitabnya saya dengan kitabnya Abang, begitu. Minta maaf saya omong bicara agak panjang sedikit. Saya cuma mau sampaikan itu. Kebanyakan orang bernarasi begini begitu saya nonton. Bang Lomen, siap. Izin Bang. Bisa difokuskan di pertanyaan tadi mungkin. Kalau ada Bang Rostrom atau Levan bisa menjawab siapa yang menjadi saksi kalau Paulus itu menerima wahyu dari Yesus. Silakan Bang Rostrom atau Bang Lomen mute aja dulu biar masih ada dua Kristen yang bisa jawab nih. Silakan Bang Rostrom atau Levan. Tidak ada, justru itu secara teologis kita masih diskusikan ya. Tentang pengakuan Paulus itu, karena dari Yesus sendiri kalau dia datang kedua kali itu selesai dunia ini gitu. Oh, keren. Itu masih menjadi perdebatan. Jadi sebenarnya tadi yang Bu Darni bilang itu membahas akhir zaman, nggak ada urusan akhir zaman sama awal zaman. Kalau Yesus datang yang kedua kali itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Nah, yang dinarasikan Paulus adalah Paulus didatangi Yesus, berarti Yesus sudah datang yang kedua kali dan itu tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, itu yang masih diragukan. Jadi secara aksioma di penalaran logikanya itu Bang Zuma tepat dan kami di Kristen ini belum bisa menjawab penalaran itu.
Itu yang menjadi mispersepsi tadi sampai sekarang. Gitu. Nah, saya mau kasih hadiah ini satu. Saya agak mendukung Paulus, tapi yang saya dukung di Roma 12 itu ayat 1 sampai ayat yang kedua, kalau boleh saya bacakan. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa, dan yang sempurna. Itu yang saya akui ya. Bukan kepada Yesus, kepada Bapa. Terima kasih. Bang Zuma, izin. Ya. Boleh ndak saya satu pertanyaan dengan pertanyaan yang sama yang dilontarkan Bang Lomen tadi? Boleh. Satu aja untuk teman-teman Kristen bertiga di atas. Kang Dito, itu Bang Andi mungkin di bawah, tolong dinaikkan Kang Dito. Di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, kata Yesus nih. Firman itu disampaikan kepada murid-murid Yesus dan murid-muridnya telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, siapakah saksi Yesus anak Bunda Maria ini ketika menerima firman? Silakan dijawab teman-teman Kristen yang bertiga di atas. Ada yang mampu menjawab siapa saksi Yesus menerima firman? Disebutkan. Jadi saksi ya, sorry ya, saya juga kurang ini, tapi basically Yesus itu di dalam Alkitab diakui sebagai firman itu sendiri. Tapi ini agak malam ya, aku udah mau turun juga. Cuma aku mau nanggepin satu poin dari Bang Zuma tadi. Kenapa aku percaya bahwa Paulus itu tidak mengajarkan sesuatu yang berlawanan daripada apa yang Yesus ajarkan. Kan yang dikaji tadi, kenapa Paulus itu menyebarkan Injil atau Kristus itu kepada bangsa-bangsa yang lain, ya kan? Sedangkan Yesus itu bilang dia adalah gembala yang diutus untuk khusus kaum orang Yahudi, ya benar kan? Nah jadi dalam sana aku ngertinya bahwa memang Yesus itu dalam bentuk fisiknya saat di bumi itu dia memang berhubungan, bertemu dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Namun dia tidak punya tugas untuk secara khusus pergi ke bangsa-bangsa lain gitu. Tapi bukan berarti Yesus itu hanya untuk keselamatan dalam Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, bukan berarti itu. Kenapa? Karena aku baca di Matius 28, mungkin teman-teman udah tahu juga, Matius 28 yang ayat ke-18 ya. Yesus itu mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, dari sini aku lihat bahwa memang Yesus itu sendiri mau segala bangsa itu untuk dijadikan murid dia. Artinya apa? Murid yang saling mengasihi. Dan itu aja sih teman-teman. Oke, silakan Bang Zuma, keren ini. Oke, iya. Jadi gini, saya ingin kerangka berpikir kita itu seirama dulu, bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Islam mengakui itu. Datangnya sosok Nabi di tengah Bani Israel yang mengajarkan firman kepada Bani Israel. Salah satu firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dia hanya menyatakan, "Ani abudullah rabbi wa rabbakum."
tunduk berserah diri hanya kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya manusia. Matius 20 nomor 23, apa kata Yesus? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini bertentangan dengan ucapan seseorang yang keluar dari kubur yang berkata kepadaku telah diberi kuasa di surga, di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ingat, ketika Yesus dicobai di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembahku, sebab aku punya hak memberikan kepada siapapun, aku punya kuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, Yesus utusan yang maha suci ini nerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Bukankah Yesus tadi menolak? Oh, dia diberi kuasa dari Tuhan. Bukankah dia mengatakan, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yang berhak itu adalah Bapa. Berarti dia tidak memiliki kuasa di surga. Sedangkan ketika dia terangkat ke langit, dia hanya duduk di sebelah kanan. Bukan dia sang penguasa, dia hanya duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kemudian ketika oknum ini keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kontradiksi dengan ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu, kontradiksi dengan pesan Yesus. Di dalam pengajaran Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid Yesus, jangan engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini nasihat Yesus. Kok tiba-tiba Yesus sendiri pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Kan lucu. Katanya dia hanya untuk Bani Israel, katanya dia berpesan jangan ke bangsa lain. Kok dia setelah masuk kubur, keluar kubur kok jadi aneh? Artinya itulah yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Ketika orang Farisi minta satu tanda, wahai guru berikan tanda kepadaku. Apa kata Yesus? Orang angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda apa? Ada kebangkitan pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul di khotbah Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus sendiri, murid-muridnya tidak pernah diberikan tanda Yunus. Apa buktinya? Silakan Anda buka Kisah Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kita bandingkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Yang kedua adalah kelompok angkatan yang tidak jahat, murid-murid Yesus yang asli, yang tidak diberi tanda hari ketiga, tanda Yunus. Apa buktinya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Wanita bernama Maria bersama dengan Maria yang lain, ibu Yakobus, datang ke kuburan pada hari Minggu pagi. Mereka tidak menemukan kemudian mayat Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi mengabarkan berita itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Apa yang terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Maria, murid-murid Yesus tidak percaya ucapan mereka dan menganggap ucapan mereka adalah omong kosong. Artinya apa? Tanda Yunus tidak diberikan kepada mereka. Nomor 12 yang Anda baca. Meskipun Petrus tidak percaya,
dia pagi-pagi buru-buru ke kuburan melihat di sana. Dan setelah dia sampai di sana, dia tidak menemukan mayat, melainkan hanya kain kafan. Apa ucapan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja tanda Yunus itu adalah tanda untuk muridnya, orang benar ini, maka begitu Maria datang berkata, Yesus tidak ada di kubur, pasti mereka akan mengatakan, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita benar-benar sudah bangkit sesuai dengan apa yang diucapkannya. Mana dia? Ayo kita cari, ayo kita cari, ayo kita cari. Tapi apa faktanya? Mereka tidak percaya berita itu dan mengatakan itu omong kosong. Lalu kemudian Petrus ke kuburan, benar-benar tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja dia mendapatkan tita, aku akan bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata, haleluya, haleluya. Ternyata Tuhanku benar-benar bangkit. Tapi apakah itu terjadi? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan ketika sosok yang keluar dari kubur ini, di data nomor 37, tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid Yesus. Apa reaksi murid Yesus? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat apa? Melihat hantu. Hantu. Kalau mereka diajarkan tanda Yunus bangkit hari ketiga, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan terkejut, malah mereka akan bikin kemah, bikin api unggun di samping kubur gurunya. Hari pertama, masih 2 hari lagi kawan, sabar, biarpun banyak nyamuk kita tunggu. Hari kedua, masih lapar kita yang gak ada makanan, jangan pergi, guru kita akan bangkit. Menjelang hari ketiga, mereka akan menunggu. Keluarlah gurunya. Mereka akan berlari memeluk. Guru, Romi rindu. Dipeluknya gurunya, diciuminya gurunya, disembahnya gurunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena baca Markus 14 nomor 50. Pada saat gurunya ditangkap, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jadi apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Guru kita ditangkap, innalillahi. Guru kita dibunuh, innalillahi. Guru kita sudah dikubur, innalillahi. Selesai perkara, tak ada lagi guru. Mereka tidak mengikuti proses apapun. Mereka sudah tak ada harapan. Kau tiba-tiba datang membawa berita mayat gurumu nggak ada di kubur loh. Ada-ada aja. Aku nggak percaya. Meskipun demikian Petrus datang melihat. Benar loh. Emang di sini dikuburkan? Kok nggak ada? Kain kapan aja yang ada. Tiba-tiba muncul. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan. Sebab mengira melihat hantu. Artinya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga. Kenapa ada hari ketiga? Karena mereka angkatan jahat dan orang Farisi minta. Matius 12 nomor 38. Wahai guru, kami minta satu tanda. Kata Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di data ini? Jelas dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Gan Eden, dari surga kan sudah pada zaman Adam. Nah sekarang ini keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Maka penguasa dunia, sabar 15 detik. Maka penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa itu
yang memiliki kuasa, yang sudah dilemparkan dari keluar dan memiliki kuasa di dunia. Itu siapa? Sibilisis, Paman. Sibilisis. Jadi kalian menyembah siapa? Menyembah siapa? Sibilisis. Saya kira begitu teman-teman. Silakan Dinda Dito dan juga Bang Handi, Dinda Cebi juga, Bang Fandi. Saya kunyah siri lagi sebentar. Izin. Silakan. Saya mau tanya sedikit. Minta maaf, bukan bertanya. Saya mau kasih saran dan pendapat. Abang itu baca Alkitab di luar kepala, saya akui. Terbaik. Kita orang Nasrani dengar sangat suka. Tetapi yang kami ambil itu yang menyangkut abang baca tentang di Alkitab. Tetapi kalau abang sudah bernarasi lari ke sini ke sana, kami tidak ikut. Itu di luar kami. Artinya saya bicara apa adanya. Walaupun orang mau dibawa taping bilang, oh ini begini Bang Suma top, itu kan masing-masing. Makanya saya bilang, kalian pun pemikiran tidak sama dengan saya. Kamu pun pemikiran tidak sama dengan si A atau si B atau si C. Minta maaf, kita bicara melalui berdasarkan yang terjadi lah. Makanya saya bilang Bang Suma saya akui. Abang coba ambil parlemen, coba ambil sebentar. satu contoh Bang. Coba ambil satu contoh. Sebentar. Saya bicara sedikit saja ini. Saya bilang, saya sangat suka Bang Suma kalau bicara tentang ayat-ayat firman. Masuk semua, maknanya masuk dalam hafalnya. Oh Matius ini, ayat ini tentang ini. Tetapi yang setelah abang baca, abang bernarasi, oh ini Tuhan Yesus begini. Itu sudah, kita minta maaf. Kita kalau bicara dengar orang begitu, itu kita bilang nabi palsu. Itu sudah palsu, itu sudah baku tipu sudah. Minta maaf. Ini kita omong. Makanya minta tolong kira-kira. Minta maaf. Sedikit lagi. Saya minta waktu sedikit saja. Saya mau bicara dengan Bang Suma. Artinya orang dengar bernarasi, woi Bang Suma begini. Itu untuk abang dorang. Abang punya pengikut. Maksudnya pengikut dalam kutip abang punya anggota lah. Kalau kami abang mau bicara tentang firman Tuhan, kita dengar yang masuk tercatat atau yang tertulis di Alkitab, kita sangat senang karena abang sudah membantu kami memberi pengetahuan, wawasan tentang membaca Alkitab. Tetapi sudah memasuki narasi, itu susah orang. Minta maaf sabar abang. Habis itu saya sudah turun. Saya hanya memberi saran, cerita Panjangan, Bang. yang saya dengar. Jangan turun dulu. Iya, panjangan. Lanjut Bang. Sebelum ambil contoh banyak Bang. Saya minta maaf, saya pamit dulu. Terima kasih. Jangan turun Selamat dulu malam Bang. semua. Jangan turun dulu Bang. Hormat. Saya ada hadiah satu untuk abang. Nanti habis ini abang turun, abang buka Bible 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tolong Anda pikirkan ini. Kenapa Paulus kemudian menyerahkan orang ke iblis? Bukankah orang jahat itu harus ditobatkan? Harus diajar bertaubat? Tapi Paulus mengajarkan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya dalil ini Bang? Maksudnya dalil ini apa? Bukan saya menjawab. Silakan. Minta maaf. Saya bukan mau menjawab, saya bukan mau kasih jelaskan, tidak. Saya jujur, saya kasih tahu dari awal bahwa saya masuk cuma saya mau kasih pertanyaan satu ke itu abang yang membuat pikiran saya terganggu. Untuk saya menjawab bukan kapasitas saya. Saya memang tidak terlalu paham. Tapi kalau untuk narasi saya paham. Lebih baik kita baku jujur daripada kita baku tipu. Betul tidak? Ini kita kita minta maaf, kita orang NTT tidak suka baku tipu terlalu panjang lebar. Kita pilih poin saja. Maksud saya begitu. Saya hanya menceritakan bahwa abang kalau baca Alkitab, saya akui sama seperti kami. Tetapi kalau sudah bernarasi, kami tidak akan percaya. Minta maaf, itu kami tidak akan percaya. Artinya ini yang terjadi di diri saya. Makanya saya sampaikan ke abang. Walaupun abang teriak panjang lebar begini, itu ke orang-orang abang. Tapi kalau untuk kita Nasrani, mungkin yang ikut ya silakan. Tapi kalau untuk pribadi saya sangat akui abang itu. Sangat akui. Oke, terima kasih abang. Sekian lama saya nonton abang, saya suka betul-betul. Tapi untuk yang baca Alkitabnya kami suka. Karena izin Bang Zuma, izin. Terima kasih banyak. Kai Lomen, sedikit dari saya Kai. Saya terlahir dari keluarga besar Katolik.
ya. Dan saya sangat bangga dengan adanya Bang Zuma, bukan berarti dari narasi itu pengembangan yang tidak diimani. Ini bukan bicara tentang iman, tapi kalau mau belajar, abang di Protestan pasti mengenal yang namanya sola scriptura. Justru kalau abang tadi mengakui yang dinarasikan abang saya, Bang Zuma, Anda tidak yakin karena penjelasan dari bapak-bapak gereja. Tapi ingat, dalam pembelajaran kekristenan, hal yang fundamental adalah Bible, kembali kepada kitab. Jangan percaya orang berbicara bla bla bla, tapi dilihat orangnya. Kalau enggak pendeta, enggak gereja yang bilang, Anda enggak akan percaya. Bukan seperti itu. Semuanya kembali kepada sola scriptura. Jadi saya berikan Anda, KAE ya, sahabat saya dari NTT, kita di sini belajar untuk tujuannya yang Kristen mendalami kekristenan dari sola scriptura. Balik lagi ke Bible. Bible menjawab dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh kami, Apologet Islam Indonesia, tidak berlandaskan dogma dan doktrin. Begitu abangku. Siap abang. Siap. Makanya saya bilang, minta maaf abang. Saya bilang masing-masing dengan dorang punya pemikiran. Saya pun pemikiran juga lain. Tapi kalau saya jujur, saya suka Bang Zuma. Kalau lagi berdebat begini. Tapi kalau sudah masuk ke narasi, itu kan abang pun narasi sendiri, bukan saya pun narasi. Masa saya pun narasi mesti gabung dengan abang, jadi ketemu kan tidak mungkin. Artinya kita manusia masing-masing pemikirannya abang sendiri. Abang berumah tangga sendiri, ada kejadian rumah tangga tidak mungkin sama dengan saya toh, beda-beda. Artinya yang terjadi ini kita bicara berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kita Sudah pakai bang, narasi. cukup bang, abang kok Ya, ngomong oke, terus. terima kasih Sudah. banyak. Saya pamit. Hormat semua. Salam dari NTT. Intinya bang, silakan turun mau dengar mau enggak. Intinya adalah kami semua di sini termasuk Bang Zuma memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria. Kita muliakan itu. Saking kita memuliakannya, Bang Zuma kalah karena memuliakan anaknya Maria. Justru yang mengutuk anaknya Maria menang dalam perdebatan. Silakan dipikirkan. Kira-kira Yesus manakah yang terkutuk di tiang salib? Apakah yang dimuliakan ini atau memang ada Kristus khusus untuk dikutuk, dijadikan Tuhan oleh pembunuhnya? Kira-kira begitu. Bang Handi. Izin Bang Handi. Bentar Bang Marfan Kristen ya. Maya ini Kristen atau Muslim Maya? Monitor. Kristen. Maya, bukan Anda. Maya menjawab, Kristen atau Muslim? Oke, saya turunkan. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya sekalian satu kali jalan. Oke, silakan Bang Barnes, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen dia. Oke, silakan Bang Marfal. Kepencet bos, maaf bos, kepencet, saya Muslim. Oke, silakan Bang Marfal. Saya ingin Topiknya dengerin dulu topiknya. Topiknya adalah malam ini kita muliakan anaknya Bunda Maria atau kita kutuk dia. Itu topiknya. Silakan. Oh gitu ya, Bang. Yang jelas pada saat Tuhan Yesus menerima penyaliban, otomatis dia menerima semua kutuk untuk dia terima. Kemudian penyaliban itu berfungsi untuk menebus dosa semua umat manusia yang ada. Nah pada saat itu dia terkutuk. Nah setelah dia bangkit, ya dia kemudian dimuliakan. Dia dimuliakan karena dia menerima segala kuasa yang ada di bumi dan di surga. Itu sesuai dengan Bible. Nah yang ingin saya, menurut Anda Yesus yang mulia ini dikutuk dulu gitu? Iya, dia menerima. Oke. Dia menerima itu apa itu? Banyuma lagi Banyuma. Yesus yang mulia dikutuk katanya Banyuma. Silakan. Iya, jadi salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah, dia menerima kutuk dari situ karena dia bertujuan untuk menebus dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Seperti Tidak itu. ada pengajaran dari Elohim nebus dosa pakai darah manusia. Malah dilarang sama Elohim. Jangan kau serahkan
orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6. Kalau abang baca di dalam nubuatannya dari kitab yang telah dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama, itu memang dinubuatkan bahwa Yesus harus mati, disalibkan, dan tujuannya untuk penembusan dosa, Bang. Oke, Itu sudah baik. Baik. Dari Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan, Bang, seperti itu. Jadi memang Oke. itulah tujuannya penyaliban. Gantian Ya, oke. Baik. Baik. Yang punya kitab Perjanjian Lama itu percaya nggak kalau itu nubuatan untuk nebus dosa? Ya percaya, Bang. Karena memang kenapa sudah mereka tidak dinubuatkan di menjadi dalam Kristen? Kenapa, Bang? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Ya karena pada saat itu kan belum ada sebutan Kristen, Bang, bagi pengikut Kristus. Kristen itu enggak, buktinya adalah Yahudi masih Yahudi hari penyebutan- ini. Yahudi Ya, masih memang Yahudi. betul Yahudi. Ya betul, memang Yahudi masih Yahudi, Bang. Tapi Yahudi ada juga yang Kristen, Bang. Enggak, tunggu dulu. Pemegang kitab itu hari ini masih Yahudi. Kenapa enggak menjadi Tidak Kristen? semua, Bang. Tidak semua, Bang. Masalahnya di Israel ada orang Yahudi Kristen, ada memang orang Yahudi Taurat. Orang Yahudi yang Kristen tidak megang Taurat lagi, memegang kitabnya Kristen yang dari Romawi itu. Dari mana, Bang, orang tahu mereka tidak pegang Taurat? Ya tetap. Karena di Bible itu ada dua kitab, kitab Taurat dan itu kitab yang ku Perjanjian bilang. Baru. Kalau pemegang Taurat, Bang, di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bertambah-tambah. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, Kaluku, Pararang, Padale, ada banyak tambahannya. Ya betul, Sedangkan orang Yahudi itu, Bang, orang Yahudi itu nggak make surat-surat kayak begitu. Mereka hanya pakai kitab Tanak. Ya betul, Bang. Itu versinya kan ada Yahudi yang pakai kitab Taurat, ada Yahudi yang pakai kitab Taurat dan Bible. Sekarang yang pegang Taurat ini kenapa nggak jadi Kristen? Kalau Anda menggunakan kitab itu sebagai tolak ukur untuk menjadi Kristen, kenapa mereka yang megang kitab asli tidak jadi Kristen? Ente yang hanya menggunakan kitab yang dibawa oleh Belanda justru percaya. Kenapa mereka yang pegang Yesaya dalam original teks, mereka yang percaya kitab Yeremia yang Mazmur dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani, tidak menjadi Kristen? Sementara Anda mencoba untuk mencocok-cocokkan terjemahan kitab Anda dengan pola yang ada di dalam agama Yahudi. Apa nyambung? Oh begitu, Bang. Ya, ya. Semisal Jadi gini, begini, saya kasih Anda contoh. Orang yang menerima Al-Quran menganggap Nabi Muhammad ini hanya Rasul. Kemudian ada orang mengambil terjemahan Al-Quran menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kira-kira yang benar siapa? Yang memegang kitab asli atau yang memegang hanya terjemah? Ya, terus, Bang, lanjut. Yang benar siapa? Yang megang kitab asli atau yang megang terjemah? Saya tidak tahu, Bang, kalau Al-Quran. Nah, inilah yang dikatakan salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Anda tiba-tiba jadi bodoh, kan? Padahal yang betul, yang Bang, mengerti salib yang mengerti Ya, lanjut, tentang Bang. Lanjut, kitab lanjut. Tanak itu adalah yang punya kitab. Mari saya buktikan kepada saudara. Ya, Anda buka kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu, saya pastikan Anda akan jijik dengan penebusan dosa pakai darah manusia. Baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu, Anda akan jijik menemukan diri Anda menjadi Kristen. Yohanes 11, Bang, ya. Ya, baca dari 45 sampai nomor 57. Anda akan jijik menjadi Kristen. Baca itu. Dalami betul-betul. Jangan tidur sebelum Anda baca. Tidak, kalau ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Artinya orang Yahudi pada saat Anda itu baca. bersepakat membunuh Yesus. Izinkan saya mendengarkan Anda baca. Silakan Anda baca dari data 45. Silakan. Kami memberi ruang untuk Anda baca. Oke. Saya baca ya, Mas. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat
yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Ya itu, Bang. Oke. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Ya. Di situ pada saat mereka sepakat membunuh Yesus, di situ ada pendeta nggak hadir? Di situ ada Imam Kayafas, Bang. Pendeta yang saya tanya, ada nggak pendeta? Tidak ada, Bang, pendeta di situ. Imam Pastor? besar di situ. Pastor Tidak ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Jadi yang mengajarkan selama ini pola nebus dosa itu Imam Kayafas atau pendeta dan pastor? Itu memang syarat hukuman mati pada saat itu orang Yahudi. Mulai ngaco kan. Jadi gini saudara, Anda membaca Bible itu, Anda membaca tok, Anda nggak paham. Orang-orang itu tidak perlu dipahami karena ini sudah bahasanya memang sudah clear bahwa dia itu harus mati bagi bangsa itu imam itu kan bernubuat, Bang. Ya, apa nubuatannya? Bahwa lebih baik satu orang mati ketimbang bangsa kita semua hancur. Pada saat itu kan bangsa Yahudi dijajah bangsa Roma. Nah, mereka takut kalau nanti terjadi kudeta, misalkan mereka banyak yang percaya kepada Yesus, otomatis kan jadi masalah tuh. Bangsanya direbut. Nah, bangsanya direbut. Nah, makanya Imam Kayafas bernubuat. Imam Kayafas itu bernubuat untuk diri dia sendiri, bukan dari Tuhan ini, bukan dari Tuhan loh ini, tapi ini dia bernubuat bagi diri dia bahwa dia ini harus mati karena kalau dia mati bangsa kita terbebas dari bangsa Roma seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sudah jelas tuh. Ya, pertanyaan saya kepada saudara yang paham tentang kitab Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, atau pendeta dan pastor, mana yang lebih paham? Mereka memang paham kan karena mereka memang belajar Taurat mereka. Mereka lebih paham. Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Yesaya 53 itu sebagai nubuatan untuk bunuh Yesus? Yesaya 53. Iya. Karena Anda mengatakan sudah dinubuatkan Yesus ini untuk mati dosa-dosa kalian kan? Kenapa mereka tidak menggunakan itu? Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa 4 komponen terkuat di tengah-tengah Bani Yakub ini
tidak menjadikan alasan Kristen Yesus mati untuk nebus dosa itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Kenapa? Ya karena mereka memang tidak mengerti nubuatan yang ada di kitab Yesaya. Siapa yang lebih mengerti kitabnya sendiri, Anda atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi memang, orang Yahudi. Saudara, kalau Anda sudah mengakui bahwa orang Yahudi yang lebih mengerti tentang kitabnya, berarti mereka tidak menemukan nubuat itu untuk Yesus. Hanya Kristen saja yang akal-akalan itu untuk Yesus, demi untuk melancarkan aksi Kristus yang keluar dari kubur. Yesus memang bukan begitu, Bang, maaf. Nubuatan kitab Yesaya itu kan kan orang Yahudi itu kan hanya memperdalam yang ada di kitab Taurat saja, Bang. Sedangkan kitab Yesaya itu kan bukan kitab yang ada di Taurat mereka. Jadi kitab Taurat itu kan, Taurat Musa itu kan hanya sampai 5 saja itu, Bang. Oh, berarti menurut saudara orang Yahudi tidak ngerti Yesaya gitu? Ya tidak semua berarti, Bang. Saudara, dia disebut imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Anda tahu orang Farisi? Tahu, Bang. Orang yang tertinggi. Mereka adalah cendekiawan, orang pintar, orang terdiri, orang terpelajar. Mereka yang paham tentang kitab-kitab Tanakh. Sedangkan pendeta Anda membaca bahasa Yunani aja belepotan, nggak tahu. Ini ahli Taurat, ahli kitab mereka ini berunding. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, orang-orang banyak akan percaya. Kalau orang banyak percaya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Apa kata imam besar? Apakah dia mengatakan, "Oh, tenang, tenang. Kan sudah ada di dalam nubuatan kitab kita bahwa Mesias harus mati dan menanggung dosa-dosa kita. Tenang, tenang." Yesus pun datang. Betul. Aku memang datang untuk nebus dosa kalian. Ayo tentukan hari. Siapa yang bikin palangnya? Siapa yang bikin tiangnya? Siapa eksekusi saya? Ayo semua kumpul. Apakah itu terjadi? Tidak. Anda sendiri membacanya di data Yohanes 11 nomor 54. Mulai hari itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan diri dia kepada mereka, tetapi dia ke padang gurun, sebuah kota bernama Efraim. Di sana dia tinggal bersembunyi bersama dengan murid-muridnya. Iya betul, Bang, karena memang waktunya pada saat itu belum tiba. Belum tiba, alasannya belum tiba. Sekarang ketika Anda mengatakan alasannya belum tiba, di mana orang-orang Yahudi berkelompok mengatakan bahwa Yesus dibunuh untuk dosa-dosa kita. Ada muncul di pengajaran mereka? Di pengajaran mereka di Yahudi memang tidak ada di Taurat. Tidak ada. Di nubuatan mereka ada, Bang, di nubuatan saudara, Yesaya. mereka berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Betul? Betul. Itu karena faktor dosa waris atau karena faktor politik? Itu faktor politik, Bang. Faktor politik. Sekarang mereka berusaha membunuh Yesus. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk memerdekakan mereka dari unsur politik itu, kan? Ya. Ketika mereka melakukan upaya itu, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak membunuh Yesus? Kalau unsur politik ya tidak, Bang. Tidak. Berarti ketika mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengerahkan semua tenaga mereka, kekuatan mereka untuk membunuh Yesus, apa reaksi Tuhan? Membiarkan atau menyelamatkan? Jawab. Tuhan Yesus itu memang dinubuatkan untuk memikul salib dan mati disalibkan. Jangan masuk ke pagan dulu. Kita masih murni pengajaran orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengumpulkan tenaga kekuatan untuk memblokade kemudian pergerakan Yesus, berusaha membunuh Yesus, menyeret Yesus, membinasakan Yesus demi kepuasan politik ekonomi mereka, Pencipta yang mengutus Yesus kira-kira membiarkan atau menyelamatkan?
Pada saat mereka ingin membunuh Yesus beberapa kali tidak bisa, Bang. Tetap tidak bisa karena belum waktunya Tuhan Yesus untuk disalibkan memang pada saat itu. Jangan bawa dulu, itu masih aura-aura pagan yang mau sekali Tidak, Bang. dosanya. Tidak, Bang. Mereka ada mau menangkap Tuhan Yesus pada saat itu di Bait Allah, tapi tidak bisa karena memang tidak diizinkan Tuhan pada saat Iya, makanya saya bertanya. Ya. Apakah Tuhan izinkan? Pada saat itu memang tidak Tuhan memang Tuhan Yesus memang tidak mengizinkan mereka untuk menangkap dia. Bukan tidak Tuhan bisa. Yesusnya, pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut sebagai Bapa. Inilah kesalahpahaman Anda. Pencipta langit dan bumi, Bapa yang ada di langit, yang di surga itu menurut Anda, apakah membiarkan Yesus dibunuh oleh mereka atau tidak? Tidak, Bang. Tidak. Berarti bagaimana solusinya? Yesus yang disalib atau ada penggantinya? Tetap Yesus yang disalib, Bang. Berarti Bapak membiarkan? Ya, pada saat sudah waktunya Yesus disalib, ya memang dia disalib. Bapak membiarkan? Bukan Bapak membiarkan, memang Tuhan Yesus harus memenuhi apa. Kok jadi Anda yang memaksa? Kok jadi Anda yang memaksa? Sekarang Bapak yang di langit mau nggak orang suci, orang benar ini dibunuh? Mau nggak? Maksud Abang seperti apa itu maksud Abang? Bapak yang di langit menyaksikan utusannya diobok-obok ingin dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mau tidak Bapak membiarkan itu terjadi kepada utusannya? Iya, pada saat itu Tuhan Mana Yesus, dalilnya? Mana dalilnya? Ada pada saat sebelum penyaliban dia Mana pergi dalilnya? ke Taman Getsemani, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa. Di situ dia katakan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa di surga. Itu sudah dalilnya. Mana kehendak Bapa? Abang pasti tahu. Mana kehendak Bapa supaya orang-orang menebus dosanya dengan menggunakan darah utusannya? Mana kehendak Bapa? Tertulis di mana itu? Ya kehendak Bapak itu ya kehendak Bapak ya Yesus harus mati disalib, memang itulah kehendak Bapak. Tertulis di mana kehendak Bapak itu? Abang pasti sudah bacalah di Injil itu, pasti abang tahu di Taman Getsemani kan sudah berdoa. Iya, dia berdoa. Biarlah kehendak Bapa yang Jangan jadi. kehendakku tapi kehendak Bapa. Pertanyaan Kehendak saya, Bapa. kehendak Bapa agar manusia ditebus dosanya menggunakan orang suci bernama Yesus itu tertulis di mana? Ya di doanya itu sudah tertulis bahwa itulah kehendak Bapa kalau dia harus mati. Di mana tertulis kehendak Bapa? Kalau Abang pasti baca lah, tidak mungkin abang tidak baca di itu. mana Makanya kehendak abang tahu. Bapak mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak atau bukan? Itu kan menurut abang di kitab yang Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru kan ada, Bang. Di Perjanjian Baru kan tadi ada Anda membawa nubuatan itu, Kristus. nubuatan pembunuhan Yesus di kitab mana? Itu di kitab Yesaya. Coba abang Itu sudah baca Yesaya, itu Perjanjian Lama atau bukan? Perjanjian Lama, Bang. Kenapa Tapi giliran itu, saya membawa Perjanjian Lama Anda tidak mau? Tidak mau, silakan, Bang. Di Perjanjian Lama, abang sudah tahu itu nubuatannya ada di Yesaya. Saya percaya itu abang sudah baca. Nah, di Perjanjian Baru ini, Bang. Di Perjanjian Baru ini penggenapannya, Bang. Seperti itu. Abang sudah baca juga di Perjanjian Baru pasti. Saya tidak perlu menunjukkan itu, pasti abang sudah tahu. Silakan. Udah, Anda turun aja deh. Anda turun. Tidak, Bang. Sebentar, Bang. Anda turun. Lebih baik Anda turun. Kalau orang bodoh yang sombong, lebih baik dibawa. Orang bodoh sombong dibawa. Kalau orang bodoh mau belajar baru boleh diskusi dengan saya. Panjang lebar saya menjelaskan kepada Anda. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala sudah duduk bersama rapat. Adakah mereka menyinggung kitab Yesaya? Enggak ada. Adakah mereka menyinggung dosa waris? Tak ada. Datang ente hanya kutu gereja. Adakah Bapak menginginkan kemudian menebus dosa-dosa Kristen dengan menggunakan anak yang suci, manusia suci? Enggak ada. Hanya kutu gereja selepel Anda ingin memaksakan. Harus, bukan waktunya, belum waktunya. Memang ada. Anda malah mengatakan kehendak Bapak yang terjadi. Kalau kehendak Bapak, apa kehendak Bapak terhadap anak yang diutusnya? Membunuhnya atau jangan membunuhnya? Kehendaknya jangan kau bunuh. Apa kata Anda? Jangan kau larikan ke Perjanjian Lama.
Yesaya itu perjanjian apa rupanya? Perjanjian lama. Loh, kenapa giliran Anda mau mencocokkan lari ke perjanjian lama? Giliran kehendak Bapa ada di perjanjian lama, Anda menolak. Maka lebih baik Anda dibawa sebelum mata Anda melengket dahak. Silakan. Oke, Kang Dito monitor. Kenapa teman-teman Kristen? Aduh, Bang Marvel termonitor. tadi. Sebentar, Bang Marvel tadi itu kan sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Berbicara. Udah. Kok dia muter Udah kembali? kepentok. Udah kepentok biasa. Jadi kalau udah kebenaran itu udah ditampilin, ya bertahannya begitu. Yap, dinaikkan teman-teman Kristen. Ya, silakan yang sudah request, yang Muslim di cancel dulu, ya. Mohon izin yang Muslim di cancel dulu. Kita masih ingin coba kasih kesempatan satu lagi, saudara-saudara Kristen berdiskusi. Ini ada kesempatan malam ini ya. Oke, sudah naik. Ampi, selamat malam. Ampi. Malam. Malam. Katanya kau mau kasih apa kemarin tuh? Nggak jadi rupanya. Oke lah, lanjut. Kasih Apa yang kau mau tanya? Apa yang kau mau tanya? Ya, disapa semua dulu Kang Dito. Oke. Abak Bian, malam. Kristen Muslim. Muslim Kang Dito, terima kasih telah menaikkan. Aku mau menyampaikan ini aja Bang, sama Bang Juma. Di temanya sangat bagus. Malam tadi ku tengok perdebatannya sangat menggoncang sekali ku tengok. Itu aja, semoga tema-temanya meningkat terus ya. Baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Eric Peter 7. Ini Muslim. Ya, Bang Ampi. Ini orang ini tadi yang naik di sana juga. Ya, orang, selamat malam. Kristen Muslim, Bang. Orang. Bang Ampi, mute dulu Bang Ampi. Bro, sabar dulu. Oke, orang, selamat malam orang. Orang kosong kayaknya nih. Ya, Lugis, selamat malam Lugis. Mute. Lugis kosong. Bang Armanten, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Ya, ada semakan Bang, silakan. Iya Bang, anu aja Bang, Bang Dito ini, saya mau cuma masukkan aja untuk apologet yang Islam yang selain Bang Zuma ini. Kalau bisa jangan Bang Zuma aja yang harus melawan Edis, lawan siapa lagi tadi malam, RK. Saya cuma ingin masukkan aja untuk yang lainnya itu macam Bang Hadi, kalau bisa lawan Edis, Bang Hadi lawan siapa lagi itu RK. Kasihan saya lihat Bang Zuma selalu dijadikan tameng kasarnya gitu untuk mengkonter ini para kafir ini. Itu aja Bang masukan saya Bang. Kalau bisa ya apologet yang lain lah lawan mereka itu. Itu aja masukan saya Bang. Sudah Bang. Gurunda, salam ke Gurunda. Iya keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kemampuan teman-teman kita itu banyak di antara mereka yang kapasitasnya itu jauh di atas Bang Zuma. Banyak. Siapalah Bang Zuma ini. Cuman masalahnya kalau mereka sudah pada turun tangan sama seperti Bang Zuma, hiburan kita cepat habis. Cepat sekali habis nanti hiburan kita. Kan kita ingin berpanjang-panjang ria hiburan ini. Gimana kalau turun 3-4 orang nanti habis isi gereja? Siapa yang mau lawan diskusi? Gak ada lagi. Sepi TikTok.
Jadi biarkanlah satu persatu guru-guru kita biarkan aja duduk dengan tenang. Begitu saudara. Mereka bukannya nggak mau, mereka bukan tidak punya kemampuan, tapi kita punya prinsip bahwa kalau nanti semua kapasitas guru-guru saya turun tangan, konsentrasi netizen khususnya Islam itu terpecah. Kecuali nih ya, mereka para sahabat yang bergerak di dunia apologet ini bikin medan perang sendiri, boleh. Seperti siapa? Yusuf PI, boleh, silakan buat medan perang sendiri. Itu yang bagus. Tapi selama masih di bawah naungan apologet Islam Indonesia, ya harus terstruktur sesuai dengan program jangka panjang, jangka pendek. Karena kalau turun semuanya, kosong gereja nanti. Saya kira begitu teman-teman, silakan. Setuju itu. Soalnya nanti kalau mereka udah kayak si RK nih, yang lain-lain, tidak ada lagi yang mengutuk Yesus, tidak ada lagi yang kita luruskan, kan gitu. Kalau di API itu terstruktur, ada komando. Kalau di API itu nggak boleh kita bertindak sendiri-sendiri, bang, gitu ya. Ya kalau si RK mah ketemu langsung juga saya mau. Enak kalau ketemu langsung. Gitu ya teman-teman ya. Intinya kenapa Banjuma jadi target? Ya karena mereka nebeng kepopuleran di sana. Ya, kalau lawan Banjuma kan ya pertama koin pasti, penonton pasti banyak. Jadi ada unsur bisnisnya, bang. Ini siapa yang naik motor ini? Itu ya, ada unsur bisnis di sana. Karena Banjuma memang jadi target. Mudah-mudahan dipahami lah ya. Ampi silakan, Ampi, apa ada yang disampaikan? Malam. Ampi Muslim Kristen. Nah, Ampi Muslim Kristen, bang. Ditanya dulu. Oh, Kristen. Mau diskusi, bang? Tadi diminta saya bertanya dulu. Oh, jadi mau bertanya doang, nggak mau diskusi? Terserah aja mau diskusi apa. Oke, diskusi, kita kasih topik ya. Ini sudah topiknya. Apa tuh? Ya itu topiknya. Silakan ditanggapi. Menurut abang, Paulus itu apa? Nabi palsu atau rasul palsu atau bagaimana? Ya, nabi palsu. Banjuma silakan. Menjauh mungkin Banjuma. Disapa dulu mungkin Bang Andi yang dua ini Kristen juga. Oh, iya. Kang Dito monitor, Kang Dito. Iya, Aldiron, selamat malam Aldiron. Dibuka dulu mic-nya dibuka dulu. Sabar ya Ampi ya. Pertanyaanmu dari kemarin itu aja. Oke lah, Aldiron monitor. Wih, Aldiron. Kosong, Aldiron. Lail monitor, selamat malam. Lail monitor, selamat malam. Lail kosong. Udah nggak ada. Kosong. Oke, kita jawab dulu itu ya. Ampi, Paulus itu nabi. Bentar, saya kan udah panggil tadi, berarti beliau ke belakang. Sebelum menjelaskan itu, nabi itu berasal dari bahasa apa sih? Rasul itu dari bahasa apa sih? Tidak usah ke sana lagi, Bang. Diam dulu, saya lagi ngomong. Habis ini ada lagi. Bahasa terus. Ntar dulu, habis ini baru ada lagi tuh. Bahasa Islam. Ya udah, lu ngomong lagi, Ki. Ngomong dulu. Udah puas ngomong, saya diam dulu. Nah, itu bahasa Islam kan, Nabi itu. Udah selesai ngomong? Udah. Kalau saya ngomong, Anda ngomong juga atau diam? Saya diam, saya dengar kok. Oke, diam, pinter. Ini kayak anak SD, ini gue cubit juga nih nanti pipinya nih.
Kau yang dicuri, diam sudah. Bicara tuh. Harus kasih anak kecil kasih tahu. Diam dulu ya, kasih permen gitu. Kalau udah kasih permen masih ngomong ya kasih kunci dongkrak. Sudah bicara sudah. Ini terlalu banyak improvisasi sekali. Nabi itu orang yang menerima wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, atau dari Al-Quran, Nabi itu yang menerima firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Kalau Rasul itu pasti Nabi yang menerima wahyu dari Allah dan punya kitab, wajib disampaikan kepada kaumnya. Kalau Paulus dikatakan Nabi ya pasti palsu, mestinya dia apostol, karena Nabi itu bahasa Arab. Paulus itu orang Yunani lah, istilahnya kan begitu. Jadi intinya adalah kalau ada orang mengaku dirinya Nabi atau Rasul tidak sesuai dengan arti Nabi dan Rasul, pasti palsu. Begitu jawabannya. Jadi siapa yang mendeklarasi Muhammad sebagai Nabi atau Rasul? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menerima wahyu. Gimana mendeklarasinya? Ya kan Anda bertanya, saya yang menjawab. Kenapa Anda ngomong lagi? Gimana mendeklarasinya? Anda diam, saya ngomong lagi ya. Surat Al-Anbiya ya ayat 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali rahmat. Jadi Allah sendiri yang mengutus, kemudian ya Allah sendiri yang memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad. Jadi dia adalah Nabi menerima wahyu, begitu. Itu siapa yang menyaksikan? Dalam proses menerima wahyu tidak ada saksi, cukup Allah yang menjadi saksinya. Paulus, abang, sama seperti Paulus. Paulus itu menerima wahyu dari siapa? Sama seperti Paulus mengklaim dirinya, sama seperti Muhammad. Iya. Tidak ada yang menyaksikan. Paulus itu menerima wahyu dari siapa? Dari Yesus. Mana datanya? Waktu Paulus berjalan ke apa? Itu dia melihat Yesus. Berjalan kemana? Berjalan kemana? Berjalan kemana? Gua cubit nih. Jadi Muhammad itu sama berjalan. Jawab lagi kau. Berjalan kemana Paulus? Paulus berjalan kemana? Ke pasar kah? Berjalan kemana? Datanya di mana? Paulus berjalan kemana? Gua cubit nih. Paulus berjalan. Ya, Paulus berjalan kemana? Ke Damsyik. Oke. Ngapain ke Damsyik? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Ya kau udah jawab tadi, kau udah belum jawab pertanyaanku. Udah, tidak ada saksi orang lain dalam proses pewahyuan. Cukup Allah menjadi saksi. Allah memberikan legitimasi kepada Muhammad. Itu Muhammad sendiri yang berbicara. Nabi Muhammad itu berbicara karena membicarakan adalah firman Allah yang dibicarakan, bukan atas kehendaknya sendiri. Ya Paulus di mana? Paulus juga membicarakan hal yang tidak ada orang menyaksikan, sama seperti Muhammad. Jadi tidak bisa kau katakan Paulus. Kalau begitu saya tanya, Paulus itu nama orang tuanya siapa ya? Nabi palsu, jangan kau ke sana. Kita tidak boleh kirim saya ke sana. Kita berbicara tentang palsu. Siapa? Saya tanya dong. Kan boleh dong saya bertanya. Boleh dong saya bertanya. Siapa nama orang tua dan istri Paulus? Silakan. Kan boleh nanya. Masa nggak boleh nanya? Apa untungnya? Iya karena nggak ada untungnya buat lu yang merugikan. Kalau saya sekali lagi nih ya. Sekali lagi nih. Siapa nama orang tuanya Paulus? Kita bicara tentang Nabi Paulus. Saya nanya baik-baik loh. Karena itu saya nanya baik-baik nih.
Sekali lagi nih, kalau kau nggak jawab berarti kamu nggak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, Siapa nama orang tuanya Paulus? Jawab. kau tidak punya ilmu makanya kau lari sana sini. Katanya Paulus tadi. Kau tidak punya ilmu makanya kau lari sana sini. Kita bicara tentang. Nice, mantap. Enak sekali. Satu lagi datang. Keluar semua air liurku, emang enak. Tanya baik-baik. Siapa nama orang tuanya Paulus? Boleh dong gue mau nanya. Jebasin siapa nama orang tuanya Paulus? Kamu buntu, jadi ditanya Datang lagi orang gila semua ini. Nabi itu, nabimu siapa yang jadi saksi bahwa dia jadi nabi gitu? Muhammad itu. Kamu udah dijawab, cukup Allah yang nggak dijawab, tidak ada saksi gitu. Cukup Allah yang menjadi saksinya kan gitu. Nggak ada saksi gitu. Iya. Tidak, kan saya dengerin saya jawab ya. Dengerin saya jawab nih. Tidak ada, dengerin baik-baik. Saya pasien dengerin. Kita diskusi baik-baik ya. Sayang. Kita diskusi baik-baik. Kalau nggak mau diskusi saya turunkan. Dia diskusi. Ya dengerin ya. Handi. Kalau sudah buntu begitu dia. Kena lagi. Ya, kena lagi. Kena lagi. Dalam terus. Kita mau jawab pertanyaan tapi ngoci terus loh. Inilah akibatnya kalau terlalu makan banyak B2 paman. Nah, itulah risikonya kalau terlalu makan banyak B2, karena isi B2 itu Yesus pernah melemparkan. Apa yang dilemparkan Yesus ke dalam B2? Sibilisis paman. Nah, ada sibilisis di dalam B2, kau makan pula. Jadilah sibilisis kau. Inilah resikonya. Nggak karu-karuan kalau ngomong, bertanya tapi ngoceh terus. Dalam proses pewahyuan, cukup Allah lah yang menjadi saksinya. Nggak perlu ada manusia menjadi saksi. Kalau ada manusia di sebelahnya Nabi menerima wahyu dalam Gua Hira misalnya, ada dua Nabi. Ada dua yang menerima dan mendengarkan firman Allah yang disampaikan itu. Jadi cukup Allah yang menjadi saksinya. Begitu juga para nabi menerima wahyu. Nabi Musa menerima wahyu, nggak ada saksi, nggak ada orang. Nabi Musa nggak bawa rombongan, Nabi Musa nggak bawa keluarganya, cukup dia sendiri. Karena apa? Nabi itu menyendiri dalam keramaian, disitulah menerima wahyu. Arti dalam bahasanya yang benar adalah bertahanus, menerima wahyu di sana. Begitu juga Yohanes menulis kitab yang disebut wahyu mimpi itu, dibuang ke Pulau Patmos hanya sendiri di sana. Dia tidak bawa keluarga, dia tidak bawa anaknya rekreasi di Pulau Patmos, karena Pulau Patmos ini tempat pembuangan. Dia tidak bawa orang tuanya, dia tidak bawa pengawal dan seterusnya. Sendiri dia melihat kejadian di surga, melihat roh-roh bertanduk 7. Dia melihat semuanya, bagaimana Yesus di surga, bagaimana perang naga, bagaimana perkawinan anak domba. Melihat semua kejadian-kejadian itu. Kalau ditanya siapa saksinya Yohanes, nggak ada yang bisa jawab juga. Jadi mereka ini kalau bertanya tidak mau mendengarkan jawaban, ngoceh aja terus kayak sibilisis. Yesus juga menerima wahyu. Yohanes 17:8. Siapakah saksinya? Kan udah ditanya tadi, nggak ada juga saksinya. Kesimpulannya dalam proses pewahyuan nggak membutuhkan saksi. Itu intinya paman. Kalau Anda menuntut saksi, bahaya ente ini. Gitu ya. Penulis menulis di Lukas 22:6-9, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, siapa saksinya? Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa saksinya? Emaknya gitu, adik-adiknya gitu, bapak tirinya gitu. Gitu. Jadi
kalau bertanya kayak beginian itu dipikirin dulu kick baliknya. Nanti kepalamu pindah loh ke pantatmu, kan nggak enak kalau kepala pindah ke pantat gitu. Jadi masalah saksi tidak seperti dalam proses persidangan. Di persidangan aja ada namanya saksi absensia, nggak perlu didatangkan dalam persidangan. Itu ya. Jadi dalam proses pewahyuan nggak butuh saksi, cukup nabi itu saja. Nah, untuk mengujinya kita uji apakah benar itu firman dari Sang Pencipta atau bukan. Itu kalau mau diuji di sana, bukan memperebutkan saksi gitu loh. Gitu ya teman-teman, semoga tercerahkan bagi mau yang tercerahkan. Tapi orang yang sudah terlanjur makan B2 yang isinya ada sibilisis, ya mohon maaf, di sini Anda tidak memenuhi kriteria itu, gitu ya. Tuh, saya kembalikan ke Kandito. Oke, baik, ini sudah pada naik. Kita sapa dulu Bang Peta. Assalamualaikum Bang Peta. Aki. Oh, masih mute. Oke. Ini ada Tuhan sama Rabi nih. Waduh, ya Rabi, ya Rabai sama Tuhan. Kepas sama Tuhan masuk TikTok, hati-hati. Iya, ini saya tahu nih. Ini Kepas sama Kamikaze nih. Ya, selamat malam kalian berdua. Tuhan sama Rabainya ini, ayo. Itu Bang Happy disapa Kristen juga itu. Oh ya, Bang Happy, selamat malam. Assalamualaikum ya. Waalaikum ya Linar. Apa lagi nih Kristen mengucapkan salam? Nggak boleh Kristen mengucapkan salam. Iya, makanya Nggak salam boleh. saya beda, Andi. Nggak boleh. Ya udah nggak usah dijawab dong. Dua yang satu itu nggak boleh mengucapkan salam. Ya udah nggak usah dijawab lah. Lagi. Bro, dalam proses pewahyuan menurut kamu butuh saksi nggak? Butuh saksi manusia nggak? Proses pengwahyuan butuh saksi apa enggak? Butuh ada manusia menjadi saksi. Nah, ada nabi menerima wahyu, butuh ada manusia nggak jadi saksi? Oke, kita bandingkan aja dulu siapa. Enggak, jawab dulu, ini butuh atau tidak? Kita bandingkan aja. Iya, jangan dibandingkan. Lanjut aja. Ini dulu topiknya. Kalau menurut saya nih, tidak perlu ada saksi manusia. Seorang nabi menerima wahyu. Anda ada nggak perlu butuh saksi manusia di sebelah nabi itu menerima wahyu? Oke. Ya, oke. Pasti panjang nih. Sepakat. Ya, sepakat. Baik. Jadi kalau udah sepakat berarti. Tapi gini, yang udah sepakat, udah diam dulu. Kalau sepakat kita maju lagi, dengerin. Kalau sepakat, kalau Anda sepakat begini, kalau Anda dengerin dulu. Kalau Anda udah sepakat begini, kalau Anda di komalnya super fail, Anda kalah diskusi. Kalau Anda sepakat, betul kan gitu? Kamu kan udah. Maka kemenangan buat Bang Hande. Tepuk tangan dulu. Kenapa Anda sepakat dengan saya? Anda kalah diskusi. Gua pakai caranya super fail. Nggak boleh sepakat sama lawan debat. Bang Hande Superboy kan Anda kalah. Udahlah ya. Jadi artinya Anda juga terpaksa kalah, bro. Saya pakai ala-ala Superboy dulu nih. Anda nggak boleh sepakat dong dengan lawan debat, karena Anda kalah kalau sepakat. Gimana teman-teman? Ade Selebes yang paling oke ya mempraktekkan Superboy ya. Bang Handi, Superboy kan sudah aturan dari awal, sudah tidak boleh menyetujui pendapat lawan, kan seperti itu aturannya. Iya, tadi dia menyetujui juga dia sama saya, kan saya pakai aturannya dia. Yang menyetujui aturan lah, dengerin dulu. Yang kan menyetujui gitu loh. Jadi saya pakai cara dia. Boleh dong saya pakai cara dia. Gimana sih kok? Harusnya gini, dengerin dulu ya. Kita di sini nggak boleh sepakat ya. Dengerin, kita nggak boleh sepakat ya. Yang sepakat pasti kalah. Menurut kami umat Islam, semua para nabi itu mulia.
termasuk anaknya Bunda Maria. Apakah Anda sepakat anaknya Bunda Maria mulia? Jawab. Bagaimana? Saya ulang ya. Menurut kami umat Islam di sini, anaknya Bunda Maria itu adalah orang mulia. Apakah Anda sepakat anaknya Bunda Maria mulia? Ya jelas sepakat. Kalah lagi dia. Turunkan. Sepakat lagi sama gue. Kalau sepakat lagi. 0-2 lagi. Tumbang lo ya. Tumbang lagi. Lu kenapa sepakat sama gue? Kepas nggak berani dia. Kepas ngopi langsung. Lu kenapa sepakat sama gue sih? Jangan dong. Kalau saya mengatakan anaknya Bunda Maria itu mulia, lu jangan sepakat. Lu harus mengutuk dia. Lu harus mengutuk dia gitu loh. Sebagaimana tertulis Galatia 3:13. Itu baru tidak sepakat. Sepakat lagi lu. Gak bener lu. Itu kan? Ulang ya. Sepakat ya kan Dito. Lanjut, udah 2 nih hiburan gua nih, udah 2 nih. Gua praktekin cara super bell nih. Kalau ini jangan kalau Kepas jangan diturunkan ya. Tidak pakai Superboy kita. Kepas. Pas. Yo. Lu setuju nggak kalau anaknya Bunda Maria itu mulia? Mulia? Ya. Ya, dia kan Tuhan yang mulia lah. Agung. Sepakat lagi sama gua nih kan gitu, tapi jangan diturunin kan nggak kena aturan dia, kecuali Kepas gitu. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa Pas? Yang mati terkutuk di tiang salib. Ya Tuhan lah, Tuhan Yesus. Buset. Kok orang mulia Tuhan pula dikutuk pula? Gimana sih, kok bertentangan banget? Gampang banget bikin bego-bego mereka semua ya kan Dito ya. Dikasih yang bener pasti sepakat, kalah dia. Iya. Itulah yang dialami Banjuma di sana ya malam itu ya. Tapi ya lucunya langsung dieuforiakan itu kan lucu, baru pelanggaran pertama loh. Kan yang mesepakati kan pelanggaran. Kenapa langsung ada seremonial? Ya, forget itu memang ada rencana yang seperti itu. Jadi saya rasa orang pintar pasti tahu letaknya. Ya jadi gini ya. Tadi mengenai saksi ya, wahyu kepada nabi, kira-kira begitu Bang Indi ya? Apa Kepas? Lagi ngomongin apa? Kamu timnya Paulus apa timnya Yesus? Tim Yesus, maksudnya apa tim Yesus, tim Paul? Makanya, coba aku tanya dulu samamu. Di dalam Bible itu Yesus mengatakan akan ada datang yang memakai nama Yesus, namaku katanya Yesus, ya, dan berkata akulah Kristus. Itu perkataan Yesus merujuk kepada Kristus yang lain nggak? Tunggu dulu, jangan melebar kemana-mana. Nanti yang bilang pula nanti yang mengusir setan mengatakan nama Yesus itu palsu. Nah, itu sudah nyambung kau rupanya. Udah betul itu. Itu memang ke situ arahnya. Jadi menurut kau, Kepas, Yesus itu bergelar Kristus sejak dia lahir atau yang setelah disalibkan, mati dan bangkit? Yang mana yang betul? Aduh. Memang. Macet. Kembung, masuk angin. Ini ada penghuni katanya izinkan aku naik. Oh mualaf, coba dites dulu Kang Dito. Ya Bang Penghuni, selamat malam. Bang Penghuni. Bang Penghuni, malah ngopi. Dibuka mute-nya Bang.
Izinkan ku naik mau mu'alaf. Bang. Halo, selamat malam. Ya, malam, Bang. Malam. Ya. Abang mengetik mau mu'alaf. Dasarnya apa, Bang? Mualaf dulu, tanya dulu arti mualaf apa. Jadi gini Iya. abangku. Jadi begini abang. Saya melihat apa nih? Nggak usah dulu kemana-mana. Mualaf itu artinya apa? Mualaf itu artinya kan bukan pindah agama. Hah? Mualaf pindah agama? Di mana itu mualaf pindah agama? Jadi gini bang, jadi gini bang. Mohon maaf nih bang ya. Saya bukan dari Islam, saya juga bukan dari Kristen abang. Terus agama Anda apa sekarang? Lah itu ya saya tanyain, saya juga nggak tahu abangku. Di KTP apa? Kolom agamanya di KTP apa? Saya nggak punya KTP abangku. Berarti Anda warga negara apa? Tapi saya tinggal di Indonesia abang. Berarti Anda bukan WNI, nggak punya KTP. Anda pernah sekolah nggak? Aduh. Anda pernah sekolah nggak, bro? Saya sekolah. Oke. Sekolah di mana dulu? Saya dulu tinggal di Jawa Timur bang. Jawa Timur. Selama Anda hidup, Anda itu pernah ke masjid atau pernah ke gereja? Belum pernah abangku. Terus ngapain Anda hidup lagi kalau begini? Enggak jadi begini. Bohong kali Bang Hendy, dia bohong kali, nggak mungkin lah nggak pernah ke rumah ibadah. Ya silakan bang, ayo jangan diturunin, siapa tahu dia mau login apa gitu. Turun naik lagi bang, sendiri. naik lagi bang. Turun sendiri dia. Naik lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta permintaan lagi naik sampai tadi itu si kebenaran. Buat yang Kristen silakan ajukan permintaan. Ini banyak kali permintaan. Naikin satu-satu aja ya. Oke. Viviku, selamat malam Vivi. Vivi, selamat malam. Viviku, ya udah dibuka mic-nya. Teman-teman bukan kami yang turunkan dia turun sendiri loh tadi. Ya, dia turun sendiri. Viviku kosong. Cahaya Meka. Selamat malam, Cahaya Meka. Selamat malam. Bang Cahaya Meka, dengar suara saya bang? Bang Cahaya Meka, izin saya turunkan lagi. Bonari, Pak Bonari, selamat malam. Pak Bonari, Bapak Bonari, Pak Bonari, aduh. Kamu di mute dulu. Kamu lagi di air atau di mana Kepas? Ya, Aldiron, selamat malam Aldiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau sampaikan silakan. Ini bang, saya mau bertanya bang Dito. Yep. Malam itu kan Bang RK itu kan selalu menanyakan keberadaan kitab Musa. Dia meminta secara otentik keberadaan di mana kitab Musa itu. Kalau kita balik bertanya, ini saya mau nanya, pertanyaannya seimbang nggak keberadaan surga secara otentik kepada dia? Apakah itu bisa
sama nggak sebanding? Bukan begitu Bang menjawabnya. Bang Juma udah menjawab dengan tuntas bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang disembunyikan. Berarti kalau ada yang disembunyikan berarti tidak ada yang bisa kita buktikan. Pertama, umat Islam itu cukup mengimani bahwa pernah ada Taurat Nabi Musa. Jadi yang pembuktiannya sama Kristen yang mempergunakannya. Dia kan yang mempergunakan. Umat Islam tidak mempergunakan Taurat Musa. Kami punya Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada kewajiban bagi umat Islam itu untuk membuktikan mana Taurat itu. Karena landasan iman kami bukan Taurat. Oke, landasan iman Islam itu ada di Al-Quran dan hadis. Yang menjadi pembuktiannya mereka, karena mereka memakainya. Tanpa Taurat nggak ada Kristen kan, gitu. Jadi beban pembuktian ada sama mereka, bukan kepada Bang Juma. Gitu kira-kira Bang. Oh, oke, baik Bang Andi. Terima kasih banyak lagi Bang Andi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kalau boleh nambahin itu pertanyaan klasik. Ada bukunya, buku orientalis itu di Isa dan Islam. Banyak pertanyaan itu seperti itu. Makanya apalagi Islam Indonesia contoh ada Ustadz Arif lagi ada bagi data web Isa dan Islam, Isa dan Al-Fatihah. Itu pertanyaan orang-orang Kristen itu seputar data yang di sana. Jadi nggak susah-susah kita mau jawab. Oke, silakan yang mau naik lagi. Itu Kepas, denger Kepas. Bro, Rabi kamu udah kalah loh. Karena kamu mengikuti, kamu mengiyakan kan Banyumak kalah aturan Superpel. Nah tadi kamu mengiyakan saya setuju. Ya kamu kalah. Siapa suruh lu pengikut Superpel? Siapapun pengikut Superpel, lu mengiyakan apa yang gue omongkan pasti lu kalah. Pokoknya ini kita pakai terus dulu aturan Superpel ya kepada orang-orang tertentu, kepada orang yang ngeyel gitu ya. Oke, Meguro, selamat malam Meguro. Meguro, selamat malam Meguro. Meguro belum duduk ya. Meguro belum duduk, kita tunggu dulu. Tanya Kepas. Apaan? Mengiyakan pertanyaan atau statement lawan itu menurut Anda kalah atau seperti apa? Ya kalah lah. Kalah, baik. Kepas, kamu setuju nggak kalau anaknya Bunda Maria itu orang mulia? Setuju. Kalah lah kau. Kenapa kau setuju dengan saya? Kalah kau pas sama gua. Kalah kau. Udah kalah kau. Ya gak apa-apa. Ya itu namanya makanya. salam. Itu namanya salam dua jari. Ya begitulah memang. Iya. Makanya kan udah gue bilang ribet jadi Islamin, nggak bisa makan B2. Kenapa ke sono? Yalah, nggak apa-apa, ikuti aja pas lagi mau. Tapi di dalam B2 pas itu ada iblis loh. Yesus melemparkan iblis ke dalam B2 loh. Itu kan hanya untuk B2 yang jatuh ke jurang itu. Selain babi yang lain kan mana ada iblis. Jenisnya sama aja Kepas. Sama iblis aja. sudah jatuh ke jurang, kan dibilang biarkanlah kami jatuh ke jurang, kan itu kata si iblis. Kan ditanya dulu, dia mau ke jurang nih. Ini tanya dulu mau bikin teh. Iya. Jadi Kemas kan di perjanjian lama tidak boleh makan babi. Iya. Perjanjian baru juga mengikuti. Yesus nggak pernah makan babi. Kan Siapa gitu. bilang? Emang Yesus makan babi? Emang kita lihat rupanya Yesus makan babi atau enggak? Kan enggak sepenuhnya tertulis. Oh, enggak, dia kan makan ikan goreng.
Iya ikan goreng, tapi kan mungkin Bunda Maria ke pasar kan beli B2 mungkin Nggak dia kayak sekilo, gitu, 2 kilo. nggak kayak gitu diskusinya. Yesus mengatakan dia tetap mengajarkan di hukum Taurat. Malam gabung. Malam, Bang Joseph Muslim apa Malam Kristen, Bang? gabung teman-teman semua. Iya, Bang Joseph Islam atau Saya Kristen Bang? bang, Katolik saya bang. Oh Katolik. Saya Katolik, Salve, Bang. salve, Iya. salve. Salve. Iya. Minta lagi ngomongin Menurut apa ya? Kepas, Yesus itu makan babi katanya. Babi yang dibuang ke jurang terus dimasukkan dulu sibilisis masuk ke babi, itulah yang dimakan ya Kepas ya. Iya. Itu Emang dia bukan hidup di begitu framingnya. zamannya Yesus. Kok dia tahu? Orang-orang ini konyol-konyol. Diam dulu kau bang, jangan dikasih gitu orang. Diskusiin jangan ketawa, nggak boleh gitu. Kau konyol lah. Emang kau konyol lah. Kau kayak hidup di zaman para nabi aja so tahu. Terus kamu hidup nggak di zaman penjajahan Belanda bang? Saya hidup di zaman sekarang dan tidak perlu tahu soal rahasia ilahi. Berarti nggak Kamu perlu aja yang tahu. korek-korek Alkitab. Jadi nggak perlu tahu sejarah Indonesia waktu dijajah Belanda ya, nggak perlu tahu ya. Alah, otakmu picik soalnya, nggak ngerti rahasia ilahi. Kamu paham nggak rahasia ilahi? Rahasia ilahi, nggak perlu dicerna sama otakmu. Nah nih, biar dulu, nggak apa-apa, naik biar aja dulu diskusi. Iya, betul. Tanya dulu agamanya ke Pas. Tanya dulu agamanya dia Pas. Katolik, Bang Hendi. Ya udah aja dulu, jangan dijatuhkan lah. Tapi nggak ada loh orang Katolik begini. Jatuhkan juga nggak apa-apa. Kau percaya nggak, bro? Kamu kan nggak ada di zaman itu. Kamu percaya nggak Yesus disalib? Percayalah. Kau nggak ada di zaman itu. Kenapa kau percaya? Mampus lu. Ya karena saya mengimani. Mengimani. Kamu Kenapa kau percaya? Kau nggak ada di situ. Kamu Orang gila percaya lagi nggak? naik. Kamu percaya nggak? Baik. Saya percaya karena saya meludahi kamu, cuek. Nah, tuh kan. Giliran dia percaya, giliran kita nggak boleh. Orang gila mau ditemani ngobrol Pas. Masih mau kau datang besok ya Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya. bang. Ini makanya dua arah biar enak, jangan diturunkan tadi Bang Hendi. Mana tahu banyak ilmunya, kita kan nggak tahu. Bang mau nanya ya, kalau tentang Yohanes 11 itu ayat poin 45 sampai berapa tadi 50 ya. Itu kan berbicara tentang lahir ini ada politisasi terhadap Yesus. Kemudian Yesusnya berpindah kemudian akhirnya dia menyerahkan diri gitu. Nah, terkait ayat-ayat di Bible itu berapa banyak sih yang terkait politik, Bang? Pas, jawab Pas. Nggak ngerti juga dia. Pas. Yang dia nanya ke siapa gitu loh. Lu ya, kan Siapa lu yang menguasai aja, Bang? Apa Bang? Gimana Bang? Ya mengenai Yohanes 11 tadi kan itu artinya ada kegiatan agama yang lahir dari kegiatan politik kan gitu. Artinya si Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan si kelompok Bani Israel tadi dari Roma kan gitu ceritanya. Ya, tapi Abang Muslim ya? Yohanes. Nah, Abang Muslim ya? Ya, saya Muslim Bang. Nah, karena saya menarik ini karena dulu saya pernah juga mengkaji tentang Islam dan politik kayak gitu. Cuman karena saya mengkaji politik Islam karena satu-satunya agama bicara politik itu Islam, bagaimana menyelesaikan permasalahan politik dengan jalur-jalur Islam. Nah, sementara Kristen kan nggak ketemu kayak gini. Ternyata ada nih kasus kayak gini nih di Bible ternyata gitu. Tapi lebih ke konspirasi ya kayak gitu. Jadi ya, kalau dikatakan tadi politik, kalau dibilang politik itu bukan politik, itu politisasi. Bagaimana supaya Yesus itu ditangkap. Bukan mengenai politik. Politik itu tentang kekenegaraan. Israel gitu. Ya intinya dia disabotase. Cuman yang jadi poinnya adalah itu orang Yahudi di perjanjian Ya, lama intinya yang gini mereka aja. mengerti. Abang ini nanya ngerti nggak? Ngerti apanya Bang? Abang ini ngerti nggak arti politik itu apa sebenarnya? Arti politik itu apa? Oh, silakan Bang buka skripsi saya. Sistem pemerintahan Islam menurut Majelis Mujahidin.
metode Betul, ini kan ngomong soal Bibel, ini kita ngomong soal Bang, jangan disamakan korelasi. Politik itu kan Cak, kalau Bibel mengacu ke Maria Mudiarjo, politik itu katanya adalah suatu cara gitu. Jadi politik itu cara, strategi. Ya tergantung Bang, kalau Abang mengacu Machiavelli katanya politik itu strategi mempertahankan kekuasaan, menebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tergantung Abang pakai teori siapa gitu. Berarti Abang mengerti dong, setiap cerita-cerita yang di dalam Bibel ini yang mengandung kisah-kisah tentang perebutan kekuasaan dan cara menguasai suatu negara, berarti politik, betul bukan? Iya, setuju. Nah, pertanyaan saya kan nggak ada seperti itu. Enggak, saya karena mengacu ke Yohanes 11 tadi, Bang, agak terkejut ya, baru pertama kali dengar kayak gitu, ada yang bahas Yohanes 11 kayak Bang Zuma tadi. Iya, karena Pontius Pilatus ini mempertahankan kekuasaannya. Oh gitu. Supaya dia masih dipilih sebagai gubernur prefek Yudea dari utusan Yunani. Romawi. Sehingga dia takut untuk mengambil keputusan di luar dari keinginan para warga pada saat itu. Kenapa? Kalau Abang baca dengan sesama ayat-ayat itu, di situ jelas akan ada pemilihan setelah itu. Jadi ada pemilihan gubernur gitu, per gubernur baru. Kalau dalam namanya prefek. Kalau dalam materi debat, diskusi lintas agama, Bang Jam, mungkin Anda tadi mengatakan tesis saya skripsinya tentang politik. Skripsi saya gitu. Nah, ini kan Bible dan kita lagi berbicara di lintas agama. Poinnya apa? Dikeluarkan dalil itu bahwa untuk menepis yang namanya doktrin dosa waris. Poinnya ada di sana, cukup di situ, Bang. Iya, saya setuju itu, cuman menariknya karena ada konspirasi kayak gitu, jadi menarik jadinya itu. Itu korelasinya nanti Abang pelajari di buku-buku From Jesus to Christ, itu juga ada menjelaskan tentang hal itu. Banyak bukunya, Bang. Gini itu aja, Jam, lu setuju nggak ada dosa waris? Nggak setuju, Bang. Ya udah cukup. Selesai kan? Iya, emang nggak mungkin, Bang, yang berdosa siapa yang nanggung kita, kan nggak mungkin. Anda Kristen ya? Saya Muslim, Bang. Oh, Muslim. Ya sudah, kirain udah kalau Muslim ya pastilah, kirain siapa tadi. Soalnya lambang-lambang Anda ini loh, logo-logo Anda ini loh. Lambang game, Bang. Yang itu kerajaan saya main game, itu lambang kerajaan. Kayak salib gitu loh, Bang. Pedang itu, Bang. Hah? Pedang itu. Gendang. Pedang. Pedang. Logat saya kental ya, logat pedangnya. E-nya kental ya, Bang. Oke, sip. Itu makanya saya bilang tidak lengkap itu dalam Bible, itu tidak lengkap, tidak mengatur semua sisi. Iya, saya pernah juga debat sama dosen. Dosen itu tanya kenapa nggak bahas agama lain. Anda kan Muslim, nanya aja ke Kepas yang Kristen, silakan. Oh gitu ya. Saya juga pernah diskusi sama dosen, cuman terkait kenapa nggak bikin perbandingan dengan agama lain, katanya waktu itu saya. Jadi saya baca di koran ada suatu kota yang mau membuat namanya kota Injil, tapi mereka gagal karena Injil nggak memberi aturan. Beda dengan Islam. Islam memberi aturan mengenai pemilihan pemimpin. Bagaimana kita taat kepada pemimpin, bagaimana posisi wanita dalam kepemimpinan, kayak gitu maksud saya. Ngomong apa sih, Bang, kejauhan ya ngomongnya ya? Injil apaan? Injil ada kota Injil, Bang. Bang Jam, udah kita mau dialog ini, Bang. Oke, sip. Jadi, Bang. Oke. Ya, permisi, Bang. Ya. Injil mana? Nggak ada Injil lagi loh. Mana Injil itu? Bukan Injil, Bang. Kota Injil maksud saya. Kan saya mengkaji arah kebijakan. Arah kebijakan. Jadi arah kebijakan pemerintah sekarang ini, Bang, harus swasembada pangan, Bang. Itu dulu. Karena 2045 nanti Indonesia emas. Ya itu, Bang, kebijakan pemerintah. Sekarang harus kita dukung ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Kepas? Nah, yang kedua adalah supremasi hukum. Supremasi hukum itu harus ditegakkan gitu ya. Hukum itu nggak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang kedua itu, Bang, ya. Ya itu arah kebijakan pemerintah itu, Bang. Ketiga nih, ya memberantas korupsi. Dan seterusnya. Iya, nggak boleh setuju kita. Ini kita ngomong apa sih, kok kesana ya? Tapi ngomongin politik, udah tahu ada Bang Handi di tata negara, susah. Tapi memang kisah-kisah tentang politik ada, tapi yang mengatur politik tidak ada, itu aja intinya. Ya, kisah tentang perebutan politik ada, politisasi itu ada.
kisah tentang politik-politik itu ada. Tetapi yang mengatur atau acuan yang mengatur bagaimana berpolitik itu tidak ada, gitu loh. Ada pun akan dilanggar oleh mereka kok. Contoh, aturan yang menjadi seorang itu bisa disebut Mesias, ada aturannya. Tapi dilanggar, betul nggak? Iya, kembali lagi. Ini ada Dede Guci. Selamat malam, Bang Dede Guci. Bang Dede Guci, selamat malam. Belum duduk ya? Oh, udah. Dibuka mic-nya, Bang. Bang, mic-nya dibuka, Bang Guci. Kosong. Lagi bersihin tempat duduknya tadi basah. Enggak, kenapa diturunin? Lagi bersihin dulu. Bang Jibril, ayo. Bang Jibril, ayo. Kita tandem lagi nyari pagan-pagan denom lain yuk. Nggak tahu nih Kepas ini jadi Tuhan pagan mana lagi nih Kepas. Gini Kepas, ada satu dalil bagaimana Petrus yang sudah mengetahui bahwa Yesus itu Kristus. Kemudian Yesus itu melarang Petrus untuk memberitahukan kepada siapapun, ya. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36 itu kan khotbah Petrus. Menurut Kepas, Petrus ini orang yang bisa dipercaya atau tidak? Masa perintah Yesus dilanggar? Bisa lah. Petrus itu kan murid Yesus. Iya kan, Yesus gurunya bilang jangan memberitahukan kepada siapapun. Kenapa Petrus malah berkhotbah mengenai tentang Yesus itu Kristus? Ya, ada itu. Nah, terus yang diberitakan oleh Petrus, dia mengatakan bahwa Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, terus dia mengatakan tentang Yesus yang kamu salibkan itu untuk menebus dosamu itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu merujuk kepada Yesus atau Kristus yang lain? Yesus lah. Lah kan Yesus sendiri tadi yang bilang jangan kau beritahu siapapun. Ayo. Sama juga di dalam imamat jangan makan B2. Tadi kan kami makan B2. Ya memang kalian berarti yang orang di luar ajaran Yesus, tapi mengikuti Kristus palsu. Begini loh, nggak semua tertulis di Alkitab itu. Ini ya, kalau dikaji nih ya, ini Yesus ini kemungkinan besar ini makan B2 loh, sejak kecil loh. Sama kayak saya. Iya, itu itu maknanya. Itu karena nggak gini, karena nggak ditulis aja itu di dalam Alkitab. Kalau ditulis itu dari kecil Yesus sejarahnya, ini kan 12 tahun sampai 30 tahun dia muncul. Nah, dari 13 ke 29 kemana? Nah, apakah bisa dipastikan orang Yesus itu nggak makan B2? Kan bisa dong Bang Kepas. Izin saya sapa dulu Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dites dulu Bang Jibril, ini Tuhan pagan mana ini? Enggak, ini saya tertarik, barusan saya cek akunnya Kepas nih. Si Kepas bilang di sini di akunnya di VT terakhir dia orang yang nggak baca buku. Gimana Bang Kepas? Quotes yang Abang bikin Bang? Mudah terhasut. Mudah terhasut ya orang yang nggak baca buku ya? Ya, yang malas. Yang malas baca buku ya? Iya, mudah terhasut lah. Abang minggu ini baca buku apa Bang? Alkitab. Nah, itu kitab namanya bukan buku Bang. Terus selain Alkitab? Itu kan di buku itu. Iya, udah selain Alkitab. Adalah KUHP,
KUHP, banyak. Nah itu kan untuk jadi pengacara mesti baca itu. Abang tadi bilang di VT-nya keren banget. Kalau males baca buku katanya gampang dihasut. Abang baca buku minggu ini udah berapa? Buku apa? Ada, emang apa yang mau topiknya mau kita bahas? Kalau saya bilang prasasti antara sebelum Islam sampai ke kekristenan dari abad 1, 2, 3, 4, 5. Buku yang saya baca minggu ini aja judulnya The Religions and Ritual of Nomads of Pre-Islamic Arabia yang nulis Ahmad Al-Jalad. Itu buku yang saya baca minggu ini doang. Ini saya ngikutin quotes abang nih, malah abang yang nggak ngikutin quotes abang. Bagaimana nih? Abang yang gampang dihasut nih. Gimana nggak salam 2 Kristus bang? Di mana saya gampang terhasut? Ya, buku yang abang baca minggu ini aja abang nggak bisa sebutin apa namanya. Enggak, di mana saya gampang terhasut? Buku yang abang baca minggu ini. Buku yang abang baca minggu ini. Buku apa bang? Banyak buku. Iya banyak buku, nggak kalau nggak dibaca nggak apa juga. Buku apa yang abang baca kan minggu ini? Pas kalau kita emang mau ngapa? Mau menguji saya atau kamu mau belajar mau apa? Bukan, gitu saya mau loh. tahu kita mau berbagi ilmu gitu. Kalau abang tanya dulu. Iya makanya saya nanya kan. Menguji gitu loh. Enggak, saya nggak nguji. Wah, ilah emang saya guru nguji-nguji. Iya, kadang kan ada orang gini gitu. Enggak, saya nanya. Emang kan abang quotes-nya keren banget nih. Kayaknya abang belajarnya tiap hari, tiap minggu nih ada aja buku yang abang selesain. Kalau saya memang kayak gitu. Saya minggu ini belajar The Religion of Rituals and Nomads of Pre-Islamic Arabia. Jadi agama-agama yang ada di nomads sebelum Islam di Arab. Nah itu kita ngeceknya dari prasasti-prasastinya. Nah di situ disebutkan ada prasasti Al-Alat atau Alat, habis itu Aluza, habis itu ya prasasti-prasasti gitu, itu bukunya. Jadi kalau abang tanya saya pun itu apa isinya Jip, isinya bukunya, isinya begini bang. Nah abang kan quotes abang nih, saya mau nanya minggu ini abang baca buku apa, saya mau tahu gitu bang. Banyak buku yang saya baca. Jujur aja lah gitu kayak pas baca buku Denom Pagan baru gitu loh. Itu aja kok repot. Iya banyaknya apa ya? Emang penting kali rupanya dikasih tahu. Oh, jadi quotes doang nih buat VT keren-kerenan aja gitu baca ya? Iya, kuat, tapi nggak ada sesi kali jalanin. Nggak apa-apa. Kalau kita kan masuk ke room klien kan udah siap di crop, bener nggak? Nggak ada yang dahsyat dari tadi saya ngomong nggak ada yang ngomong, cuma saya doang dikeroyok di mananya? Ngerasa dikeroyok nih. Aduh. Apa yang mau jadi pertanyaannya gitu loh? Abang baca buku apa minggu ini? Ya banyak KUHP gitu loh, undang-undang gitu loh. Itu kan mau jadi pengacara mesti baca itu dulu. Selain itu baca minggu ini. Sebutin pas buku petunjuk memenangkan togel itu loh. Kan ada itu. Buku sejarah Tuhan, Karen Armstrong. Sejarah Tuhan. The history of God. Karen Armstrong. A History of God. Jadi, yang keluar tahun 93 kan? Iya, ada baca. Udah dong, harus dong karena Armstrong ya kali. Nggak baca, dia bahas 3 agama kan di situ, Yahudi, kekristenan sama keislaman. Dia baca, dia bahas Islam juga dari dia yang paling nggak suka tuh karena Armstrong kalau begitu dia bahas soal Syiah, padahal dia nggak begitu paham soal sejarah Islam. Tapi yang saya suka dia bahas soal Christianity itu dia ngebahas, dia nitik beratin tuh soal Nikea. Soal Nikea itu kan si Carol Armstrong tuh agak nggak masuk sih bang, karena dia bilang yang ikut Nikea itu ada sekitar 400 bishop, sementara kita tahu dari sejarahnya mestinya yang ikut Nikea itu cuma 318 bang, nggak 400. Jadi si Carol Armstrong ini nggak akurat juga datanya. Abang udah baca belum nih? Aku udah baca, tapi begini ya, ini kan dia menjelaskan Sunni Syiah ini kan berbeda pandangan. Nah, yang saya tanya dulu, kenapa kalian berbeda pandangan Sunni sama Syiah?
Abang tahu nggak Syiah itu kapan berdirinya? Nah, makanya saya bertanya dulu, nanti terlalu jauh gitu loh. Enggak, karena kalau saya jelasin dari tahun 680 ke 669, habis itu Umayyad, Khalifat, first fitnah, dari zamannya Utsman ke Ali, abang nggak tahu itu semua, ya saya jelasinnya gimana bang? Enggak, gini loh, supaya 3.300 orang ini tercerahkan gini ya. Kita gini nggak terlalu gini ya, takutnya terlalu mendalam nanti kena lagi kita. Ini kan kita serba hati-hati nih berucap gitu loh. Jadi kan kalau kalian kan menganggap kan Kristen ini kan banyak denomnya ya kan? Ada 65.000, ada 65.000 dan bukan Islam yang bilang, Kristen sendiri yang bilang ada 65.000. Iya, kalian pun terpecah sebenarnya, sama-sama terpecahnya sebenarnya. Di mana Islam terpecahnya bang? Emang dua nggak terpecah itu? Syiah itu adanya, bang. Islam itu conclude selesai waktu Rasulullah masih hidup. Syiah itu adanya tahun 720, 680 ke 720. Syiah itu adanya setelah Rasulullah. Jadi Syiah itu bukan Islam. Islam itu conclude begitu Rasulullahnya udah masih hidup. Abang paham nggak? Oke, terus? Ya udah jelas kan? Terus? Nah, sekarang saya tanya, kekristenan Yaman itu nggak Islam dia agama mereka. Bukan Islam, mereka Syiah nyebutnya. Bukan Islam ke Syiah. Enggak, mereka nyebutnya Syiah doang. Nah, tapi sekarang saya tanya, Bang. Kristen denom mana yang ada waktu Yesusnya masih hidup? Mampus lo, aduh. Kelar nih. Aduh, habis nih. Udah macet. Aduh, macet ini. Pindah jantungnya. Bukan. Macet. Kristen denom mana yang ada waktu Yesusnya masih ada? Ya nggak ada. Nah, ya udah, Syiah semua berarti lo. Enggak lah, bukan begitu. Jadi gini ya, kalau Yesus karena Kristen itu kan pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Setelah dia naik ke surga, maka disebarkanlah agama-agama Kristen gitu loh. Atas perintah? Yesus. Enggak, sekarang saya tanya yang simpelnya gini deh bang. Perjanjian baru nih bang, yang abang punya nih. Kira-kira Yesusnya tahu nggak ada perjanjian baru bang? Dia nggak tahu. Nah, di mana-mana kitab sucinya itu bang, Tuhan yang nurunin kitab suci. Lah ini Tuhannya aja nggak tahu kitab sucinya diturunin apa kagak. Bagaimana? Bukan. Jadi jangan gini. Nah, ini makanya dari awal kita bilang selalu kita samakan kita manusia biasa dengan Yesus. Ketika kamu menyampaikan bahwa Yesus ini tahu nggak ini ajaran ini, kan gitu. Kan ke situ tadi. Nah, Yesus itu kan Tuhan Maha Tahu. Setelah dia naik ke surga kan dibilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Lah abang, sebentar abang bilang Yesus Maha Tahu. Tapi saya tanya, Yesus kira-kira tahu nggak soal perjanjian baru? Abang bilang enggak. Yang mana ini yang benar? Dia enggak gini loh. Dia kan memakai Rasul Paulus gitu loh. Dia kan datang kepada Rasul Paulus gitu loh. Saulus, kenapa kau aneh aku? Kan iya, itu soal iman kan, kan. Boy, kita harus percaya itu, nggak bisa gitu. Wah, bukan bang, itu udah dikupas sama Bang Zuma. Nih Bang Zumanya ada di sini nih. Pertanda kalau Yesus datang lagi itu nanti ada bintang, ada sinar, ada ini, ada itu. Waktu Yesus ketemu Paulus, ada nggak tanda-tanda itu semua? Nggak ada. Nah, jadi emang cuma iman abang kan yang bilang Yesus yang ketemu Paulus itu Yesus Kristus. Ya apa bedanya kalian juga Nabi Muhammad menerima wahyu dari, kan gak ada saksinya gitu loh. Banyak saksinya. Saksinya Al-Quran turun 23 tahun bang. Banyak saksinya. Siapa? Banyak. Utsman ngelihat langsung kalau Rasulullah itu di atas onta dapat wahyu, ontanya kakinya langsung kayak mau patah bang. Saking berat itu firman yang dia terima. Saksinya banyak bang. Rasulullah buset saksinya. Yang nyatet aja ada 65 orang bang. Tapi jangan gila-gila saksi. Ntar ditanya saksi yang hamilin Maria, abang juga nggak tahu siapa. Jangan gila-gila saksi bang.
Ini dia mute apa internet gue nih? Kayaknya dia mute nih. Langsung kayak mau kabur nih. Dikit nanya saksi nih. Aduh gitu pusing. Gimana? Jadi gini ya, kan tadi kan mengatakan nggak jadi ngomongin saksi. Nggak jadi ngomongin saksi. Oke, siap. Tadi kan di situ tadi Pak Jibril mengatakan ada nggak tanda Rasul Paulus kan gitu kan? Enggak, Yesus kan bilang kalau nanti aku datang, nanti ada bintang turun, ada sinar dari timur ke barat tahu, lalalalalalala. Begitu dia ketemu Paulus, tanda-tanda itu semua ada nggak? Abang bilang nggak ada. Ya berarti kita nggak tahu dong yang ketemu Paulus itu benar Yesus Kristus waktu itu atau bukan. Berarti soal iman, betul nggak? Nggak ada masalah juga soal iman, nggak ada masalah bang. Jangan terlalu anti juga sama iman, nggak ada masalah juga kalau iman, betul nggak? Terus? Ya udah di situ poinnya. Tapi dicek Bang Jibril apa yang diterima, bisa dicek itu. Nah, Jibril jangan lawan Tuhan, ntar dikutuk. Siapa yang ngelawan Tuhan? Ya kan kalau kami kan Tuhan kami jelas Elohim Yahweh, Tuhan Yesus. Elohimnya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba Bang bilang ilah Yesus. Gimana sih? Kan jawabannya kan Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11 gitu loh. Ilah Yesus kan? Rupa seorang hamba. Ya kan Yesus itu kan dia Elohim itu. Ilah Yesus kan? Elohim bilang jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba Bang bawa nih ilah Yesus. Makanya kan di sini dia nggak kalian terima Yesus ya. Gini ya. Ketika kalian tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, nah di sini kita udah berbeda. Enggak, gimana saya mau nerima kalau dia Tuhan kalau dia sendiri nggak ngaku Tuhan, Bang? Yohanes 13 ayat 13. Itu dia bilang kurios, Tuhan. Dia di situ sebagai rabi. Rabi itu dipanggil Tuhan memang. Abang tahu rabi nggak? Iya. Nah, kalau rabi itu pemuka agama dipanggilnya Tuhan memang. Dia di situ dia bilang iya, gue Tuhan, rabi agama. Dia nggak bilang akulah Tuhan. Jadi gini ya, banyak yang mengatakan ya Yesus rabi, guru, ya, dan banyak mengatakan kau diutus. Memang benar ada itu, diutus. Nah, banyak persepsi manusia pada saat itu siapa Yesus. Nah, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Tuhan, dia bilang Tuhan, dia nggak bilang Tuhan bang, dia nggak bilang Theos, dia bilang Kyrios. Abang nih meleng dikit anak orang jadi Tuhan, ngeri juga nih. Bukan, kita pengikut Tuhan. Begini ya, karena kan udah banyak ini yang saya lihatin. Makanya kenapa saya di Komal-Komal ini, karena makin banyak ahli-ahli surga, kunci-kunci ahli surga. Makanya sekalian aja lah Tuhan, biar aku penentunya. Maksudnya ahli-ahli surga tuh siapa bang? Yang pasti masuk surga gitu ya? Yang kan gini. Kira-kira umat mana itu bang yang bilang pasti selamat, pasti masuk surga, pasti selamat masuk surga? Kira-kira umat siapa itu? Umat mana? Umat mana itu yang bilang wah kita sih pasti selamat, pasti masuk surga? Ya kami lah. Tuh tahu. Berarti ahli surganya abang ya, sama umat abang ya? Kami kan udah ditebus. Nah tuh mampus. Kalau udah ngomongnya yang penting Yesus Tuhan, pokoknya ditebus ya susah juga bang. Iya kan beda lah, kan gini loh Pak Jibril, Tuhan kita kan beda. Oh jelas beda Tuhan, saya bukan makhluk bang. Beda. Tuhan saya Tuhan bukan makhluk, beda kita. Buktinya kan Tuhan kami kan bangkit lagi pada hari ketiga. Wah itu banyak dewa-dewa bangkit kayak gitu juga bang. Nggak jadi parameter kebenaran bangkit begitu. Iya, dewa apa yang bangkit? Mitra itu dewa di Mesir dan darahnya diminum dan dagingnya itu jadi roti untuk Last Supper. Itu namanya dewa Mitra. Itu ada nggak kitabnya? Ada. Habis itu Mitra itu logonya itu namanya Ankh. Abang tahu nggak? ANKH.
Nah, saya tunjukin nih. Nih, aduh nih ke kamera nih jam 12 malam buka kamera buat si Kepas nih ya. Kita pusing. Nah, nih. Ancient Egyptian Mythology Sin Life. Arti hidup. Nah, ini Bang, logonya si Mitra nih, Bang. Ini kayak logo siapa nih ya? Itu logo Cina apa itu kalung itu? Ini Ancient Egyptian Hieroglyph Significant Life. Namanya Crux Anesta. Nama punya abang Crucifixion. Pak, intinya itu nggak Kristen itu, nggak agama. Oh, bukan, Kristen itu. bukan. Kitabnya ada. Bukan. Iya, masih bukan, gitu bukan. loh. Tapi mereka minum anggur sama makan daging Tuhan juga, Bang. Nggak tahu lah, banyak kali aliran ini, bingung aku. Nih, saya tunjukin nih, Bang. Banyak aliran ini. Itu yang 65.000 denom tadi. Banyak aliran ini, jadi kita pun jadi serba hati-hati juga kita dalam menganut aliran agama ini. Nih, abang tahu komunion nggak, Bang? Belum. Tahu komunion nggak? Komunion tuh yang ini, Bang. Yang kalau bapak gereja nih ngasih biskuit RK roti kehidupan. Iya. Nah, abang lihat nih gelasnya nih, Bang. Nah, itu drinking minum darah Osiris dari wine. Nah, ini dewa Osiris nih, Bang. Lihat gelasnya nih, Bang. Percis. Itu kapan Nabi Ibrahim ngajarin minum darah Tuhan gitu, Bang? Sekarang gini loh Pak Jibril, itu kan perjamuan kudus. Loh. Iya. Nabi Abraham pada waktu itu belum ada Yesus, kematian Yesus, ya nggak ada lah. Jadi Abraham nggak ada ngajarin minum darah Tuhan tuh? Nggak ada lah. Orang Yesus mengatakan ketika waktu masih hidup, inilah darahku, minumlah, inilah dagingku, minumlah, mengingat kematiannya. Jadi bapak-bapak gereja abad 1, abad 2, abad 3 dia ngajarin minum darah Tuhan nih. Jadi gini. Jadi gini gimana itu? Udah 3 kali nih jadi gininya nih. Enggak gini, untuk memahami perjamuan kudus itu nggak bisa kalau nggak Kristen. Kalau beda agama, Bang, beda Pak Jibril. Saya nggak perlu jadi koki untuk tahu makanan basi, Bang. Enggak itu. Siapapun tahu bilang gitu. Nah, iya, masa gue mesti Kristen dulu baru tahu jamuan ini beda. Kesono? Gue nggak mesti jadi koki untuk tahu makanan ini susu basi. Kita kan pemahaman kita beda mengenai Tuhan ini. Jadi makanya dari hitung-hitungan aja 3 jadi 1 coba. Nah lu mampus. Tuh kapan Ibrahim ngajarin tuh 3 jadi 1 tuh? Ya kok jadi Ibrahim? Kalau Abraham memang 1 gitu loh. Elohim. Bang, kita kan ajarannya namanya Abrahamik, Bang. Ajaran Abraham. Abraham itu disebut sebagai bapak monoteis. Karena jadi kiblat kita memang ajarannya Yesus, Abraham. Ya. Ginilah, karena itulah Yesus mau dilempar di Yudea. Karena apa kata Yesus? Aku ada sebelum ada Abraham. Mau dilempar di Yudea? Maksudnya pas dicobain sama setan? Ya iblis. Bukan, ketika Yesus di Yudea, dia kan ngomong, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya apa? Keberatan. Enggak, itu original teksnya. Dia bilang sebelum Abraham aku, bukan aku ada atau aku ini aku itu. Udah, itu interpretasi, itu eksegesis. Enggak, yang lucunya gini, Bang. Abang ngingetin saya sama pas Yesus dicobain sama iblis. Ingat gak, Bang? Yang ketiga kali. Enggak, yang Tuhan Abang digotong-gotong tuh ke padang pasir. Iyalah, yang 3 kali dicobain. Cobaan terakhir itu si iblis nawarin apa, Bang? Ya, menjatuhkan dirinya dari atas. Itu yang kedua. Masa ingetan saya yang ketiga?
Yang ketiga itu iblis nawarin dunia. Lo sembah gue kasihin kekuasaan dunia sama lo. Itu iblis bilang. Iya. Nah, kata abang Yesus penguasa dunia. Terus? Kok ditawarin dunia lagi? Itu kan kedagingannya itu. Loh, abang jadi percaya sama Yesus yang kedagingan apa Yesus yang kerohan? Dia kan dua natur itu Yesus itu. Jadi yang ditawarin sama iblis tuh kedagingannya gitu, rohnya nggak ditawarin. Jadi yang ditawarin itu kapan? Keilahiannya kan di sorga. Ketika Yesus dicobain ataupun diuji oleh iblis, ya, dia kan mengatakan, ya, kan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan kau mencoba. Ngarang lagi. Kan dari dia ngarang lagi. Allahmu. Dia ngarang lagi. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Ini kita ke Matius 4:4 kan? 4:1-11 kan? Percobaan di padang gurun kan? Iya. Semua itu akan padang gurun berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan dia bilang jangan kau mencobai Allahmu. Kan ngarang kan? Kan meleng dikit anak orang jadi Tuhan nih, masih Kepas nih. Agak ngeri dikit nih. hampir sama. Enggak, dia bilang enyahlah. Enggak, dia bilang enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah aku atau menyembah Allahmu. Dia bilang engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Meleng dikit jadi Tuhan anak orang, heran ini mah pagan-pagan ini. Enggak, yang gue mau tanya Kepas pikir, Kepas iman. Isra dulu lah, hati dulu. Oke, siap. Berat ya. Lah. Waduh, kaburnya cepet banget guys. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kaburnya cepet banget guys. Nggak pamit. Pusing kepalanya tadi, berat katanya. Oh iya, agak susah. Pak Jibril, pernah nggak kita melihat debat ya, baik di ILC maupun di TV lain gitu ya, aturannya adalah siapa yang menyetujui pernyataan lawan debat kalah. Kira-kira aturan kayak gini gimana ya? Nggak ada peraturan kayak gitu. Itu ya namanya bukan debat akademis kan Bang, namanya debat profesional kan. Kalau dibilang debat profesional kan dia pikir kita atlet kali, bukan akademisi. Jadi ya lucu juga sih kalau kesana. Masa ada aturan menyetujui pernyataan lawan gitu? Ya kalau pernyataan lawan itu benar, ya kita harus sepakat dong. Justru kalau melawan kebenaran itu yang disampaikan lawan debat, justru kita yang menjadi blunder jadinya kan ya. Dusta. Rusak. Dusta. Tapi kan katanya ada dalilnya Bang, kalau dustaku mengangkat nama Tuhan kan. Kenapa aku mesti di itu gitu kan. Korintus 1, Korintus 11. Ya itu kan ajaran. Si RK itu mengatakan gini, Banyumas setuju nggak? Di Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Kristus Tuhan di kota Daud. Ya setuju dong, karena memang Bunda Maria melahirkan Tuhan. Melahirkan Kristus diurapi Tuhan gitu lah. Setuju. Kalah Banyumas gara-gara. Ya, habis itu kita dibilang jual agama, padahal dia yang nunggu-nunggu. Capek banget. Tadi barusan ini saya skakmat 2 nih, saya pakai ala Superboy gitu. Ada 2 oten nih. Saya tanya, kamu setuju nggak anaknya Maria itu orang mulia? Setuju, kalah.
Pokoknya setiap dia setuju anaknya Maria adalah mulia, kalah. Wah, kalau ini jadiin apa ya, SOP dalam diskusi, ya nggak layak lah, nggak masuk itu barang. Jadi standar ya. Nih coba kita lihat nih, mungkin dia bisa diskusi secara apa namanya, akademis nih. Waduh, lagi di atas kapal bang. Bang Immanuel. Bang Immanuel, Assalamualaikum. Kan dia Immanuel ini. Ini. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Gimana bang? Bang, mau tanya dulu nih, aku ada bingung juga ini bang. Apa itu? Itu Allah dan malaikatnya berdoa kepada Muhammad itu gimana cerita? La haula wala quwata illa billah, bersalawat. Salawat bang. Kamu kok menyalahkan Al-Quran baru kau bingung sendiri? Ya bingung lah kalau kau salahkan. Gimana sih? Gimana nggak bingung, lo bacanya aja nggak bisa. Innallaha wa malaikatuh shalluna 'alan nabi. Gimana sih? Sesungguhnya Allah bersalawat, bukan berdoa. Allah itu bersalawat, artinya memuji, mengagungkan, memuji nabinya, memuliakan nabinya. Memberkahi, blessing gitu. Memberkahi. Salat di situ artinya blessing, memberkahi. Iya. Kalau memberkahi itu berarti ke atas, ya berarti aduh gimana ya jelasinnya. Aduh baca aja dia ininya. Iqra 3 dulu gimana Iqra 3? Ya itu dia. Ya ini orang ini ya, dia salahkan Al-Quran baru dia pusing sendiri. Ya udah terserah lu, pusing lu seumur hidup lu. Gua pengen lu mati dalam keadaan pusing, dalam keadaan kebencian terhadap Islam, dalam keadaan pusing, menyalahkan semua Al-Quran, lu roba-roba sendiri. Gue pengen lu mati seperti itu, nggak apa-apa, nggak rugi kita. Setuju teman-teman? Insya Allah. Gue pengen lu mati dalam keadaan membenci Islam, nggak apa-apa deh. Benci aja nggak apa-apa. Lu 2 miliar membenci Islam, Islam tidak akan pernah kekurangan nilainya. Setuju? Pastilah. Ya, sekali lagi bisa ulang nih. Lu membenci Islam, lu menyalahkan Al-Quran, Islam tidak akan pernah rusak nilainya, dan Al-Quran tidak akan pernah rusak kemurnian kesuciannya. Terserah lu lah, nggak ada urusan itu. Kami nggak maksa kok Anda mau membenci atau mau suka. Anda bebas. Tapi ingat, semua kita di dunia ini ya ada nanti pertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu Immanuel kenapa diturunkan? Udah kan, udah dijawab pertanyaannya. No. Nanya lagi. Oke. Naik lagi apa-apa. Dia mau nanya kayak gitu disuruh baca ayatnya nggak bisa. Di mana bang datanya? Bang Immanuel dulu. Bang, di mana datanya? Dengerin dulu. Di mana datanya? Allah itu berdoa. Ah iya, beli HP nggak bawa sinyal. Allah dan malaikatnya berdoa kepada Orang Muhammad. Kismin juga ini yang naik. Ternyata orang Kismin juga. Enggak, abis itu nanya kenapa diturunin. Ahlaknya begitu. Heran banget gue mau dikafir-kafir. Ahlak begitu diturunin, abis itu nanya kenapa sih diturunin. Gue jawab aja suka-suka gue. Emang gue pikirin lu. Nah, enak kan jawabannya. Siapa lu? Temen kagak? Musuh iya. Suka-suka gue dong. Injak leher juga gue berani. Nah, apalagi turunin. Gue ludahin juga iya. Masalah buat lu. Nah gitu dong jawabannya. Enggak nih. Ya kafir yang mau naik, yang mau nanya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Tampilin lu tadi gambar-gambar itu loh. Ternyata apa tadi salib kok ada, dan perjamuan minum itu kok gelasnya hampir sama ya Bang Jibril ya? Oh sama, memang sama Bang. Coba tampilin lagi deh, penasaran gua.
Ini drinking the blood of Osiris, minum darah Tuhan Osiris sebagai anggur. Osiris Easter Part Special 3. Nah, jadi di sini diceritain bahwa nih. Translate ya. Saya membahas bagaimana tubuh Osiris dibunuh dan kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dan kemudian dipasang kembali, dan bagaimana hal ini berakar pada identitas Osiris sebagai dewa bulan. Saya juga membahas bagaimana hal ini berkolerasi dengan pemisahan dan kemudian menyatuan nama-nama Mesir kuno yang terpecah menjadi satu kerajaan, dan bagaimana hal ini dianalogikan dengan tubuh apa nih bacanya nih? Yang baik. Gembala yang baik. Osiris itu siapa ya, Bang Jibril? Dewa ini apa namanya Mesir kuno. Iya. Jadi tapi dewa itu ada tubuhnya toh? Oh, itu mereka ini dewanya ini penyembahnya ini yang bikin ini Bang, yang bikin apa namanya, yang segitiga itu, piramid. Oh, mereka yang mengatakan dewa itu ada tubuh, jadi mereka yang menggambarkan sendiri. Betul. Dan dan ini mereka yang justru mempelopori kalau mati itu di ini Bang, di apa namanya, di kotak-kotakin. Kantor kita uti bagaimana kita uti ya Allah. Kumis Jo. Alis. Alis. Kumis Jo. Tidak usah. Makasih banyak ini Bang Hasin. Makasih banyak ini. Alis. Kumis. Kile. Kumis Jo. Kile. Alis. Kumis. Kile. Ngakak. Kile. Janggut Jo. Main dulu Bang Hasin. Makasih banyak ini Bang Hasin. Telinga Jo. Lambu Tojo. Cairer ketua. Waduh kumdan baru. Jenggot. Makasih banyak ini Bang Hasin. Astaga. Main dulu Bang Aswin. Cair ketua. CASIN. Cacis. Beh Tadumpul.